nanti Amang Pendeta di sana padahal bisa di depan gitu. Nih ada Bang JC, maju aja Bang, Abang kan ntar ke situ juga. Lebih depan dari Amang Pendeta. Iya, nah ini bisa ini biar nggak oleng kapalnya. Siap-siap nanti sesi kita sampai sore, tapi nanti memang hari ini ada 3 narasumber ya, ada Mang Pendeta Dian Panjaitan yang dari Tebet, juga ada Inang Delima yang dari Yamuger. Nah jadi kita manfaatkan optimalkan dengan baik, sesinya hanya sekitar 2 jam saja. Tapi siang nanti emang dimulai jam 2 karena Inang Delima memang hanya bisa jam 2, beliau padat banget, jadi jangan sampai pulang nanti siang sebelum sesi ini selesai karena ilmunya Inang Delima Simamora ini banyak banget yang bisa kita gali. Sayang banget kalau kita nggak bisa denger langsung atau bertanya gitu ya. Nah jadi dan susah menjadwalkan waktunya Inang Delima, jadi kita manfaatkan dengan baik. Sebentar lagi kita mau mulai ya teman-teman, mungkin bisa bersiap.
Baik, terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Ada yang belum fokus. Shalom. Terima kasih Amang, Inang, kakak, adik-adik, semua yang hadir di tempat ini. Untuk Amang dan Inang Pendeta juga yang selalu support untuk semua pelayanan di gereja KBP Mampang. Pada hari ini menjadi kesempatan yang baik, puji Tuhan kita bisa melaksanakan pembinaan atau workshop untuk pemusik, song leader, singer atau worship leader ya menjadi bagian pelayanan marturia di gereja HKBP Mampang. Dan acara ini juga akan berjalan 2 hari, Minggu ini atau Sabtu ini dan Sabtu depan. Itu jadi harapannya apa yang kita lakukan bisa memberikan peningkatan atau menambah wawasan bagi para pelayan ataupun seluruh jemaat HKBP Mampang. Sehingga kita bisa manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga untuk Amang, Inang dan juga semua para halado dan jemaat atas dukungan dan supportnya untuk jemaat kita bisa memberikan pelayanannya. Nah, untuk yang pertama pada hari ini kita akan mulai dulu untuk ibadah singkat dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi pertama dari Kak Dian Panjaitan dan sesi pertama dari Amang Pendeta terlebih dahulu, sesi kedua Kak Dian Panjaitan dan sesi yang ketiga dari Inang Delima Simamora nanti siang. Jadi mohon bisa mempersiapkan diri dan mohon dukungan doa dari semua mungkin yang hari ini mengikuti di YouTube. Jadi untuk kesempatan pertama di sini kita akan memulai ibadah pada hari ini langsung dipimpin oleh Inang Pendeta. Terima kasih. Horas madihita salutna. Asata mulai perpungat tadi bagasan manuguton, tapara di maroh hadok pikirata martang yang mahita di bagasan rohata. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan ayat 2. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat cipta. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di lembah dan ladang burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar.
Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau memberikan kami hari yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami dan kehidupan kami. Secara khusus saat ini HKBP Mampang Perapatan melalui Dewan Marturia melaksanakan pembekalan untuk song leader dan pemusik yang akan melayani di gereja ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati semua pembekalan hari ini, dari pembicara dan semua juga yang hadir, tim musik dan juga song leader. Berkatilah Tuhan persekutuan kami hari ini, biarlah kami semua diterangi sinar dari Roh Kudus sehingga kami memperoleh hikmat dan kami boleh bersabar dan boleh bertahan di dalam semua sesi, sehingga itu menjadi bekal bagi kami yang akan melayani gereja ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami naik di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita membaca Nats Alkitab si jahau manogot hobartuna di totuhon ni HKBP nadong di almanak tai iman atar surat di sada Korintus walu ayat sada 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Bawa Alkitab kan? Bawa Alkitab Bibel. Bawa Alkitab ya. Kita baca Alkitab aja ya. Yang bawa Bibel baca di Bibel, tapi tidak usah keluarkan suara. Oke. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kita membaca respon Surya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari
buku ND nomor 769 ayat 1. Tude bata no pakiri naki di tanah laut ngawang-ngawangi ibanado hapus sakit totong do diramati kaki Korong Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Nats renungan untuk kita di hari ini sesuai dengan nats yang ada di Almanak, tertulis di Sakaria 2 ayat 12 di Bibil, di Alkitab Terjemahan Baru Zakaria 2 ayat 8. Demikian bunyinya. Ai songonodo hatani Jehovah Zebaot, neng marmulia ibana ubah disuruh au tumopot bangso parbegu aka na martabak kamu na jolo ay manangise nama jamahamu anak ni matana jinamana disi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam tubuh kita ada satu yang kecil yang sangat bermanfaat, yaitu biji mata. Tahu atau ada biji mata? Tahu nggak biji mata? Tahu ya? Oh tahu. Fungsinya tahu. Ini bukan belajar biologi, hanya mau melihat betapa pentingnya kita dalam di hadapan Tuhan tentang biji mata. Ini juga sering di dalam lagu juga sering diungkapkan, biji mata ini memang kecil. Itu kan ada udah nabal guys so biji mata na? Enggak ya? Iya, biji mata itu sangat penting dalam penglihatan. Dalam penglihatan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, dan dia juga sangat dilindungi. Yang melindungi biji mata itu kan kelopak mata, termasuk juga alis, bulu mata juga. Jadi walaupun sekarang perempuan mempercantik diri dengan memakai bulu mata palsu atau alis palsu, sulam alis ada ya, sulam alis, tapi itu memperindah bukan melindungi. Justru kan kalau pakai apa namanya esedonya teh yang untuk kelopak mata, nah kalau dia sama bulu mata yang sering tanggal ya, bulu mata sering tanggal, apalagi kalau pengantin kan itu kan bisa warnanya pudar, meleleh. Pernah melihat melihat bulu mata yang meleleh kan, yang karena palsu dia kan? Itu justru oh ya maskara ya, pakai maskara kan, maskaranya meleleh kan? Itu ketika sampai ke biji mata bukan melindungi jadinya, justru membuat sakit. Ya pedas, pedih. Itu emang situasi Majun tak pernah pakai. Pernah pakai emang? Oh enggak pernah pakai. Jadi mempercantik, tapi justru Tuhan melindungi. Jadi
Tuhan memberikan perlindungan dengan kelopak mata, dengan kan fungsi alis juga kan untuk menghambat debu masuk ke biji mata, supaya ketika kita melihat, kita bisa dengan jelas melihat dan tidak tertutup. Jadi kita melindunginya dari debu atau melindunginya juga dari udara yang kotor. Jadi saat udara atau debu yang kotor masuk ke biji mata kita, ke mata kita kan langsung tertutup. Cuma saat kapan dia terbuka lebar biji mata atau mata ini? Saat melihat kertas warna merah dan warna biru, apalagi ibu-ibu ya kan, di tanggal muda itu baru dia terbuka lebar, itu menyeratkan sinar mata, kebahagiaan. Nah, jadi kita mau melihat bagaimana pentingnya biji mata di dalam tubuh kita yang dipakai oleh Tuhan bagi tubuh kita untuk melihat keadaan atau melihat ke depan, atau juga melihat yang perlu dalam kehidupan kita. Kita bayangkan ketika Tuhan mengatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Kalau tadi di dalam tubuh biji mata itu sangat penting dan perlu dan sangat kita perlukan, bagaimana ketika Tuhan mengatakan melalui nats ini bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Berarti kita berharga di hadapan Tuhan. Kita itu penting. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi nats ini kan penguatan dari Zakaria kepada bangsa Israel untuk meneguhkan iman mereka, mengingatkan mereka betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan ketika orang lain, di sini dikatakan ketika bangsa-bangsa lain, berarti musuh mereka yang berusaha menjamah mereka. Kalau kata menjamah kan buat mereka sakit, buat mereka juga bergumul. Di sini di Tuhan yang justru menjaga. Dikatakan mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi di sini kita melihat bagaimana biji ketika bangsa Israel dijamah bangsa lain, itu berarti menjamah yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan kembali sama seperti bangsa Israel, walaupun mereka berdosa, walaupun mereka dihukum, walaupun mereka dibuang ke pembuangan Babel, tapi Allah tetap menyatakan mereka adalah biji mata Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats renungan hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah yang berharga di hadapan Tuhan. Biji mata Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang berharga di hadapan Tuhan dan dijaganya siang dan malam dan dilihatnya dan diperhatikannya. Di Mazmur 139 ayat 1 sampai 3, di situ jelas dikatakan Tuhan menyelidiki dan mengenal aku, mengetahui waktu aku tidur, kalau aku duduk dan berdiri. Jadi kita berada di dalam penjagaan Tuhan, di dalam kebijaksanaan Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan. Alan ergadu hita, ubahen na ditobus, debata hita, marhite hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, melalui nats ini, ala argadu hita di debata, ta arga homa dirita. Jadi harga diri kita bukan berasal dari isi dompet kita. Setebal-tebalnya dompet kita karena isinya banyak kartu, entah kartu apapun itu, dan termasuk juga karena uang pun itu, tapi harga diri bukan terletak di kantong kita, tapi harga kita berada di tangan Tuhan. Ala argadu hita di debata, targa homa pertikian dan di debata. Deido, targa homa hahi pasotta. Mari kita menjaga kesehatan kita. Kesehatan fisik perlu, tapi kesehatan rohani juga perlu. Karena kita berharga di hadapan Tuhan, maka mari kita juga dalam kehidupan ini memakai waktu, memakai talenta juga sebagai orang yang berharga. Deido,
Jadi mulai di Bagasan Tikyot, Dewan Marturia, mabain ulaunon, harus bahasa Indonesia karena banyakan yang orang Indonesia ini. Oh, semua orang Indonesia ya. Karena kita berharga, maka ketika Dewan Marturia saat ini melakukan pembekalan ini untuk membekali kita, mari kita juga hargai waktu ini dan hargai talenta kita. Dan ketika kita dibekali saat ini bukan untuk pelayanan yang fokus pada diri sendiri, bukan untuk pelayanan untuk membandingkan dengan orang lain, bukan untuk mencari pengikut kita atau pendukung kita, atau untuk mencari pujian bagi diri kita, melainkan adalah untuk pujian bagi Tuhan. Jadi dang masalah talenta na nilihon di debata di Bagasan Tikyot kita, kalau semakin dikembangkan melalui program Marturia, itu adalah tetap untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk mencari nama bagi diri kita. Yang ketiga, melalui nats ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berani menghadapi kehidupan walau banyak masalah, karena Tuhan sudah memberikan jaminan kamu adalah biji mata Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Maka ketika ada yang menjamahmu karena kamu adalah biji mata Tuhan, maka Tuhan juga memberikan jaminan penyertaannya. Selamat mengikuti pembekalan, semakin berkembang untuk mengembangkan pelayanan di HKBP Mampang Perapatan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas sapaan firman yang menguatkan kami hari ini. Tuhan menjadikan kami biji mata Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan mengembangkan talenta kami, kemampuan kami, diri kami, menjaga kesehatan, menjaga diri kami tetap berharga di hadapan Tuhan. Yakinkan kami Tuhan bahwa dalam kehidupan ini akan selalu kami jumpai banyak hal yang membuat kami lemah, bergumul, tapi Tuhan memberikan jaminan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah acara hari ini, setiap pembicara, peserta juga tetap bersukacita di dalam kegiatan ini. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 515 ayat 2 dan 4. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Horas Madita. Di pasaha matu MC. Baik, terima kasih banyak Inang Pendeta untuk siraman firman Tuhan dalam ibadah singkat kita dalam acara pembinaan ataupun workshop pada hari ini. Kita akan segera masuk pada sesi pertama. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, sudah ada 150. Ya, biar semangat ya. Langsung cepet gitu ya. Yang ngikutin dari itu YouTube, cepet nyetirnya cepet Pak, cepet gitu. Udah rame. Nah, jadi kita sambut untuk sesi pertama Amang Pendeta untuk bisa menyampaikan materi yang pertama. Ini saya sambil merangkap juga jadi moderator, jadi langsung aja ya. Ini acaranya dari kita untuk kita ya, Amang Inang, teman-teman semuanya. Iya. Mungkin sebelum kita masuk di sesi ini, kita nyanyi satu lagu ya. Ini kan singer-singer dan pemusik semua gitu. Tidak diragukan lagi lah tone-nya gitu ya. Lagunya ini aja Bang, lagu lagu buat besok tuh ada ibadah pembuka buat besok. Kita nyanyi satu lagu dulu. Ku harus makin bertambah. Dari D Bang, dari D. Biar semangat ya. Tapi udah ngopi semua kan, udah ngopi ya, tolong. Sabtu ini biasanya jam-jam tidur ini masih di sini ya. Nah, nanti bangunnya jam makan siang. Ini udah bangun. Ya, kita angkat satu pujian sebelum kita masuk sesi yang pertama. D, dia harus makin bertambah. Ini lagu sekolah minggu ini. Bertambah, ku harus makin berkurang. Chordnya D aja Bang, nanti Abang pasti bisa mengikuti. Dia harus 1, 2, 3. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Salibnya diberitakan, pasti dia menarik. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Nama Yesus saja di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang, pasti dia menarik semua datang kepadanya sekarang, kepadanya sekarang. Amin, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, jadi memasuki sesi pertama, kembali kami ucapkan salam. Selamat pagi buat kita semuanya. Ya, kita sudah masuk pada acara sesi pertama bersama Amang Pendeta R. Pandiangan MTH, Pendeta Resort HKBP Mampang. Terima kasih Amang.
Adapun rangkaian acara kita seperti yang kami sampaikan tadi, ada 2 hari pelatihan. Ini adalah rangkaian ya. Yang hari pertama hari ini tanggal 9 Maret 2024, yang kedua nanti minggu depan hari Sabtu juga tanggal 16 Maret 2024. Jadi dalam rangkaian ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas dari 5 narasumber. Hari ini ada 3, Amang Pendeta, lalu nanti siang nanti dilanjutkan oleh Kak Dian Panjaitan, itu lebih memperdalam tentang musik. Kemudian sesi siang nanti dengan Inang Delima Simamora dari Yamuger, itu juga tentang pendalaman lebih kepada worship ataupun song leader atau singer gitu ya. Namun tidak terbatas, kita bisa bertanya lebih banyak lagi dengan narasumber-narasumber kita. Dan untuk sesi minggu depan akan dibawakan oleh Fernando Simanjuntak dari Sudirman dan juga Ishak Sagala. Itu juga dari HKBP. Jadi kita narasumber kita semua memahami gitu ya bagaimana pelayanan di HKBP. Nah, jadi adapun tujuan acara kita di dalam workshop ataupun pembinaan ini, yang pertama meningkatkan wawasan khususnya para pelayan marturia, pemusik, song leader, singer, WL, dan juga untuk para kategorial, pengurus kategorial ini juga diundang karena hal ini tidak menutup kemungkinan ke depannya jemaat kita yang lain juga ingin ikut berpartisipasi sebagai pelayan di HKBP. Dan yang kedua, bagaimana memahami teknik bermusik ataupun bernyanyi, bagaimana membangun harmonisasi dan sebagainya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab sebagai pelayan dalam hal pemusik atau pelayan di gereja HKBP. Kemudian meningkatkan pemahaman teologi atau doktrin dalam ibadah di HKBP, nanti akan dibawakan oleh Amang Pendeta, dan bagaimana membangun integritas sebagai pelayan. Nanti untuk poin yang kedua terakhir kita akan masuk di sesi 1 dan mungkin dapat kami sampaikan juga bahwa acara ini diikuti gitu ya. Yang mendaftar itu diharapkan dari seluruh yang sudah aktif di dalam pelayanan gereja kita. Ada ibadah pagi jam 7, siang jam 9.30 dan sore atau ibadah variatif di jam 5 sore. Nah, jadi ini menjadi rangkaian agar semua pelayan kita di HKBP Mampang punya satu frekuensi yang sama untuk membangun pelayanan di HKBP Mampang. Nah, untuk peserta hari ini selain yang sudah berpartisipasi sebagai pelayan, juga mereka yang mendaftar baru. Jadi kita kemarin sudah buka pendaftaran atau registrasi ya. Nah, yang baru registrasi itu pun dimintakan untuk ikut pelatihan ini. Dan selain itu ada juga dari perwakilan kategorial, pengurus, kemudian para halado, dan juga dari MT sebenarnya kita undang ya untuk acara hari ini. Nah, makanya jumlahnya udah ratusan orang. Nah, kemudian MT iya diundang juga, Mang. Tapi mungkin dalam perjalanan nggak apa-apa, kita tetap semangat. Nah, untuk itu kita akan masuk di sesi pertama yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Waktu kita sekitar 60 menit, sekarang sudah di setengah 11, paling lama mungkin 60 menit tambah 15 ya. Karena kita targetkan sebenarnya setengah 12 itu sudah sesinya Kak Dian Panjaitan. Jadi kita coba untuk efektifkan waktu supaya pemaparan ataupun diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu pengantar dari kami untuk memulai acara sesi 1 yang akan dibawakan Amang Pendeta. Harapannya seperti tadi yang disampaikan Inang Pendeta, kita adalah biji mata Tuhan, kita harus menjaga secara fisik dan rohani
dan bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan. Hari ini kita mau memperdalam pemahaman dan wawasan kita terkait teologi dalam ibadah HKBP, integritas pelayanan, dan bagaimana perkembangannya di HKBP sehingga pelayanan saat ini di HKBP Mampang pun sudah ada ibadah sore atau ibadah variatif. Nah, bagaimana dari sisi HKBP bisa menerima perkembangan ini dan kita mulai mengimplementasikannya di gereja kita. Mungkin itu, terima kasih banyak Amang Pendeta, kami berikan waktunya untuk bisa memberikan materi buat kita semuanya pagi hari ini. Kita kasih aplaus biar nggak ngantuk ya, ini udah mulai. Terima kasih. Horas. Waktunya tidak lama, berarti senang ya. Cepat selesai. Iyalah, maksudnya yang senang ini bukan saya, semua. Baik, saya tidak akan bertele-tele sebab waktu tadi sangat singkat. Kita akan langsung masuk ke pemahaman tentang liturgi HKBP dan pelayannya. Ya, ini berkaitan tentunya. Baik pelayan di sini termasuk Sintua, demikian juga kita para di bagian marturia. Nah, latar belakang sedikit saya akan singgung di situ mungkin belum ada ya. Ini aturan peraturan HKBP, kita bangga ya, sudah terbit amandemen keempat. Sejak tahun 2002 4 kali di amandemen. Saya pisah-pisah kata itu di aman demen kan gitu ya. Jadi dibuat sedemikian rupa 4 kali supaya aman dan demen kan gitu ya. Iya. Dan kiranya dengan membaca ini juga kita akan semakin demen dengan HKBP-nya, itu maksudnya. Yang pertama yang sangat menarik, sejak tahun 2004 ini dilaksanakan dipakai ya. Di HKBP aktif ya, bukan hanya partohonan tapi naso partohonan atau pelayan non tahbisan ya, dari warga jemaat jauh lebih banyak ikut ya, aktif atau terlibat ya di dalamnya. Itu salah satu yang menarik dari aturan peraturan HKBP. Sebelumnya hanya majelis tahbisan yang pegang semua kegiatan-kegiatan. Nah, oleh karena itu ya, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk semua warga jemaat, siapa yang punya potensi ya, bukan hanya di marturia tapi di 3 dewan ya, koinonia, marturia dan diakonia, dipersilahkan dengan hormat kan gitu ya, dipersilahkan dengan hormat. Nah, khusus untuk dewan marturia kita harus ingat, saya pernah menggambarkan seperti ini saudara-saudaraku, bahwa gereja itu hampir sama dengan pesawat terbang ya, pasti kita tahu. 3 dewannya itu 3 hal yang sangat penting untuk pesawat terbang supaya bisa terbang, dan juga ya yang dibawa juga di dalamnya aman selamat, yaitu koinonia, itulah dia kabin, disitulah penumpang, disitulah warga jemaat. Lalu sayap kanan, sayap kiri ya, di sayap kanannya adalah marturia. Marturia ini ya dengan diakoninya harus seimbang, harus sama-sama bekerja supaya itu tentu tidak nyaman yang ada di kabin. Nah, oleh karena itu baik marturianya demikian juga diakonia. Dari mana Amang yang diakonia itu? Oh, mudah-mudahan didengar di luar. Itu harus bekerja ya, harus seimbang. Jadi tidak boleh kita mengatakan hanya diakonia. Sekarang kan kita buat ya diakonia itu supaya lebih bergerak. Kita angkat sedemikian rupa kan. Ada persembahan khusus untuk diakoni tiap bulan. Sedemikian rupa kita juga sebut inilah kegiatan diakoni. Tapi marturia juga harus ya kerja dengan
sungguh supaya seimbang ya, sayap kiri dan sayap kanannya. Nah, saudaraku, saat ini kita mau memahami ya yang berkaitan dengan marturia. Silakan yang pelayan jemaat. Saya nggak bisa lihat di sana ya, harus di sini ya. Baik. Nah, pelayan jemaat atau dalam bahasa Batak itu disebut dengan parhaladuni huria. Pelayan adalah warga jemaat yang terpanggil dan terpilih untuk mempersembahkan dirinya dalam melayankan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ada yang baru ikut dalam kegiatan marturia ini atau di musik? Ya, ingatlah saudara ya bahwa saudara dipanggil. Yang memanggil itu bukan pendeta Pandiangan, bukan Amang Sintuares. Ya, kami ya termasuk seksinya itu hanya digerakkan oleh Tuhan untuk memanggil saudara-saudara. Jadi ingatlah kalau saudara masuk di bagian ini sebagai parhalado ya, non tahbisan, yang memanggil adalah Tuhan kita. Ini berlaku untuk semua saudara-saudaraku ya. Jadi gereja itu adalah wakil Tuhan atau wajah Tuhan memanggil kita semua. Nah, kemudian ada dua jenis pelayan atau ragamnya ya di HKBP. Ini bisa dibaca di buku ini ya. Yaitu pelayan tahbisan, itulah para sintua dan kami juga pendeta. Ada lagi yang lain, tahbisan itu ada bibelfrau, ada diakones, ada guru huria, dan ada juga evangelis. Ya, 6 tahbisan di HKBP. Dan kemudian yang kedua adalah pelayan non tahbisan. Saya sudah singgung sedikit, tapi kita akan lihat khusus di sini. Ya, pelayan non tahbisan. Kalau di depan pasti nggak bisa saya lihat lagi ya. Oh, kalau di sana bisa dibaca ya? Iya, baik. Pelayan non tahbisan ialah pengurus badan. Di gereja ada badan usaha misalnya, ada yayasan ya, tapi kita di sini tidak punya yayasan, tapi nggak tahu nanti yayasan apa namanya? Diakonia itu Maronan katanya ya. Kalau ada yayasannya nanti itu juga. Kemudian dewan itu sebagian sintua, sebagian lagi adalah warga jemaat. Jadi dewan bukan hanya sintua, tapi ada dari warga jemaat. Guru sekolah minggu, pendamping remaja, organis. Dan mungkin di sini kita lebih banyak sekarang. Organis, di situ tentunya sudah ada song leader, pemandu pujian, dirihen, kur, dan panitia yang ada di jemaat. Jadi panitia pembangunan pun walau hanya 2 tahun misalnya, ya itu adalah pelayan non tahbisan. Baik, itu pemahaman ya tentang peran kita di tengah jemaat. Lalu sekarang kita lebih khusus untuk liturgi. Ini saya tidak berpanjang-panjang di sini, nanti bisa dibaca, tapi kata liturgi aslinya bukan dari bahasa Indonesia ya. Itu kita adopsi sedemikian rupa dari bahasa ya yang ada kaitannya tentu dengan Alkitab, dari bahasa Yunani. Ya, kenapa bahasa Yunani? Bukan bahasa Yahudi atau Israel ya. Sebab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Ibrani. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani kan gitu ya. Ya, tapi bahasa perjanjian baru tidak. Kenapa? Karena waktu itu perkembangan di zaman awal gereja, bahasa Yunani sudah menjadi lingua franca. Ya, bahasa yang dipakai oleh ya secara internasional lah, yang umum ya. Bahasa Ibrani sangat sedikit yang memakai. Nah, oleh karenanya dari bahasa Yunani, dari 2 kata yaitu ergon dan leitos. Ergon itu adalah karya atau pekerjaan, leitos itu adalah dari pemahaman bangsa atau ya laos. Nah,
itu digabung sedemikian rupa adalah kerja untuk bangsa, kerja untuk negara. Ya, seseorang yang bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi itu untuk kebersamaan dalam bangsa mereka. Itu diadopsi kemudian oleh jemaat atau gereja mula-mula, ya, dan itulah yang kita pakai liturgi, yaitu pekerjaan. Tentu konteks gereja bukan lagi untuk bangsa, tapi itu adalah untuk umat, tapi umat itu bukan umat biasa, tapi itu adalah Tuhan, tubuh Kristus, ya. Jadi kata liturgi tadinya bukan dari bahasa yang biasa dipakai pada awalnya dalam persekutuan, tapi pemahamannya yaitu bekerja untuk persekutuan atau bangsa, itu diangkat menjadi bahasa yang kita pakai dalam persekutuan gereja. Nah, kemudian tentu dalam liturgi itu setelah dipakai sedemikian rupa pasti isinya jauh beda dengan yang dipakai oleh umum. Sebab konteks tadi itu tentu akan diukur atau ada faktor-faktor lain yang akan mengisi dia sedemikian rupa. Oleh karenanya kita slide berikut, Inang. Ya, di slide berikut, bukan, kita sudah masuk ya. Faktor-faktor dalam liturgi HKBP. Ya, terbentuknya liturgi HKBP dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Setidaknya ada 8, satu-satu akan kita lihat. Yang pertama dan utama adalah Alkitab tentunya. Ya, sebab disitulah dasar teologi dan menjadi tolok ukur untuk semua hal praktis dalam kehidupan berjemaat. Ya, jadi kalau ini Alkitab, ya, ini ada 2 Alkitab di sini ya. Satu bahasa edisi baru. Ya, kita harus melihat, membaca dan memahami dari Alkitab tentunya, dan itu yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja termasuk juga di HKBP. Kemudian ajaran atau dogma. Kita mempunyai ajaran yang khas. Ya. Ajaran HKBP berbeda dengan ajaran gereja-gereja lain. Walaupun misalnya ya HKBP dengan GKPI itu dekat, saudara kandung kalau boleh kita katakan. HKBP dengan HKI, HKBP dengan GPKB. Tahu ada GPKB? Di Menteng ya, di Jalan Cokro, ya, itu gereja Kristen Punguan Batak, ya, artinya latar belakang sama, tapi ada yang khas, ya, setiap gereja. Nah, untuk itu, ya, gereja HKBP menuangkan ajarannya dalam konfesi. Nah, karena itu kita juga harus pahami konfesi ya, supaya jangan salah memahami, apalagi nanti kalau memilih lagu-lagu itu harus sesuai dengan ajaran kita, ajaran gereja kita. Nah, maaf, untuk guru sekolah minggu juga, guru sekolah minggu kalau diajarkan di luar dari ajaran kita, itu tentunya nggak benar lagi kan begitu. Ya, mungkin ya jelas beda dengan gereja yang lain, tapi jangan jadi kecil hati, justru kita harus bangga. Sebab ada yang khas ajaran kita, termasuk dengan nyanyian gitu ya. Termasuk dengan nyanyian ada ya kebanggaan kita. Nantilah kebanggaan itu akan kita lihat di mana itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah persekutuan. Ya, ini tentu punya tatanan sedemikian rupa ya. Maka itu semua adik kami ini bergeser. Dulu waktu saya anak-anak saya tidak boleh bebas di sini. Tapi sekarang ini memang jadi semua. Nah, ini juga kapan ini kembali lagi, kita agak sulit ya. Bukan berarti kita mensakralkan segala benda gitu kan, tapi setidaknya kita menjaga ada tatanan tertentu untuk itu. Nah, tatanan yang kita maksud persekutuan, suatu hal yang menjadi ajaran, suatu hal yang menjadi ketentuan umum, itu harus diputuskan oleh Sinode Godang. Siapa yang memimpin Sinode Godang? Yang memimpin Sinode Godang siapa?
hanya ikut nunya, nggak mungkin kita semua ikut sinode godang. Yang memimpin sinode godang siapa? Eporus. Nah itu artinya kalau ada ajaran, ada ketentuan, itu harus mengikut dari sinode godang atau yang dipimpin oleh Eporus kita. Atau setidaknya untuk tingkat distrik. Di tingkat distrik ada loh ketentuan kita, ketentuan keseragaman pelayanan kita di distrik ini. Ya, itu di sinode distrik dipimpin oleh reses. Lalu kemudian tentu di setiap resort juga ya bisa ada untuk ketentuan-ketentuan. Ya, itu harus dihormati semuanya ya. Karena kita adalah persekutuan. Jadi tidak boleh HKBP Mampang akan membuat seperti ini. Wah, berbeda dari yang semua misalnya gitu ya. Lalu oke lah, mungkin ketika kita melakukannya, ada pikiran kita ini mungkin ada acuannya di sini. Tapi setelah dilihat tidak ada acuan, nah ketika kita nanti ditegur, diingatkan oleh pimpinan, oh ya kita harus manut juga ya. Oh iya, kan begitu ya. Itu artinya persekutuan. Lalu sejarah gereja. Sejarah gereja itu berlatar belakang dari gereja kita. Ya, ingat HKBP itu atau gereja Batak secara umum muncul bukan Lutheran, bukan Calvinis. Ya, Calvinis bisa kita lihat itu gereja-gereja GPIB, GKI. Ya, Calvinis. Metodis itu oleh Calvin. Ya. Tapi HKBP itu juga saudaranya yang lain. Itu adalah gabungan dari ya baik Calvin maupun Lutheran, bahkan mungkin juga ya Metodis. Sudah ada Metodis pada waktu itu. Sedemikian rupa. Nah, ini memang untuk mengamatinya tentu kita harus tahu juga latar belakang teologi dari para reformator itu. Nah, tapi yang menarik untuk itu supaya kita singgung itu seperti ini. Nommensen itu dialah salah seorang yang memasukkan ya apa namanya ya, menerapkan termasuk dengan liturgi ini ya semua yang namanya tatanan gereja termasuk liturgi. Dia membawa ya, dan ini akan bisa kita lihat dalam buku ND kita itu semua, latar belakang mereka adalah kesalehan. Kesalehan itu menonjolkan bagaimana mengagungkan Tuhan sedemikian rupa, tetapi harus dengan ketulusan hati sedemikian rupa, saya mempunyai hubungan yang pribadi dengan dia. Nommensen itu kalau kita ya baca menyeluruh riwayatnya, dia adalah seorang ya yang biasa dengan berpuasa, biasa dengan ya kehormatan, menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang sekular gitu ya. Dia lebih banyak adalah hal-hal yang sakral gitu. Nah, sedemikian rupa tentu itu berpengaruh juga dalam liturgi yang kita ini. Makanya kalau berdoa harus bagaimana? Tutup mata. Aslinya orang Batak tidak tutup mata kalau berdoa. Aslinya dalam kebiasaan orang Israel tidak tutup mata untuk berdoa. Tapi Nommensen mengajarkan dan kita ikuti sekarang berdoa dengan tutup mata, lipat tangan. Nah, ini salah satu dari sejarah yang kita bawa ya dari penginjilnya. Nah, kemudian yang kelima faktornya adalah misi gereja. Karena kita adalah hasil misi. Ya. Bulan Juli berapa tahun memang kita misi sending? Oh, amang aksinya. Oh, 125 tahun. Kita buah penginjilan. Mau tidak mau kita pun tetap menghayati penginjilan itu. Oleh karenanya ya dalam semua kegiatan termasuk dalam liturgi kita itu bermuatan misi. Ya, makanya nyanyian-nyanyian kita itu kalau lihat di situ akan tertera bagaimana kita menjangkau orang lain, menjangkau daerah lain. Hanya memang belum tergerak, tapi nyanyian kita ya di dia akajol, ada yang itu ya. Walaupun sesama orang Batak,
masih perlu untuk menginjili. Nah itu ya jiwanya dari misi itu. 6. Latar belakang budaya. Nah kalau ini budaya Batak tentunya, salah satu budaya Batak yang menonjol apa kira-kira? Adat. Ya, adat. Wah di sini sangat bagus adat orang Batak. Ya, Dalihan Natulu itu adalah tatanan yang mengikat semua kita sebenarnya adalah saudara. Marga apapun saudara, ya saya pandangan kalau kita berbicara dalam budaya Batak pasti akan ada nanti kaitannya kita. Setidaknya kalau tidak dapat di sini nanti akan naik ke atas lagi. Oh iya, kita punya hubungan kekerabatan. Oleh karenanya saya akan hormat, walaupun mungkin saya hula-hula, saya akan mengelek. Kalau dongat tubuh di situ pasti nanti akan ada Ramanatun dalam arti ya kita harus benar-benar menjaga sesama saudara. Nah karena itu dalam liturgi kita juga hal-hal seperti itu akan masuk tentu. Kemudian yang ketujuh mungkin salah tulis ya, etnologis sebenarnya, etnologis dan antropologis. Tapi prinsipnya kira-kira seperti ini. Harus disadari bahwa semua bangsa, suku berbeda, sehingga ungkapan imamnya pun atau liturgi, ungkapan imannya pun atau liturgi akan berbeda-beda. Maksudnya seperti ini. Kalau gereja kita HKBP itu kan latar belakangnya ada budaya tertentu, bandingkan dengan gereja non Batak, ya katakanlah gereja Nias misalnya atau GPB, ya pasti di situ ada perbedaan dengan yang kita anut. Terakhir, dunia atau keadaan tempat gereja, ya terutama pada lahirnya tapi juga perkembangannya, yaitu ekonomi, misalnya iklim dan politik. Saudara-saudaraku, ini menjadi tantangan besar memang untuk gereja kita. Kenapa? Sebab gereja kita bukan hanya di kota. Saudaraku, beda dengan gereja-gereja harismatik. Rata-rata di mana gereja harismatik bertumbuh? Gereja harismatik bertumbuh di mana? Di kota-kota besar, ya. Mereka sudah terbiasa dengan ya katakanlah peralatan-peralatan modern dipakai di situ. HKBP di 3 wilayah. Ada tradisional daerahnya, huta-huta, tahu kan? Ya. Belum tentu ada apa namanya? Ya, di situ masih Sintua yang menjadi pemandu lagu sekaligus juga ya pembaca lagu di kuria tertentu. HKBP. Nah, kemudian ada di transisi maksudnya itu antara kota dengan desanya, pasti unik di sini, ya baik sosialnya. Nah sedemikian rupa di kota, ya pasti agak unik. Jadi kita harus ingat bahwa HKBP itu luas besar. Jadi kalau ada liturgi mungkin di satu tempat, wah ini pas sekali, tapi di tempat yang berbeda sedikit dengan itu sedikit kurang pas ya, nah, gitu. Di tahun 90-an, ya 98 lah paling 98, kami sudah pernah bincang-bincang seperti ini. Warga kota spiritualitasnya lebih dinamis, itulah kita barangkali ya. Tapi ketika kita berbicara HKBP bukan hanya spiritualitas yang dinamis. Di kota itu sendiri masih ada spiritualitas yang seperti spiritualitas di desa. Ya, yang muda dia sudah bisa senyum, bahkan mungkin dengan tertawa, bahkan tepuk tangan bernyanyi, tapi di sampingnya ada opung begini kan gitu ya. Ini enggak benar lagi menyanyi katanya, enggak benar lagi nih memuji Tuhan. Spiritualitas kita masih ada seperti itu. Satu soal daerah tadi, kemudian soal ya mungkin usia sedemikian rupa. Nah, ada keadaan seperti itu. Oleh karenanya, kalau ada orang mengatakan memang konteksnya bukan konteks liturgi, HKBP, ya konteksnya adalah untuk dogma, karena dogma HKBP ternyata tidak sama dengan dogma-dogma yang lain, termasuk dengan
Lutheran, ya, tidak sama. Oleh karenanya muncul istilah HKBP is HKBP. Ngerti maksudnya? Saudaraku, ketika kita mau masuk jadi anggota LWF, Lutheran Federation, ya, World, berbalik ya, Lutheran ya, Federal World, itu gereja-gereja Lutheran dunia, diminta mana konfesinya, mana ajarannya. Ya, ternyata kita kasih ini, oh ini bukan Lutheran. Ya, tapi kita katakan, ya memang kami bukan Lutheran. Kami adalah HKBP. Karena setelah diteliti bukan Lutheran murni kan gitu ya. Nah, disitulah muncul HKBP is HKBP. Termasuk dengan liturginya juga tentu seperti itu. Ya, kita di slide berikut, Inang. Sekarang kita mau lihat tata ibadah yang ini ya di HKBP. Dan dari historisnya, ya memang dominan adalah Lutheran. Dominan ya, tapi bukan Lutheran. Ini saya tidak perlu baca, tapi kita sudah tahu tentunya ya. Nah kemudian kita mau catat, ini hanya slide berikut Inang, hanya mengingatkan terus. Ini tadinya dari Nomensen, tapi pergeseran yang mau kita lihat ya sudah banyak. Terus Inang, terus. Tata ibadah masa Nomensen ini menekankan kesalehan. Lihat, ibadah dimulai pukul 9 pagi. Setelah lonceng dibunyikan sampai 3 kali ya. Kebiasaan gereja kita dulu tadi pagi sudah bunyi dulu lonceng. Lalu kira-kira pukul 8 bunyi lagi. Kemudian nanti pukul 9 bunyi 3 kali baru di situ masuk. Dan sebelumnya hari Sabtu juga sebenarnya udah bunyi lonceng gereja. Sabtu pukul 18. Ini semua mau mendidik warga jemaatnya. Besok ibadah ya. Pukul 6 bangun ibadah ya. Pukul 8 bentar lagi jangan ada yang terlambat ya. Lihat dulu semua begitu ya, diingatkan. Lalu pukul 9 masuk. Pada mulanya di dalam nyanyian disusun liturgi, yaitu perintah-perintah, pengakuan iman, doa, kemudian nyanyian, lagi ke obah dan doa. Inilah misalnya. Kembali nyanyian, pemberkatan, lalu 9 kali haleluya. Coba, kalau dulu HKBP pernah dicap tidak ada haleluyanya, ya, lalu Pentakosta datang, mereka dengan haleluya puji Tuhan, ya sepertinya kita tidak kenal haleluya, tapi awalnya lihat haleluya sampai 9 kali. Sekarang haleluya kita berapa kali? 3 kali, 6 kali, yang 6-nya sudah kurang ya. Coba kata amin, ya amin 6 kali. Sekarang kita nyanyikan 3 kali. Ya, jadi ini ada pergeseran. Ya, oke. Setelah diadakan doa, diam sebentar, ya teduh, baru bubar. Ini harus bagus sebenarnya. Inilah kesalehan salah. Sekarang amin, amin, amin. Kalau kita perhatikan tidak semua pada diam untuk saat teduh jalan gitu. Tapi di jemaat kita karena harus bersalaman dari sini, sedikit agak lambat di sana karena berdoa. Baik, slide berikut kita mau lanjut. Sekarang setelah kita melihat tadi ya urutan liturgi kita, ya ada beberapa yang sangat penting kalau kita lihat ya. Coba lihat berapa kali kita nyanyi. Siapa yang bisa ingat? Ada 7 kali ya? 7, iya. Oh, sudah kelihatan di sini. Iya, 7 kali benar. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya peran nyanyian sangat besar ya. Nyanyian sangat besar. Coba saudaraku, buku indeks kita udah berapa nomor sekarang? 800? Sudah banyak atau masih sedikit? Sudah banyak ya? Oke. Tapi saudara-saudara siap sekarang karena sudah ada draftnya, lagu kita akan sampai 1150. Sudah
sudah ada draftnya sekarang, hanya penjematannya ya. 1150 nomor. Musiknya sudah ada. Jadi di musik box terbaru ya, saya sudah upgrade di musik box saya, sudah ada lagunya dan teksnya juga sudah ada, tapi belum diratifikasi oleh Sinode HKBP. Harus ada dulu ratifikasinya kan gitu ya. Jadi digubah sedemikian rupa, ya dijemaatkan, lalu nanti kalau sudah oke, baru nanti disahkan atau diterima di Sinode Godangnya, Sinode Godang. Dan ini juga supaya kita juga tahu lagu-lagu yang nomor-nomor besar itu sekarang ada kira-kira mau direvisi beberapa itu kata-kata yang dipakai di sana. Apalagi bahasa Indonesianya, ya itu bahasa Indonesia sudah 2 kali. Ada pertama itu terjemahkan oleh Bapak Pendeta Silitonga, ya, tapi kemudian diterjemahkan oleh tim HKBP, yaitu dipimpin oleh Bapak Pendeta JAU, ya. Bilangnya harus JAU ya, jangan digabung jadi jauh nanti, jadi enggak dekat dia nanti. Jauh, JAU Duluk Saribu, tapi ini juga sekarang diangkat tim untuk memahami kata-kata yang dipakai supaya bisa nanti dilengkapi. Oke, baik. Kita sekarang di slide ini nyanyian respon, ya, nyanyian respon. Nyanyi yang pertama dan doa konsistori, ya. Ini adalah di jemaat, di daftar yang tadi tidak ada, ini adalah di ruang sana. Peran konsistori dalam bahasa Batak, tahu apa bahasa Bataknya kita pakai ini? Bahasa Batak. Bilut perhobasan. Apa artinya perhobasan? Perhobasan pelayanan. Jadi ada kamar untuk mempersiapkan pelayanan. Apa yang dipersiapkan di situ? Ya, tentu pertama sebenarnya itu adalah hal-hal yang akan kita lakoni bersama. Tapi kemudian adalah diri kita. Ya, makanya berangkat di situ di dalam doa. Nah, kemudian ini untuk beberapa jemaat ya, ada yang prosesi dari sana. Tapi kita tidak ada prosesi kalau mau masuk ya. Kita langsung para pelayan habisan dari sana, kalau kita sudah masing-masing di tempat. Tapi ini nanti saya kurang tahu bagaimana hal praktisnya Amang Sintuares, ya, supaya kita bisa lebih ini lagi ya, di mana kita persiapan bersama, atau kalau tidak bisa persiapan bersama, tapi harus ada persiapan yang benar-benar dari semua pelayan gitu ya. Oke, kemudian nyanyian pujian yang pertama ini adalah tanda kesiapan warga jemaat memulai ibadah. Jadi ini saudara-saudaraku menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan sebenarnya di gereja kita HKBP. Kenapa? Biasanya belum semua ikut nyanyian yang pertama. Yang sudah duduk bisa terganggu juga oleh yang baru datang, kan gitu ya. Nah, ini kebiasaan kita dulu begini, kalau nyanyian pertama itu oke, waktu menyanyi masih dibolehkan masuk, tapi kalau sudah masuk votum, pintu ditutup, gitu ya, tidak boleh masuk. Jadi agak ketat dulu, ya. Itu setiap ada misalnya nanti pembacaan hukum Taurat, kemudian masuk ke epistel, semua pengakuan iman, semua itu pintu harus ditutup. Hanya waktu nyanyi dibolehkan masuk, kan gitu ya. Itu sebenarnya untuk menjaga kehusukan kita. Oke, yang kedua votum supaya kita pahami itu bukan doa, tapi itu adalah vote, suara, pernyataan, ya, menyatakan bahwa persekutuan ini bukan persekutuan biasa, tapi adalah persekutuan dengan Tuhan.
ya, di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, bedakan dengan Calvin. Calvin, pertolongan kita ada di dalam, nah itu bukan votum ya Lutheran. Walaupun kita tidak Lutheran tadi, tapi dominannya kita ke Lutherannya ya. Tapi votumnya adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, jadi nanti kalau ada kata atau votum dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, oh ini bukan gereja kita ini, kan gitu ya. Nah kemudian ada introitus. Introitus itu intro masuk. Ini merupakan prosesi sebenarnya memasuki ya ruang ibadah, atau kalau apa namanya Yahudi dulu ya seperti memasuki bait Allah mereka, jalan ada intro, mereka nyanyi-nyanyi itu, mau nyanyikan ya itu barangkali mazmur, mereka nyanyikan sedemikian rupa. Jadi Katolik pun sampai sekarang kalau introitus itu dinyanyikan dengan mendaras, ya mendaras. Tapi kita tidak lagi menyanyikan dengan mendaras, tapi itu hanya dibacakan oleh sintua. Nah, tapi di introitus itu kita dihantar masuk. Perhatikan saudara-saudaraku, nanti introitus selalu itu akan menyebut situasi yang sedang kita ikuti sesuai dengan tahun gereja. Minggu depan, besok, minggu apa besok? Letare. Letare itu ada sukacita di sana. Perhatikan intronya akan berkaitan dengan sukacita. Letare ya. Nah seperti itu. Kemudian nanti disambut dengan haleluya, lalu berdoa penyerahan. Ya lanjut nyanyian pujian kedua, saya tidak baca lagi, tapi ini ada pasti kaitan untuk yang berikut, yaitu pembacaan hukum Taurat. Nah pembacaan hukum Taurat, kalau dulu itu hukum Taurat memang semuanya, tapi setelah ada beberapa kali sinode mengatakan supaya jangan hanya hukum Taurat, lalu ada dari ayat Alkitab. Tapi biasanya ayat Alkitab itu berkaitan dengan perintah ya. Tapi ada juga dari konfesi. Ya, konfesi itu tadi kita katakan disitulah dogma pengajaran kita. Nah, dari situ diambil. Lalu kemudian nyanyian ketiga pun saya tidak akan baca, ke nomor 7, pengakuan dan pengampunan dosa. Ini satu kesatuan ya, pengakuan dosa. Walaupun sintua di sana yang membaca ya, tapi itu adalah mewakili kita. Nanti akan kita lihat peran daripada liturgos gitu ya. Dia mewakili kita ketika doa pengampunan dosa, pengakuan dosa, maaf. Lalu dia berubah menjadi wakil Tuhan, menyatakan pengampunan dosa. Ya, nanti akan kita lihat sedikit tentang liturgos. Berikut Inang. 8 nyanyian, saya tidak baca. 9 pembacaan epistel. Nah epistel ini ada 2 makna. Epistel itu pertama, dia itu adalah nas yang menghantar kepada khotbah nanti. Jadi biasanya itu berdekatan ya. Berdekatan dalam arti isi ya. Sebab begini, besok khotbah dari Yohanes 3, tapi nas epistelnya dari Mazmur, tapi Mazmurnya tidak ada menyinggung sebenarnya soal kebesaran Tuhan di situ. Tapi isinya kalau sudah kita baca, oh iya, ada untuk kemuliaan atau membesarkan Tuhan. Oke, kemudian nyanyian kelima, lalu pengakuan iman rasuli. Nah, kita juga harus ingat ada 3 pengakuan gereja sampai sekarang ya. Kita tahu pengakuan iman rasuli ini yang paling sederhana dan paling awal. Kemudian ada pengakuan iman ya Niceanum ya, itu agak panjang. Tapi satu lagi yang kita yakini dan anut adalah pengakuan iman Athanasianum, sangat panjang. Yang 2 terakhir ini jarang kita pakai dalam ibadah, hanya pengakuan iman rasuli. Seharusnya yang 2 lagi pun harus pernah, kan gitu ya. Tapi ini mungkin dalam bentuk
kegiatan atau ibadah yang lain lah ya. Kalau di ibadah minggu terlalu panjang dia, makanya tidak dipakai. Nah kemudian kur ini kesepakatan di distrik kita ini. Kur itu sebelum warta dan sesudah warta ya. Itu sudah diseragamkan di distrik kita, di distrik lain kurang tahu ya, sebab ada sampai berapa kadang-kadang ya setiap habis nyanyi baca ini bar kur masuk kur, kita sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian pembacaan warta jemaat, kenapa mesti dibacakan warta jemaat? Karena itu adalah dinamika jemaat. Dinamika jemaat itu harus diberitahu. Jadi kalaupun agak panjang sabarlah, karena itu adalah bagian dari kegiatan kita. Karena itu bagian dari kegiatan kita semua, tentu kita juga harus simak dan kemudian kita bawa dalam doa. Lalu nyanyian ke-6, kemudian mau khotbah, ada 2 epiklese, pembacaan firman Tuhan 2 epiklese, damai sejahtera ya, yang melampaui segala akal. Oke, sekarang kita lanjut 17. Ya, 17 masih benar nomornya, Nang? Ya. Persembahan diikuti dengan nyanyian pujian. Ya, 2 kali kita persembahan ya, sebelum khotbah ya, dengan sesudah khotbah. Nah, ini persembahan tentunya kita sudah paham, nakpola gudang midhonon ya, tanda syukur kita kepada Tuhan ya, dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, doa penutup ini ada 4 unsur. Doa persembahan, menyerahkan semua persembahan. Saudara-saudaraku, ini juga masih ada 2 pemahaman ya, KBP. Tapi sabarlah untuk inilah, kalau gerejanya besar, agak lama baru bisa kita samakan. Ada mengatakan doa persembahan itu termasuk persembahan pertangyangan, persembahan PA, karena ada persembahan di situ kan? Itu kita doakan bersama di sini melalui warta jemaat tadi diberitahu sekian. Jadi di pertangyangan tidak harus ada doa seperti dari agenda. Jadi kalau misalnya saudara-saudara lihat ada ibadah week lalu mengakhiri tidak dibaca doa persembahan seperti yang di gereja, jangan terus marahi ya, sebab masih ada seperti itu. Nah, tapi sebagian mengatakan wah setiap kita melaksanakan persembahan harus ada doa yang dari agenda katanya. Nah, sampai sekarang yang 2 ini masih tetap ya ada ya, jadi jangan dulu terus hakimi pendeta pendiangan nanti kalau tidak memakai agenda berdoa mendoakan sembahan di PA atau di pertanyaan week. Berikut disinilah doa syafaat ya, doa syafaat sesuai dengan tahun gereja. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan tahun gereja kapan? Nah, itu diserahkan kepada pengkhotbah yang menjadi pendoa syafaat. Kalau ada hal khusus parheo misalnya, itu dibolehkan saat ada acara dari parheon tersebut. Kemudian doa Bapa kami ya, yang diakhiri dengan ada lagu di sini. Lagunya apa Inang? Doa Bapa kami. Saya jadi ambil yang pensil woli yang nyanyi. Dona punah kerajaan. Itu pensil woli ya. Nah, oke, kemudian satu lagi berkat. Nah, berkat kemudian disambut dengan amin, amin, amin. Oh, di sini nggak saya tulis ya, mohon maaf. Amin. Oke, ini unsurnya ya, dan maknanya walaupun singkat tapi kita bisa tangkap. Lompat. Lagu liturgi dengan lagu rohani. Udah mau habis waktunya? Ada beda lagu liturgi dengan lagu rohani. Oke, lagu liturgi itu adalah lagu yang diciptakan untuk perayaan liturgi, ya, maka harus hikmat, ada seni tertentu.
Dan ini merupakan bagian dari liturgi. Ya, lagu liturgi misalnya Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Nah, kemudian ada lagu mengiringi liturgi, ya lagu pembuka misalnya. Syairnya biasanya itu dari Alkitab, ya, dari Alkitab. Atau ada juga dari liturgi, ya berkaitan dengan tahun-tahun gerejanya. Ada syair lebih penting daripada lagu. Kalau di sini ya syairnya, kata-katanya yang lebih penting dia. Lalu bersifat gerejani, ini juga harus kita perhatikan. Lagu liturgi itu dia lebih banyak pakai kami atau kita gitu ya. Dan salah satu yang mulai dikritisi sekarang dengan lagu-lagu populer rohani itu adalah ku. Yang lain kurang diperhatikan. Dan ini adalah pengaruh dari budaya modern, ya. Ku. Jadi lagu-lagu yang dimunculkan adalah ku dengan dia, ku dengan mu, gitu ya. Tapi kita kurang. Tapi lagu gereja yang liturgi sebenarnya ya kita, kami Tuhan, kami itu kita ini. Ya, sama dengan doa Bapa kami. Kenapa harus doa Bapa kami? Kenapa bukan doa Bapakku? Ya, pengakuan iman rasuli itu ada aku percaya, tapi aku percayanya itu adalah dalam kebersamaan. Ya, dalam kebersamaan. Kita di sini, tapi akunya memang ada personal. Jarang kita mengatakan aku percaya kalau saya sendiri ya. Iya kan? Kalau sendiri kan aku percaya kepada Allah Bapa. Ya, kemudian lagu rohani, ini lagu rohani keperluan perorangan. Ya, mungkin di rumah, di mobil, di mana saja, keperluan pentas pada saat-saat Natal, pertemuan rohani, ya. Rohani KKR misalnya, lalu pendidikan, ya, pendidikan ada sekolah sekolah minggu. Syairnya bebas, bersifat perorangan, aku bersifat hiburan, ya, melodi dengan iringan penting. Nah, ini hanya kita mau membedakan, boleh nggak dipakai lagu rohani dalam ibadah? Ada yang bisa kita ini, tapi harus benar-benar kita pilih supaya jangan terlalu, ya nanti kita lihat lagunya yang kalau menonjolkan diri sendiri semuanya, ya tentu kurang pas kan gitu ya. Oke, mungkin ini harus kita loncat ke alat musik aja dulu nang. Ya, alat musik ya. Alat ini dari sejarah ya, saudara-saudaraku. Masuk penginjil ke tanah Batak, alat-alat musik yang kita kenal dulu itu semua tapi mereka bawa alat musik yang mereka kenal. Apa alat musik yang mereka kenal waktu itu? Ada organ, ya, tapi organnya pasti yang zaman dahulu kan. Kemudian trompet, itu yang diperkenalkan ke kita. Jadi orang Batak banyak yang tahu trompet ya, dan ada grup-grup musik ya trompet. Lambat laun, ya ketika iman kita sudah kuat, alat-alat musik tradisional itu boleh. Dulu kalau opung kita, opung 3 generasi atau 4 generasi ke atas saya, kalau didengar bunyi gong, tegading, sebentar lagi udah jadi kesurupan itu. Ya, zaman saya anak-anak, masih di desa saya masih dilarang untuk sebagian kegiatan pakai tegading, karena ketika itu bunyi nanti akan ada di sana yang kesurupan. Ya karena mungkin ya iramanya diikuti sedemikian rupa, lalu dia juga goyang, lalu yang lain. Tapi sekarang, nah itu ya, sekarang saya yakin walaupun di desa alat-alat musik tradisional tidak begitu mengganggu lagi, sehingga nah ini sekarang ya ada pertemuan antara musik mancanegara atau modern dengan musik tradisional dari budaya kita sendiri. Nah, oleh karenanya ini perlu menjadi perhatian kita bahwa dalam Mazmur 150 ya, Tuhan mengatakan supaya kita memuji Dia dengan segala jenis alat-alat musik ya. Oleh karenanya ini akan kita kembangkan alat musik apa itu kira-kira ya, sedemikian rupa bisa kita akan pakai.
lompat Inang ke berikut slide-nya, pelayan ibadah. Ya, di sini tadi ya dipahami bahwa liturgos, ada Amang Pres, kemudian Amang Sintua Agus, media Amang Tambunan Nakpingan. Ya. Calon Sintua mana? Calon Sintua belum ada ya di sini. Oke. Naposo juga bisa Sintua ya. Jadi kalau weknya memilih Naposo Sintua, kamu calon Sintua gitu ya, mau ya? HKBP ya menetapkan Naposo boleh menjadi Sintua asal umur 25. Sudah umur 25 kan? Iya. Oke. Dipahami bahwa liturgos adalah imam perwakilan ganda, yaitu mewakili Tuhan dan jemaat. Jadi liturgos kita di sini dia berperan ganda itu. Ya, dia menjadi wakil kita, ya katakanlah seperti tadi doa pengakuan dosa kan, tapi dia juga wakil Tuhan menyampaikan ya seperti epistil misalnya, demikian juga ya doa pengampunan. Ada mungkin sesuatu. Lalu pemandu lagu. Secara historis di HKBP itu adalah peran Sintua, si Jaha Ede. Jadi biasanya terus 3 petugas utama di gereja. 1 pengkhotbah, 2 paragenda atau liturgos, kemudian song leader. Wah hebat-hebat dulu Sintua kita. Ya, menarik tingginya suara supaya bisa diikuti semua kan gitu kan. Tidak bisa saya menjadi pemandu lagu sebab seringkali lagu yang saya tarik terlalu tinggi kan gitu ya. Jadi Sintua harus bisa. Cuma ini sekarang ya perkembangan sedemikian rupa tidak lagi semua bisa pemandu lagu. Majahe Edi pisi patangaulo salah-salah kan gitu kan. Nah akhirnya gereja HKBP mengizinkan, ini harus kita ingat jelas ini keputusan bahwa dibolehkan menjadi dari warga jemaat menjadi pemandu lagu. Ini jelas dalam percakapan rapat pendeta dan juga di sinode Godang. Nah, oleh karenanya kalau peran kita sangat penting ya, yaitu memimpin lagu, dan tentu peran pemandu lagu itu adalah untuk mengajak warga jemaat. Sebab warga jemaat itu pun banyak yang kurang tahu baik tingginya lagu ya, kemudian teksnya juga ya. Karena itu pemandu lagu sangat penting sekali. Apalagi sekarang ini teks lagu banyak ya, orang-orang kota, bukan hanya kota, di desa juga teksnya itu enggak ingat lagi ya. Harus baca kalau ada bukunya, kalau tidak ada mungkin di handphone juga enggak ada ya. Karena itu kita tulis supaya bisa dilihat di sana. Pemandu lagu harus ingat. 2 menit lagi. Oh ya, enggak, yang paling penting barangkali di sini pelayan ibadah. Oke sudah, song leader. Ya song leader ini yang perlu terus inang semua. Song leader. Terus langsung aja nang. Song leader yang perlu diperhatikan di sini ya. Karena yang lain sudah membuka tampilan yang paling atau diri, menentukan tampilan yang paling baik, maksudnya diri atau ini ada kurang kayaknya katanya diri atau teks nyanyian itu maksudnya ya. Jadi harus menguasai baik penampilan sendiri, kemudian teks lagunya juga. Menjaga diri supaya santun. Saudara-saudaraku, memang saudara ada di sana, song leadernya, tapi tampil di mana? Di layar gini kan? Ya.
Ini juga perlu kita perhatikan, termasuk dengan pemain organnya, ya. Sorry, saya kurang tahu apa memang ketentuan seperti itu di jemaat kita. Doa nyanyian sambutan jangan ada sela, jangan ada waktu jeda. Jadi katakanlah haleluya, teng, harus terus satu ketuk dilihat, teng tingginya kan supaya bisa dinyanyikan. Demikian juga ada beberapa nyanyian sambutan ya, supaya bisa terus perhatian. Tapi nggak tahu apa ada ketentuan sebelumnya, ya nanti kita percakapkan. Worship leader ini masih agak apa ini ya, apa namanya? Masih ada mungkin pemikiran tertentu. Tapi dasarnya begini. Setelah kita memahami bahwa tata ibadah kita itu seperti saya katakan tadi, corak spiritualitas ada yang berbeda sehingga gereja terbuka untuk ibadah-ibadah yang lebih dinamis. Ya, itu diputuskan di Sinode Godang. Nah, untuk itu perlu ada ya pemandu lagu. Hanya begini, ya, untuk worship leader ini bukan pemandu lagu dalam arti song leader, tapi dia adalah, sudah inang ya, mengajak warga untuk bergairah, untuk bersemangat. Kalau lagu ini adalah lagu pujian supaya benar-benar memuji, tapi sikapnya juga dia harus benar-benar menunjukkan ya sikap memuji. Nah, oleh karenanya di sini perlu pelatihan tentu, memahami lagunya dengan baik. Jadi bukan hanya teksnya yang perlu, tapi juga penghayatannya. Nanti bisa dibaca ini ya lebih lengkap. Oke, liturgos tidak ini lagi karena liturgos di sini sedikit ya. Oke, ini catatan yang saya dengar ya. Terakhir Inang. Ya, terakhir. Saya nggak bisa baca. Ya, slide lagu sebaiknya penuh per ayat sekali muncul. Karena ada pengalaman setengah-setengah bait yang muncul, agak lama muncul yang berikutnya, lalu nggak bisa nyanyi, nggak bisa dinyanyikan oleh warga. Paham ya? Kalau dipenggal dia satu bait itu. Nah ini mungkin tantangan juga nanti untuk meng-create, kalau harus tampil foto gambar penyanyinya, bagaimana kita membuatnya. Tapi itulah, janganlah dipenggal-penggal katanya kan, maunya utuh satu ayat gitu. Ya. Atau setidaknya dicarilah cara supaya jangan terputus. Jangan sempat misalnya habis yang ditampilkan agak lama baru muncul yang berikutnya. Jadi sempat kosong. Ya, tidak bisa dinyanyikan yang berikut. Teks lagu dan responso dia tidak terlambat muncul. Ya. Lagu baru tidak terlalu banyak. Yang ngerti ya? Lagu baru tidak terlalu banyak. Inang, Amang, buku ende kita itu sebenarnya sangat kaya loh lagu itu. Cuma kita memang belum semua baca kan. Ini saya perhatikan beberapa kali di kegiatan muncul lagu yang agak jarang mungkin ya. Ada lagu kita begini ya katanya. Lah, udah lama ini ada lagu kita. Nah, gitu ya. Jadi mungkin ini juga perlu kita perhatikan ya. Lalu 4 lagu tetap dalam liturgi HKBP hendaknya dilatih. Tolong Inang yang satu file yang satu lagi. Ya, ada 4 lagu kan, haleluya, apa lagi? Persembahan, nasa nanilihomi. Ketiga, karena engkau atau aihodo napuna. Satu lagi, amin, amin, amin. Muncul Inang. Ya, ini dari buku logo ini, ya, dari buku logo kita. Coba lihat dulu. Cuma benderanya agak bergeser ya karena masih pemula penulisnya. 4 suara. Ini sedang kita pikirkan. Bagaimana supaya ke-4 lagu ini kita nyanyikan dalam 4 suara. Pikirannya begini. Orang banyak itu suara 1,
suara 2, perempuan semua yang gabung di paduan suara. Entah itu paduan suara Deborah, paduan suara perempuan, paduan suara yang lain. Perempuannya semua di suara 2. Suara 3 dan 4, semua ama yang ada dalam paduan suara bagi 2. Nah, tapi harus kita tampilkan ini. Nah, untuk itulah nanti juga teman yang bisa supaya lebih kecil dia bisa dilihat tampilan itu. Lalu warga jemaat yang tadinya suara 1 bisa juga nanti membagi dirinya kemana dia bisa. Jadi nanti lagu kita itu yang 4 ini akan terdengar lebih baik lagi kalau 4 suara. Ya, ini Inang, Amang semua dan saudara-saudara yang bisa saya sampaikan walaupun waktunya agak-agak melewati lah ya. Ya, ampunilah saya. Mau lihat ya? Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Amang Pendeta. Kembali diingatkan dan memberikan pencerahan ya untuk kita semua punya satu frekuensi yang sama dalam pelayanan di gereja kita. Tadi mungkin yang poin terakhir ini yang harus menjadi perbaikan untuk kita semuanya untuk meningkatkan pelayanan kita gitu ya. Ada tadi mungkin yang harus kita ingat dan harus kita sepakati bersama harapannya untuk slide, ini berarti slider ya, petugas slider harus penuh layarnya. Ini harus pertimbangkan juga ya dalam mengisi slide. Kemudian jangan telat mencet ya, atau kliknya itu tidak terlambat sehingga jemaat tetap bisa bernyanyi gitu. Sebelum lagu itu berakhir sudah diklik yang berikutnya. Nah kemudian lagu baru kurang, nah berarti mungkin kalau lagu-lagu baru kita kan dari konsistori ya Amang, mungkin kalau mau ditambahkan silakan, berarti teman-teman bersiap gitu untuk pelayan untuk bisa belajar lebih banyak lagu-lagu baru. Dan kalau ada lagu baru sebaiknya dilatih untuk jemaat sebelum ibadah dimulai gitu ya Amang. Kemudian 4 lagu tadi yang ada Haleluya, kemudian penutup 3 lagu lainnya sampai dengan Amin, diharapkan bisa 4 suara. Nah ini perlu effort ya untuk teman-teman semuanya, artinya terbukalah untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Dan tadi sudah ya lagu sambutan agar langsung menyambut sebelum seperti Amin Amin. Atau pas haleluya, Amang Pendeta menyebut atau liturgis menyebutkan haleluya itu langsung tanpa jeda. Nah berarti bagaimana caranya kita lakukan itu, nanti kita harus berlatih. Nah nanti apa yang disampaikan Amang Pendeta akan sinkron juga dengan yang disampaikan narasumber berikutnya. Nah untuk itu tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Amang Pendeta, bagaimana pelayanan di HKBP, kemudian poin-poin apa yang harus kita ikuti gitu berdasarkan aturan di HKBP, dan terbuka untuk pelayanan, meningkatkan pelayanan di HKBP dengan ibadah variatif atau alternatif. Ini sudah terbuka juga dan disepakati di HKBP. Jadi untuk itu kami berikan sesi tanya jawab gitu untuk teman-teman yang hadir di tempat ini, atau ada yang mau menanya di YouTube, melalui YouTube kami persilakan, tolong nanti diinfokan ke kami jika ada pertanyaan secara online. Nah untuk itu sesi pertama tanya jawab, 3 orang penanya pertama kami persilakan. Amang Situare 1. Oh ya, Kak Betty. Ketiga mungkin dari 1 Amang Res, 2 Kak Betty. Ketiga siapa Bang biar semua kenal? Surya Bersinar. Mungkin Bang Julius boleh nanti ya sesi pertanyaan kedua. Ya mungkin dari Amang Res dulu, boleh dibantu teman-teman untuk mic-nya Bang Res. Ada di sini. Supaya semua bisa dengar juga pertanyaannya. Mungkin boleh singkat dan padat ya teman-teman dalam mengajukan pertanyaan, biar yang lebih panjang bicara Mang Pendeta bukan pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang canggih. Terima kasih Amang, walaupun banyak sekali yang dapat saya pelajari, bahwa sebenarnya song leader itu sintua. Tapi sebenarnya sekali-sekali kita paksa sintua 1 orang.
Ya, nanti kita atur untuk tim dibuat sintua 1 orang untuk laki-lakinya. Baik, ada satu yang belum kita bahas Amang, yang saya pribadi mengalami bahwa banyak dari rekan-rekan kita ini yang menjadi song leader tidak menjiwai buku ND. Kalau kita ibadah variatif, saya melihat song leader dan worship leader, dia menjiwai. Jadi ada roh dari lagu itu. Tapi kenapa di saat menyanyikan buku ND datar-datar aja tuh orang? Iya apa iya? Kita semua begitu, datar. Nah itu, jadi Amang berikan kami cara bagaimana supaya roh buku ND itu ada di kami yang sebagai song leader di ibadah pukul 9. Mungkin itu yang berikutnya. Yang ketiga, sebenarnya di Marturia sudah kita sepakati bahwa mereka sebelum ambil pelayanan, mereka berdoa di atas. Tapi pelaksanaannya kami nggak bisa mengontrol. Tapi memang sepenuhnya berdoa di atas. Jadi kalau kita Parhalado berdoa di konsistori, kami mengingatkan lagi untuk petugas berdoa di atas. Pemusiklah yang menjadi leadernya. Pemusik menjadi leader untuk mengajak semua song leader, kemudian pemegang slide sama multimedia atau sound system, kalau ada semua duduk berdoa bareng. Jadi itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, yang kedua pertanyaan dari Kak Betty. Baik, Bang Res tadi menanggapi dikit. Biasanya song leadernya udah pusing sama notnya Bang. Jadi apalagi lagu baru, tapi nanti boleh tolong sama pendeta. Oke, Amang tertarik dengan votum tadi. Biasanya di ibadah internal kategorial juga Amang ya. Misalnya kayak ibadah PA itu ada votum ya. Biasanya juga dituliskan. Memang betul, saya juga baru mendapatkan pelajaran hari ini ya. Kita pikir votum itu kan doa pembuka. Ternyata itu kan vote gitu, menyatakan siapa kita sebetulnya beribadah atas nama siapa. Kira-kira ketika votum itu ada di ibadah, apakah yang menyampaikan itu harus pertohonan gitu, sintua atau bagaimana? Atau strateginya seperti apa? Kalau memang tidak ada sintua, sebaiknya apakah di PA-PA kategorial internal itu tidak perlu ada votum tapi digantikan saja dengan doa pembuka atau bagaimana sebaiknya? Yang kedua, ini agak kesoktawan kita pemusik nih kadang-kadang ya. Kita kadang melihat kalau di ibadah jam 9 atau jam pagi ya, ibadah pagi, kok terlihat ini kayaknya lagu pujian gitu ya, lagu pertama tadi kan persiapan ibadah. Biasanya kan kami sih merasa persiapan ibadah tuh kan emosinya jemaat mau dibuat naik. Tetapi kadang-kadang pujian nyanyian yang pilihannya itu beatnya itu kita lihat. Itu kesoktawan kami karena kami rasa ataupun mungkin Amang juga bisa sampaikan ke kami kira-kira ketika pemilihan lagu itu dipilih oleh siapa ya gitu ya, tahu saya sih dari pusat udah datang ya, atau memang bagaimana gitu strateginya, ataupun bagaimana kami menyikapi sebagai petugas di atas gitu dengan alur-alur ibadah yang sesuai. Kadang juga sempet agak bandel gitu pemusiknya ya, ini kayaknya lagu pengakuan dosanya nggak cocok, kita ganti aja gitu. Itu seharusnya kan no ya, nggak boleh. Tapi bagaimana sebaiknya dari Amang? Begitu Amang kalau dari saya. Baik, yang ketiga dari Bang Surya. Bersinar. Oke, makasih Kak Lis dan Amang. Dikit Kak untuk menanggapi dari Kak Betty tadi ya.
eh, pemilihan lagu untuk opening lagu ini tuh benar abang, karena yang saya rasakan adalah tapi saya nggak tahu ya bagaimana sistematis di sini gitu. Apakah kan kita acuannya itu almanak ya abang ya. Ada gereja yang dia misalnya 7 lagu almanak, lagu yang kurang cocok atau kurang semangat diganti menurut mereka gitu loh. Atau kita sistematisnya 7 lagu itu diambil semua dari almanak gitu abang. Karena di lagu pertama itu ada beberapa lagu benar kurang semarak gitu loh abang. Di lagu pertama setiap Kurang mau ibadah. semangat Iya lagunya. gitu loh. Jadi Oh. itu kan sebenarnya namanya juga opening lagu gitu ya Mang. Jadi kita harusnya lebih hidup lagi lah Mang menurut saya gitu loh. Jadi pemilihan lagu bagaimana itu yang pertama Mang. Bagaimana memilih lagu ya? Iya, pemilihan lagu Oke, untuk masih 7 sama lagu. dengan Kak Betty. Yang lain? Untuk mungkin sedikit menanggapi Bang Res tadi ya Mang. Untuk menyanyikan sebuah buku ND itu kan saya rasa sedikit berbeda ya Bang sama Fratip gitu. Karena memang buku ND itu kita udah punya acuannya gitu loh. Kita udah punya not, kita udah punya koridornya bagaimana gitu loh. Nggak bisa terlalu naik, nggak bisa terlalu turun gitu saya rasa. Nah, saya ingin nanya juga ini Amang, untuk yang tadi Amang bilang kalau bisa jangan ada selah gitu Amang ya. Kalau bisa jangan ada gap lah, haleluya sama 3 lagu penutup. Saya mau tekankan begini Amang, karena kalau kita lakukan begitu, kita nggak bisa menyamakan semua kapasitas song leader. Itu yang pertama Amang. Kita nggak bisa Jauhin dikit Bang Oh iya, mic-nya Kak. biar suaranya lebih jelas. kita nggak bisa menyamakan semua kapasitas song leader. Takutnya nanti Amang ketika kita melakukan itu gitu ya, nggak ada selah ini, langsung haleluya dan 3 penutup, takutnya fals gitu loh Mang, salah kunci. Itu yang saya takutkan gitu loh Mang. Oh ya, jadi untuk jedah tadi karena di pemusik ini Amang dia ngambil chordnya dulu, misalnya dari C gitu, supaya song leader ini bisa dengar nadanya dan bisa samber haleluya gitu. Nah, jadi gimana caranya agar, karena song leader ini atau pemusik kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang bisa langsung menangkap nada, ada yang perlu waktu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan gitu ya, disiasati. Iya, kira-kira begitu Oke. Kak, benar. Ada lagi? Satu lagi Amang, untuk haleluya itu kan sebenarnya saya rasa nggak ada ketetapan haleluya harus 3 kali Amang ya. Karena kemarin kita PA Maranatha juga Amang membuat haleluya 12 kali Amang. Yang haleluya puji Tuhan, dan saya pikir itu suatu masukan juga sih Amang, kenapa nggak kita buat itu di sini gitu loh. Karena saya rasa pas saya ke HKBP lain juga udah banyak yang melakukan haleluya 12 kali, bukan 3 kali lagi. Nah itu kan sebenarnya nggak ada hukum yang harus 3 kali Amang kan, itu kan sebenarnya ketentuan gereja mungkin ya Amang. Nah itu saya ingin tanya gitu Amang. Yang haleluya ya? Iya benar Kak. Oh. Apa memang sudah begitu patternnya tidak bisa dirubah gitu ya? Iya benar. Iya. Oke, untuk 3 penanya dulu kita tanyakan ke Amang Pendeta, nanti 1 sesi lagi, tapi mohon disiapkan jangan mengulang pertanyaannya ya, supaya efektif. Silakan Amang Pendeta, pertanyaan Amang Res, Kak Betty dan Bang Surya. Ya, soal pemandu lagu dari Sintua, ya memang harus kita biasakan lagi gitu ya. Ya cuma kami dari Prahaladu penuh pertohonan juga memang banyak yang perlu latihan lagi untuk lagu-lagu ini. Sorry Amang, Inang, Aka, saudara-saudaraku, maaf Amang Situa nami be. Kalau Teti sekarang, di mana pendeta Teti ya? Enggak ada di sini dia. Pendeta Teti di mana sekarang? Di Kernolong. Mereka setiap sermon Parhalado harus belajar 2 lagu yang jarang dinyanyikan. 2 lagu yang jarang dinyanyikan. Jadi tidak boleh lagu yang sudah biasa. Nah, pakai pertama dengan notnya dulu, pakai musik box, kan? Musik box kan sudah agak ini semua sekarang kan. Lalu yang kedua diikuti dengan teksnya gitu. Nah, itu pelatihan untuk membiasakan untuk para sintua supaya akrab dengan buku ND kita. Yang kedua, soal ini tadi tidak menjiwai lagu, ya gimana lah ya, memang ini menjadi tugas kita
sebagai pemandu lagu atau song leader. Kalau tadi ya juga untuk di variatif karena memang agak serius ya latihannya, persiapannya. Ya mungkin seperti itu juga untuk song leader lagu-lagu di ibadah pagi dengan ibadah siang. Begini mungkin kami juga bisa pahami lagu-lagu buku Ende barangkali teksnya sudah agak-agak jarang didengar atau didengar pun kadang maknanya kurang ini ya, kurang dipahami. Tapi kita bersyukur juga sebab sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, mungkin kata-katanya itu bisa kita bandingkan dengan bahasa Indonesianya kan gitu ya, jadi penghayatannya bisa lebih pas. Kemudian soal memilih lagu yang tepat gitu, memang begini, ini harus buka rahasia. Yang mempersiapkan lagu adalah kita untuk hari Minggu. Beda pergumulan HKBP Mampang Perapatan dengan pergumulan HKBP Pasar Minggu. Khotbah semua muatan liturgi walaupun ada patron umum, tapi kalau udah masuk ke lagu dengan ini termasuk doa-doa zafatnya itu adalah sesuai dengan situasi konteks bersangkutan lokal. Nah karena itu sesungguhnya kalau lagu itu setiap minggu berbeda-beda di semua jemaat. Nah tapi inilah sekarang karena pendeta pandiangan sudah banyak kerjanya, malas, kadang nggak ingat lagi judul lagu, wah datanglah dari distrik, dibantulah saya. Inilah lagu hari Minggu katanya. Wah senang sekali saya memakainya tanpa koreksi atau tanpa pilih cocok enggak dengan HKBP Mampang Perapatan. Itu yang terjadi memang sekarang ini. Jadi kalau yang benar ya, yang benar bahkan mempersiapkan lagu itu pun sebaiknya itu adalah pengkhotbah. Sebab pengkhotbah yang tahu apa isi khotbah. Jadi arahnya tentu dengan arah itu lagu-lagu. Nah, oleh karenanya saya yakin di beberapa jemaat masih ada sekarang tim dari Marturia yang bersama dengan majelis jemaatnya menentukan lagu dari buku Ende, ya dari buku Ende untuk dinyanyikan bersama supaya sesuai dengan ya pergumulan atau situasi di jemaatnya. Tapi okelah sekarang tidak ada rotan, akar pun berguna sebab akarnya kan manis kan, akar apa namanya, lalang kan manis kan. Iya kita pakailah. Hanya begini, biasanya lagu pujian itu kan terus kelihatan itu lagu pujian. Nah nanti kalau udah lagu pengakuan dosa bukan lagi itu kan pujian, tapi itu adalah bentuk pengakuan. Dan saya yakin ketika pujian ya artinya isi hati kita juga berbeda dengan ketika kita merenungkan akan dosa kan gitu kan. Nah, saya kurang paham memang untuk semua lagu ya mana yang menyanyikan begini, berapa beatnya kalau pakai beat ya misalnya begitu ya. Tapi saya bisa memilih ya kalau sudah ada teksnya sedemikian rupa dengan notnya baru kita bisa pilih mana untuk ini dan bagaimana kita menyanyikannya kan gitu ya. Sorry memang saya tidak persiapkan untuk itu karena saya lihat terlalu banyak ya sampai ada di contoh di situ terlalu banyak saya lihat, saya bandingkan dengan, tapi bisa saya pada waktu yang lain untuk itu dan mungkin nanti pembicara yang berikut. Kemudian kurang semangat lagunya. Semangat ini tadi kaitannya dengan lagu-lagu dari buku Ende maksudnya tadi ya. Inang tadi ya? Hah? Iya. Tapi ini biasanya kan tergantung kita song leader ini kan dan pemusik kan begitu ya. Atau mungkin harus dilatih dulu, ada kesempatan sebentar, jangan terlambat lah gitu ya. Supaya nadanya ini, nada dari sini, semangatnya ini harus begini, harus begitu. Ya, supaya benar-benar semangatnya terpelihara kan gitu ya. Ingat loh, kalau kita sudah menjadi pemandu lagu, ya tadi kan pemandu lagu itu kan bagaimana lah mengajak semua yang warga kita ini yang belum tahu kadang-kadang lupa
ya. Tapi dengan penampilan dari pemandu lagu itu mereka juga wah harus begini menyanyikannya. Jadi dia juga tersentak dari kelupaannya atau ketidaktahuannya kan gitu ya. Nah, sorry, ini soal lagu-lagu walaupun lama saya kurang nangkap tadi, tapi saya yakin begini loh, buku lagu-lagu yang dibukukan itu kalau kita lihat dan sering dinyanyikan sedemikian rupa, itu akan tetap mengingatkan, menggugah dalam hati, ya. Rata-rata lagu-lagu buku Ende, ya, karena itu ada dituliskan sedemikian rupa, itu akan lebih melekat di dalam hati warga jemaat. Terus coba ya, beberapa generasi lagu-lagu yang tidak dituliskan dalam satu buku, walaupun pada saat tertentu itu bagus sekali, senang sekali, maaf ya, hidup ini itu di berapa tahun yang lalu itu hot dia, hit bukan hot hit, tahun berapa tahun yang lalu. Sekarang agak jarang kan, agak jarang. Iya, kira-kira seperti itu. Pada waktu tertentu, lagu tertentu mungkin sangat digandrungi, tapi karena itu tidak dimasukkan di dalam buku Ende atau buku nyanyian yang formal, itu akan terlupakan, ya. Nah, sedemikian. Jadi kita senang kalau ada dalam buku Ende kita ulang-ulang. Makanya tadi saya katakan jangan hanya lagu baru, ya, sebab penghayatannya dengan lagu baru belum tentu meresap ke dalam hati. Tapi kalau sudah yang berulang-ulang pernah dinyanyikan, ini sekarang saya lagu-lagu kor sungguh senang kalau ada lagu-lagu yang lama dinyanyikan seperti itu ya, kor. Nah, daripada lagu baru, udah capek belajarnya, teksnya juga saya tidak tangkap, apalagi sampai meresapinya, ya. Jadi gimana lah ya, maulah kita juga untuk mungkin agak capek mengulang-ulang lagu walaupun sudah agak lama. Yang terakhir ini apa ini tadi ya? Untuk lagunya apakah boleh diganti ya, Mang? Dari yang tertulis. Ini Ya. ini tadi. Oh, kalau yang terakhir apakah pattern lagunya tahun lalu Haleluya itu seperti itu atau gitu? Ya. Saya pikir itu perlu dilatih memang, ya. Maaf ya, karena kami kan kadang-kadang bergereja di gereja yang lain, mereka bisa loh. Terus haleluyanya bareng. Nah, gitu. Nanti kita latih. Iya. Atau mungkin Amang, mungkin ada musiknya soft sebelum amin amin, misalnya pendeta sudah bilang amin. Nah sebelum itu kan ada doa berkat itu, mungkin sudah mulai mengalun halus gitu supaya kita udah dengar song leadernya pas Amang menyatakan amin, baru langsung hitungan detik ya. Memang begini, untuk amin itu udah lama disebut, sudah lama dikatakan berkat ya. Jadi lupa kalau begini apanya ya. Di pasu-pasu, di sordakon, di dopakot Tuhan debata mau buhina tuko jala dangbe. Dopakot kalau enggak ibadah yang ini kan, hidup pakut Tuhan dewata mabuhina tuho jala yang dame nak dia mau dame nak ho dan adong amin dari yang menyampaikan, sebab amin itu adalah sambutan. Nah jangan, memang sekarang ada lagi ya di agenda baru ada amin katanya, jadi itu sudah lama kita anut tidak ada amin, sebab amin itu adalah sambutan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala pasar homadamena tutod tim. Iya, itu sambutan. Amin. Haleluya juga seperti itu, sambutan. Jadi makanya yang lain nanya, kok mesti ada jedanya? Nah, gitu. Nah, soal
apa tadi tingginya notnya itu tinggi nadanya itu ya dilatih lah kalau itu kan ya harus hafal lah itu kalau itu semua ya song leadernya. Nah di situ barangkali ya ada yang menanti ada, tapi saya lihat bukan hanya di situ loh, lagu-lagu. Maaf, apakah pernah kita menerima seperti ini? Misalnya selesai apa namanya pembacaan hukum Taurat, lalu ada doa kan? Ya. Sesudah itu kan di acara kita tidak ada kor apa gitu. Pernah kita menerima ketentuan bahwa harus kita tunggu dulu baru nyanyi? Tidak. Biasanya itu langsung kalau tidak ada lagi acara yang lain. Nah, disambut langsung itu. Nah, ini mungkin perlu kita biasakan gitu. Kan udah ada urutan acara kita, kalau ada kor tentunya ya kita tunggu kan, kecuali misalnya ada tertulis kor, kita tunggu padahal nggak jadi kor. Ya. Nah, itu mungkin di luar pikiran lah itu. Ya, tadi apa yang terakhir? Satu lagi, apakah lagu itu bisa diganti? Kalau Inang sendiri mengganti tidak bisa. Tapi kalau kita bersama mengganti boleh. Oke, berarti disepakati dulu itu ya di dalam ibadah. Bukan. Maksudnya ada daftar lagu datang dari yang tadi dari atas. Dari distrik. Pakai. Lalu kita ganti. Nah, kalau kalau Inang sendiri tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kita bersama ya, bersama dalam arti Dikonsultasikan dulu ya Amang. Iya. Ya. Kalau ada lagu yang ini itu biasa. Baik. Dan ini juga harus kita ini sertai biak kamang kadonga perhalado aka ede narosian distrik ataupun dari Ipola itu bukan ketentuan harus kita pakai. Karena itu tidak pernah diputuskan bahwa kita harus satu ede CHKBP. Itu hanya alat bantu dari orang-orang yang baik hati. Bagi pendeta pandiangan yang malas milih lagu, bolehlah dipakai. Kira-kira seperti itu sebenarnya tujuannya itu ya. Oke, baik. Iya, terima kasih Amang. Sudah terjawab tadi ya? Votum. Benar, votum saya tulis sebenarnya votum. Iya. Biasanya kalau votum itu karena itu vote itu kan disampaikan oleh majelis jemaat pertohonan kan. Tapi kalau dalam ibadah yang katakanlah seperti PA, kita juga nggak pakai seperti itu. Misalnya kami pun ada di situ kan dua pembuka kan. Nah dua pembuka kita berdoa. Tapi kalau ibadah ini ada vote-nya, itu biasanya majeliskan gitu ya. Dua pembuka memang ya. Dua pembuka kita pakai. Kadang-kadang orang juga nggak bisa membedakan mana dua pembuka dan foto. Oke sih. Iya baik, terima kasih Amang. Ini pertanyaannya sudah semua terjawab ya. Lagu-lagunya ternyata dari distrik, seharusnya bisa pendeta justru yang menyiapkan karena beda gereja itu beda pergumulan gitu. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan gereja masing-masing itu menjadi lebih sinkron. Nah jadi semoga bisa kita laksanakan terapkan untuk perbaikan ke depan. Untuk sesi yang kedua mohon maaf waktu kita kan sudah sangat singkat ya. Kami berikan 2 penanya saja. Singkat dan padat, pertanyaannya jangan kebanyakan informasi awalnya. Nah kami persilahkan dulu Bang Julius, setelah itu Amang Belfry. Setelah ini Amang Inang, kakak Ade semuanya juga boleh bertanya kembali, tapi pendalaman nanti bisa dengan Amang Pendeta setelah sesi ini. Silakan Bang Julius. Ya, izin tanya Amang Pendeta. Pertanyaannya mungkin ini ada 4 sih, terkejut. Jadi kalau aku jawab dulu Amang Pendeta. Bang Res tadi ngomong, kenapa nyanyinya kayak kurang greget antara pemusik sama song leader. Menurut hemat saya kalau saya sebagai cepu, kayak saya juga sebagai song leader kapan hari, memang GR, General Rehearsal, gladi resik. Kita kan pemusik song leader nih latihan 1 hari itu, 1 kali momen sebelum ibadah minggu kan wajib latihan. Kastanya wajib sebenarnya, tapi kalau ada yang berangan luar kota karena batang hidungnya nggak bisa dibagi 2, jadi berdamailah gitu. Jadi topik ceritanya memang momen GR dipakai untuk mulai belajar lagu.
itulah kritik ke saya itu memang itu. Kadang aku sibuk, harusnya udah JR, tapi baru mulai kasak kusuk cari di JR itu. Itulah biasanya kualitas kita karena sok sibuk gitu, jadi nggak ada waktu lah buat latihan gitu emang. Disitulah momen latihan, harusnya sudah latihan dulu, cek ombak lagu ini sesulit apa, baru disinkronkan rame-rame. Itu mungkin kritik ke kita nih sebagai pemusik sama song leader, jangan sibuk sendiri, harusnya JR itu udah siap tampilnya, bukan momen nyari lagu lagi gitu. Itu kritik. Kalau pertanyaan begini Amang, kan para Genda itu kan nggak ikutan latihan. Memang kalau di huta-huta memang nggak ada alat musiknya, jadi nggak butuh namanya song leader sama pemusik. Di kampung sono ya itulah situ apa song leadernya yang kayak Amang bilang tadi. Pertanyaannya, karena di Mampang sudah ada song leader sama pemusik, para Genda bisa kagak nggak ikutan nyanyi? Karena dia kagak ikutan latihan, itu maksud saya topik ceritanya. Karena kadang Amang, gereja ini akar masalahnya akustik gedung sesampah ini. Ini gema-gema kacau balau inilah akar masalahnya. Di atas nyanyi sama di bawah nyanyi pusing. Itu bener Amang. Di atas jadi song leader, saya pertama kali ikutan, buset, ini suara gue udah nyampe mana ini? Bener, karena kacau gitu. Antara akustik, persisteman musik ntar diserang KD5 lagi. Saya udah terbayang tuh, gitu. Udah tahu saya masalah akustik gedung ini. Itu masalah sound system dan teman-temannya. Tapi topik ceritanya Amang Pendeta, kalau para Genda itu bisa nggak ikutan latihan, gitu. Yang pernah ikutan situa tuh cuman bapak saya, situa Jan Kamar, bunda udah pensiun. Itu aja yang saya situa yang mau ikutan, gitu. Amang Siregar, Deji Siregar almarhum juga. Selebihnya itu saya belum pernah tahu situa ikutan. Para Genda ikutan latihan belum pernah. Itu Amang maksudku pertanyaannya, apakah bisa ikutan atau memang nyanyi aja, santuy aja gitu. Jadi gitu. Terus itu pertanyaan pertama. Masalah song leader para Genda ikut-ikutan nyanyi. Kedua, aku mau jawab pertanyaan Amang tadi masalah ini. Slide lagu sebaiknya penuh per ayat muncul. Memang tersangkanya saya. Karena Easy Worship itu aku yang install di gereja ini, gitu. Saran dari Bang Ipan Pardede. Yang tepat itu kalau prototipe mantep HKBP Rawamangun, betul. Tapi monggo, siapa tuh yang pakai bikinin slide khusus buat musik. Jadi di atasnya not, di bawahnya kata-kata. Oh, ngeri, paten gitu. Tapi siapa penanggung jawabnya bikin gitu-gitu? Susah itu Amang, aku tahu karena itu ada pakai Word, di input font khusus supaya nanti ada 3 kayak musik itu PR tersendiri Amang. Untuk menciptakan kayak Rawamangun lah, emang udah bener tuh Rawamangun. Ada not sama kata-kata, itu paten, tapi sulit bikinnya. Memang yang bener begitu. Pertanyaan saya, apa mau dibalikin seperti PowerPoint? Jangan pakai kata-kata di bawah bergaya-gaya Duta Injil atau GBI. Ini kan kita nyontoh di penggal-penggal biar mukanya ada, kata-katanya ada. Niatnya itu Amang, niat baiknya gitu. Dan gede-gede niatnya gitu. Tapi apa mau dipulangin lagi ke seperti yang Amang bilang, 1 bait full, nggak usah ada muka-muka gitu. Bebas, ini bebas, pilihan. Itu pilihan karena memang yang masukin kata-kata saya lah tersangkanya itu. Gitu. Berikutnya Bang. Kalau gini Amang, akar masalah kenapa doksologi itu selalu pusing, nggak jelas temponya, karena di buku lagu tak ada tempo. Jelas itu. Kidung Jemaat ada tempo. Boleh di sini yang pemusik tolong kasih tahu saya doksologi tempo berapa? Pasti tak ada. Karena saya tahu di buku logu itu standar grading tertinggi bermusik gereja ya bukan BN, bukan BE, buku logu. Itu standar topnya. Di buku logu tak ada tempo. Apa bisa Amang dibikinkan kita kesepakatan Mampang tempo doksologi sekian gitu. Supaya ada keseragaman Amang gitu. Itu mungkin saran sih gitu. Sama satu lagi Amang. Amang JAU Dolok Saribu ngajar di mari. Dia pencipta BN. Di Mampang ini wajib banget pakai BN. Maksud saya di forum terhormat ini apakah gak bisa kah dibalikin pakai KJ gitu?
di huta-huta sono kisaran Desa Gajah pakai kidung jemaat, enak-enak aja saya pikir di kampungnya mak saya di HKBP di Desa Gajah pakai kidung jemaat, kusuk-kusuk aja menurut saya. Itu emang maksud saya forum terhormat di sini bisa nggak sih dipulangin ke kidung jemaat gitu? Maksudnya Oke. takut banget hilang Iya. Bataknya pakai BN-BN. Itu Udah sih 4. itu siap. Iya. Makasih. Siap, makasih. Ini kita tampung dulu ya, satu lagi terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin agak Amang boleh, Be- Amang Belfri. ya saya Belfri Pandiangan. Iya. Terus sebenarnya mau melanjutkan juga sih tentang yang Amang Parageda ya. Jadi saya sangat setuju kalau Amang Parageda itu harus bisa bernyanyi juga di depan. Bukannya kenapa-kenapa itu saya pernah juga, memang bukan di gereja ini ya, tapi pernah di gereja yang lain. Amang situ itu yang membuat kacau, bukan menjalankan sesuai dengan birama misalnya gitu, tapi yang buat kacau ya malah dia gitu, Amang yang Parageda. Jadi saya mengharapkan gitu Amang Situa, mohon izin Amang Situa juga harus belajar tentang buku ende dan semuanya, dan juga harus bernyanyi di depan supaya jemaat juga mendengar, karena itu pengalaman. Ada song leader, tapi orang-orang yang di sini itu nggak melihat song leader, tapi melihatnya itu Parageda. Yang didengar itu bisa jadi adalah suaranya Parageda, gitu. Nah, song leader itu kan biasanya itu ada yang suara cowok, suara cewek, ada yang suara 1, suara 2 gitu. Jadi, tapi yang suara 1 harusnya Parageda, yang didengar itu harusnya Parageda. Nah, yang kadang itu yang bikin kacau itu adalah suara Parageda. Ya, itu jadi kalau supaya lain semua mungkin bagusnya itu ada latihan bersama situa dengan pemusik, bagusnya seperti itu sih. Itu hanya melanjutkan saja. Terus yang kedua itu saya ini ada saran juga, ada 2. Yang kedua itu adalah ada bagusnya juga kita buat kayak kalau di kampung-kampung itu kan ada lonceng gereja ya. Mungkin di Jakarta ini mungkin dilarang mungkin atau apalah gitu. Atau nggak dilarang nggak tahu ya. Cuma saya pernah itu di Bandung, mereka itu pakai suara artifisial. Tujuan saya sebenarnya kalau misalnya ya suaranya artifisial. Jadi misalnya dari ini gitu, dari instrumen gitu atau dari ini. Karena kalau kita ya, saya sebagai kayak kan pelayan kan paling sekali sebulan ya, tapi setelah itu kan saya sebagai jemaat ya. Itu waktu situa pendeta itu masih pada sibuk tuh jemaat-jemaat. Nah, kalau kita itu udah dong, saya yakin semua pasti diam. Pasti diam dan mulai nanti si pemusik membuat suara untuk musik untuk saat teduh, nanti pasti akan diam. Saya yakin sih, cuma itu kembali lagi ke majelis sih. Maksud saya itu biar karena saya melihat itu kalau udah pendeta masuk, udah situa masuk tuh masih pada sibuk jemaat-jemaatnya. Maksudnya ada penanda ya? Ada penanda bahwa penanda ini sudah mulai ini gitu. Atau apa ya? Sudah mulai. Jadi semuanya harap hikmat gitu. Jadi biar kita semua jemaat juga bisa bersiap. Hikmat, ya, hikmat. Saya hanya menanya ini Amang Pendeta. Sebenarnya sejauh mana ya setiap gereja itu bisa mengubah susunan acara gereja? Sejauh mana gereja itu? Tadi kan sudah ada tuh. Sebenarnya alurnya itu sangat bagus. Saya sangat setuju banget dengan alur susunan gereja. Jadi dia itu alurnya itu dari bawah ke atas, terus turun lagi ke bawah. Jadi dia itu puncaknya itu adalah ketika khotbah. Jadi awal-awal kita di bawah itu sampai khidmat, sampai khotbah itu adalah puncaknya. Turun lagi dia sampai ke bawah, itu sangat saya setuju sekali. Cuma saya bertanya seperti ini. Contohnya adalah bahkan setiap HKBP itu ada perbedaan. Yang paling mencolok sebenarnya waktu saya pindah dari Ciputat ya ke sini itu adalah doa syafaat. Doa syafaat itu kalau di sini itu dibawakan pendeta di depan. Kalau di gereja yang lain, umumnya di HKP yang lain itu waktu warta jemaat. Nah, saya pengen bertanya itu sebenarnya sejauh apa sebenarnya itu setiap gereja HKBP itu bisa mengubah susunan acaranya yang sudah sepertinya sebenarnya sudah format sebenarnya ya. Tapi sejauh apa sih sebenarnya itu setiap gereja masing-masing itu bisa mengubah susunan acaranya? Itu saja, Mang. Terima kasih. Iya, terima kasih.
Iya langsung, iya nanti sebenarnya agenda kita masih satu pembicara lagi Amang, tapi memang Kak Dian itu materi dulu baru nanti tanya jawab gitu. Jadi nanti kita coba untuk sepakati aja ya, sesuaikan. Jadi kami persilakan untuk Amang bisa merangkum gitu ya jawaban dari pertanyaan atau pendapat dari pernyataan yang disampaikan. Iya tadi. Ya, enggak apa-apa. Nak. Pertama yang perlu saya perhatikan dari yang kedua ini bahwa soal latihan tadi song leader ya benarlah ya, tapi mungkin soal waktu sehingga tidak bisa seperti yang diharapkan. Mungkin ini karena masa pandemi virus corona, ya ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita bisa pakai sampai sekarang menolong kita. Mungkin bisa dengan ya siapalah biasanya ya dari song leader itu kan atau pemusiknya kan yang lebih tahu kan gitu ya. Dia rekam sedemikian rupa lalu itu dikirim ke temannya gitu. Jadi nanti ketika ketemu sudah bisa menyesuaikan. Ini bisa menolong kan? Supaya jangan terlalu banyak waktu, ada 2 kali pertemuan misalnya seperti itu. Saya ingat masa virus corona gitu, dirigen kornya itu, pengajarnya itu merekam sampai 4 suara, 1, 2, 3 gitu kan, terpisah. Lalu dikirim sedemikian rupa. Jadi yang bersangkutan suara yang sopran misalnya, ya pelajari ini ketika gabung sudah lebih mudah. Itu mungkin bisa menolong kita supaya tidak terlalu banyak waktu untuk latihan song leader. Yang kedua, ya ini kita harapkanlah nanti kami para liturgis ya bisa ikut gitu ya. Tapi ini juga memang ngerti juga lah kamang ai kita dotong kasih tuatai. Saya juga bisa pahami. Ya kalau di kampung lebih lega membagi waktu. Jakarta mana bisa mang, itulah kesulitan kita. Itu juga kalau mereka bisa membagi waktunya sedemikian rupa, aduh kalau saya lihat, karena saya juga alami macet-macet apa ini kan, lalu capeknya kerja. Ya tapi tetap kita akan anjurkan ya yang bisa waktunya. Kalau Amang Sintu Agus kan tidak perlu latihan lagi kan udah bisa kan. Amang Res juga seperti itu, kan begitu. Tapi yang lain kan belum bisa waktunya kadang-kadang, tapi kami akan anjurkan, tapi setidaknya nanti usaha kami di majelis jemaat ya mempelajari lagu yang akan ditampilkan hari Minggu misalnya, ya kami coba nanti nyanyikan ya di sermon. Hati Amang, unang akka lagu na mura-mura etok tedi unang akka lagu na termau 5. Ya kalau ini Amang saya juga kurang tahu bagaimana untuk membuat lebih bagus tayangan slide itu. Apakah harus PowerPoint? Ya tapi kayaknya penting juga menampilkan siapa song leadernya misalnya ya. Atau mungkin bisa dipadu sedemikian rupa pada saat ada jeda ditampilkan misalnya song leadernya. Tolonglah nanti inilah mana yang terbaik nanti kalau ini emang ya. Tapi yang penting memang menolong warga kita untuk tidak sampai terputus teksnya, lalu yang berikut dia tidak tahu, jadi sempat gitu bingung dia apa yang mau dinyanyikan. Itu yang paling pokok. Jadi caranya silakan Lamang. Kemudian kalau ada perbedaan antara buku Ende dengan Kidung Jemaat, selalu kita pakai buku Ende, pasti ada beda memang. Ya, ada di Kidung Jemaat dia ke bawah itu, di dalam bahasa Batak itu ke atas gitu ya. Atau ada yang dari bahasa di Kidung Jemaat dia pakai titik tambahan, kalau di bahasa Toba tidak, langsung dia gitu ya. Jadi tidak ada titiknya. Tapi acuan kita adalah buku Ende, bukan anti Kidung Jemaat, bukan. Tapi kalau ada lagu yang sama antara buku Ende dengan Kidung Jemaat tapi berbeda di notnya tertentu, nah itu barangkali sudah disesuaikan oleh para penulis kita. Soalnya Nyamangin jauh kan dia pahami juga.
tradisi klasik. Bahkan ya dari HKBP sebenarnya orang-orang yang masuk dia muger kan begitu ya. Dia muger itu kan orang-orang HKBP sebenarnya yang masuk di sana. Rata-rata. Ya, orang si Pohan do latar belakang Batak itu. Pandov itu orang Belanda itu. Ya, alenga saya kira hala Indonesia ibana. Pandov. Oke. Sorry, kita ingat apa? Kita bukan anti Kidung Jemaat ya dengan yang lagu. Lagu kita juga beberapa kali ada kok NKB ya, Mang. Jadi tidak hanya buku ND dan BN, bukan ada NKB kan? NKB, kemudian KJ dan PKL. Pelengkap Kidung, bukan KJ, bukan PKL rupanya. Iya, pelengkap Kidung Jemaat. Iya, sebab di pelengkap Kidung Jemaat dan NKB ada yang bernuansa-nuansa Batak kan gitu. Jadi mari juga gondang juga ada di situ ramai-ramai tortor. Oke, amang Belferik ya. Belfrik atau asa takas indo ada adong do sit nama saya di Medan Belferik Simanulang. Enggak apa buat anak amang terlalu jauh tadi. Iya, tentang Sintua tadi sudah, lonceng gereja. Banyak di Jakarta pakai lonceng. Coba sebut salah satu yang pakai lonceng. Oke. Taman Mini sudah. Romangun pakai ya? Pakai. Tebet. Kernolong pakai kok. Iya. Lonceng gereja ada. Artinya tidak, sebenarnya bisa saja ya. Sudirman Medan tidak pakai lonceng ya, masalah waktu itu mereka pesan lonceng gereja yang dari Jerman. Ternyata setelah dipakai kok. Bisa mengganggu ke lingkungan sampai ada katanya waktu itu pecah gedung yang lain karena suaranya yang akhirnya diturunkan. Jika saya tidak salah itu di Batam sekarang lonceng itu yang seharusnya punya Sudirman, tapi karena nggak bisa dipakai di sana ya jadi ke Batam, ke Lubuk Baja ya, Lubuk Baja. Ya, doa syafaat ya memang begini Amang. Tadinya ada warta jemaat di situ, habis itu doa syafaat. Masih banyak gereja kita yang seperti itu. Tapi untuk distrik kita ini, sebenarnya Banten juga sudah pernah dianjurkan, tapi masih ada yang belum, supaya seragam semuanya, ya, jadi ke pelayan khotbah. Puasa, perjulu, dan aduk, itu tidak ada tadinya doa syafaat sesudah warta jemaat itu muncul kemudian. Tapi yang kedua masalah yang lain adalah ketika diserahkan kepada orang tentu menjadi pendoa syafaat, jauh lebih panjang doanya dari warta jemaatnya. Oh iya, makanya ini jadi muruk makan itu ini martangiang dong manang jadi gitu kan. Akhirnya dikembalikan kepada pengkhotbah. Kalau pengkhotbah nggak mungkin terlalu panjang lagi tuh, hanya perlu yang menyebut beberapa nama orang ya atau yang lain, hanya itu saja. Jadi sejauh mana ya sebenarnya otonom huria kita juga tinggi, tapi udah diusahakan supaya seragam gitu ya, keseragamannya di situ. Tapi kalau lagu yang tadi kita bisa memilih lagu sesuai dengan kebutuhan kita di sini, asal bukan Amang yang langsung milih. Kalau ada Amang usulkan kita bicarakan bersama, itu aja. Bisa kan? Oh, saya kurang nangkap tadi soal akustik itu. Oke, saya paham akustiknya memang agak ini, tapi apa tadi kaitannya? Untuk menjelaskan saja Amang, akustik gitu. gereja ini seperti ini gitu. Jadi kalau banyak kekurangan inilah. Kalau ada ketua pembangunan kita, Ya. ya itu nanti bisa kita usulkan selesai dari gedung yang sana baru ke sini. Ya, sekarang siapa ketua pembangunan kita? Nah, itu sekarang. Jadi ya pasti tahap berikut kita harus pikirkan memang itu ya, supaya bagus suara di gereja kita. Imajo. Tadi satu Amang, apakah sejauh mana bisa mengubah susunan ibadah tadi ya?
contohnya sih tadi salah satunya apakah sudah terjawab Bang? Oh sudah ya, tentang doa syafaat sudah ya? Oke. Doa syafaat ya dengan lagu tadi otonom. Ya. Memang benar tinggi kok otonom huria. Oke. Tapi kan gitu kan, ada ketentuan yang harus disepahami, antara lain itu tadi ajaran-ajaran dengan lain. Tapi kalau lagu, ya misalnya bukan hanya lagu, soal itu pesta gutilon misalnya, Ya. ya kita create untuk kita. Sedangkan ini aja bentuk-bentuk kegiatan kita untuk tahun Oikumene kan tidak harus sama dengan pondok dengan yang dekat dengan kita. MT, Enggak, yang dekat dengan kita Pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Lonceng. Ini contohnya ya Bang. Baik. Dan kalau lonceng gereja ada, biasanya bunyi lonceng itu warga jemaat pasti tunduk itu, dia akan bersaat teduh. Ya sebelum itu bunyi masih ngobrol biasanya. Oke. Jadi usulan yang baik nanti kita sampaikan ke majelis. Ya baik. Terima kasih untuk diskusi kita yang singkat, padat gitu, tapi memberikan pencerahan. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi perhatian kita. Tadi semangat dari No Manson untuk dalam pelayanannya. Yang pertama motivasinya mengagungkan Tuhan, ketulusan hati, dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Artinya sebagai pelayan-pelayan di Marturia, diharapkan kita juga bisa memegang 3 prinsip ini dalam pelayanan kita, agar hubungan kita dengan Tuhan terus dijaga di keseharian hidup kita, sehingga pelayanan kita tidak menjadi beban ataupun menjadi formalitas. Namun dalam pelayanan kita memberikan puji-pujian, memimpin lagu atau bermusik itu bisa membawa roh yang bisa meningkatkan ambience atau suasana di dalam ibadah gitu, karena kita menjadi bagian dari rangkaian itu. Dan tadi ada beberapa poin lainnya. HKBP terbuka dengan berbagai penyesuaian dan peningkatan kualitasnya, mulai dari ibadah-ibadah alternatif atau variatif, juga pemilihan lagu-lagu yang bisa menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di gereja. Dan kemudian ada beberapa yang kita coba untuk tingkatkan layanan. Yang pertama dari situa akan berlatih di konsistori saat sermon, sehingga bisa juga bernyanyi dan sesuai dengan not yang ada. Kemudian untuk slider ini tadi untuk harapannya bisa full layarnya dan tidak terputus, atau saat klik di lagu berikutnya itu sudah lebih aware. Untuk song leader dan pemusik berdoa sebelum pelayanan di atas, kemudian melatih lagu yang susah bagi jemaat sebelum ibadah dimulai. Lagu sambutan ini harapannya bisa langsung hitungan detik, dan harapannya bisa 4 suara untuk doksologi. Dan tambahannya tadi lonceng berbunyi sebelum dimulai ibadah, ini menjadi usulan di Parhalado. Mungkin itu beberapa poin Amang ya sebelum di... Ya ada 2 tadi terlupakan, satu soal haleluya yang luar sekali ya. Ya di ibadah formal memang jarang kita pakai karena belum ada
green light gitu ya. Tapi kalau ibadah-ibadah di luar minggu bisa kita pakai sesuai dengan ini ya. Masih ada beberapa lagi haleluya di situ. Haleluya puji Tuhan ya, atau yang lain lagi ada beberapa. Yang kedua, ya sorry tadi saya memang tidak sempat perhatikan itu, tidak sempat saya baca, tapi ada saya tulis ya. Kalau ada lagu yang agak jarang, mungkin kita lebih awal datang ya. Nanti kita pakai waktu entah 2-3 menit untuk lagu yang agak sulit itu. Setidaknya musiknya kita tampilkan supaya nanti warga jemaat bisa beradaptasi. Kalau boleh ada dengan senandung menyanyi, senandung suaranya tidak terlalu kuat kan, jadi warga jemaat juga bisa ikut. Bisa kan? Jadi supaya lagu yang agak jarang itu bisa didengar, diadaptasi oleh warga kita. Ya, mau lihat ya? Baik, terima kasih Amang Pendeta. Kita berikan aplaus dulu untuk Amang Pendeta Pandiangan. Ya, bagi teman-teman Amang Inang, kakak adik semuanya yang belum masih kepikiran atau apa yang masih mau ditanyakan, silahkan nanti bisa pendalaman juga ke Amang Pendeta, minta waktu sebentar gitu untuk bertanya lebih lanjut. Jadi kita akan, sebenarnya kita udah masuk ke sesi berikutnya ya. Namun kita sepakati mau seperti apa, apakah kita mau break dulu lalu nanti lanjut ke Kak Dian, atau kita lanjutkan dulu setengah jam sampai di jam 1, tapi apa masih konsentrasi? Boleh? Oh ya, kita lanjut dulu ya untuk sesi selanjutnya yang nanti akan dilanjutkan setelah break gitu dengan Kak Dian Panjaitan. Untuk itu kita selesai untuk sesi pertama. Terima kasih untuk Amang Pendeta, untuk Amang Inang, kakak adik semuanya yang boleh bergabung di sesi pertama. Semoga bisa memberikan wawasan dan peningkatan layanan ataupun kualitas di Marturia KBP Mampang Perapatan. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Ada bingkisan kecil dari jemaat untuk Amang Pendeta. Kami persilahkan untuk Inang Pendeta Suryani bisa memberikan bingkisan untuk Amang. Kami undang Inang Pendeta. Abang Res saja. Oh ya. Oh ya, Bang Res. Amang Situares kami persilahkan maju ke depan memberikan bingkisan kecil. Sukacita kami. Iya. Terima kasih untuk sesi 1 kita berakhir. Kami undang untuk selanjutnya Kak Dian Panjaitan. Iya. Dengan moderator Kak Betty, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita berikan aplaus untuk sesi kedua. Baik, selamat siang. Tetap semangat, tetap konsentrasi karena pada dasarnya kalau salah Einstein yang bilang ya, atau ya pokoknya katanya talenta itu hanya 1%, sisanya itu usaha kita ya. Jadi kualitas kita adalah sangat terpengaruh dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman memilih untuk pembinaan saat ini, wah berarti teman-teman memilih untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi terlepas teman-teman yang belum bisa hadir, kita nanti kan sharekan juga. Untuk materi itu akan kami sharekan setelah kegiatan ini selesai ya. Jadi tidak perlu khawatir, kita konsentrasi saja
untuk bisa mendengarkan narasumber. Jadi tidak perlu panjang lebar, ini kami perkenalkan narasumber kita adalah Kak Dian Panjaitan. Orang lama, casing masih lama juga ya sebetulnya. Dia itu adalah memang kita kita undang karena sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, yaitu khususnya para pemusik. Kak Dian ini juga berlatar belakang sekolah musik di EPM dan beberapa hal lain ya mengenai talentanya Kak Dian. Saat ini dia bergereja dan berpelayanan di HKBP Tebet. Waktu itu juga Kak Dian juga termasuk pemrakarsa chamber, ya bisa termasuk juga chamber itu isinya nanti Kak Dian akan sampaikan juga apa saja alat-alat musik yang ada di chamber di HKBP Tebet. Kalau kita mungkin menuju ke sana Kak Dian. Amin. Ya baik, supaya tidak panjang lebar kita langsung saja masuk ke Kak Dian dengan materi yang akan dia sampaikan, bermain musik yang baik di ibadah HKBP. Silakan Kak Dian. Oke, selamat siang, shalom. Ini masih semangat atau udah lapar atau ngantuk? Ya, kayaknya nggak perlu kenalan lagi ya. Di sini mukanya masih sama-sama dulu pelayanan di Naposo, masih kenal lah ya. Saya Dian Sianturi Boru Panjaitan, saat ini saya aktif di pianis di HKBP Tebet. Ya, nanti dalam materi yang saya bawakan mungkin akan sedikit lebih banyaknya ngambil pengalaman dari Tebet ya, karena saya ada di dalamnya gitu. Oke teman-teman, kita mau membahas sedikit musik dalam ibadah. Nah, apa sih peran dan fungsi musik yang kita mainkan itu dalam ibadah? Ya, kalau kita bicara musik itu kan larinya ke seni ya. Kadang-kadang orang seni itu maunya bebas. Tapi balik lagi kita sekarang ada di dalam situasi ibadah. Udah gitu ibadah HKBP lagi kan ya. Kayaknya kita apalagi kalau tugas di prime time tuh 9:30 ya kalau di sini ya. Baru duduk aja terus lihat jemaat udah aduh grogi banget nih. Nah sekarang kita mau ngebahas dengan lagu-lagu yang tadi di sesi pertama bisa nggak lagunya diganti, bisa nggak permainannya begini, bisa nggak begitu. Yang pertama, kita ini sebagai pemusik harus membawa emosi jemaat untuk bernyanyi dengan baik dan sampai ke Tuhan. Itu yang pertama. Gimana kalau mereka bisa bernyanyi dengan baik kalau musik yang kita mainin itu nggak benar? Ya, jadi kita harus tahu dulu musiknya seperti apa, mau mainkannya seperti apa, mau bagaimana supaya musik yang kita mainkan bersama song leader dapat diikuti oleh jemaat dan akhirnya wah enak ya. Jadi kalau tadi ada mau ganti lagu, seharusnya kita lagu yang menurut kita, tim kita nggak enak, kita harus bisa bawa jadi enak. Supaya jemaat, oh ternyata lagunya enak kok dibuat seperti ini. Nah itu PR kita sebenarnya. Ya, nah itu yang pertama. Kita harus berlatih secara pribadi dulu. Kalau tadi dibahas lagunya itu keluar setelah sermon Parhalado. Ya sekarang kan udah canggih dong, yang roster pasti udah keluar sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Teman-teman yang mau pelayanan di minggu 17 Maret misalnya, harusnya Selasa atau Rabu tuh udah bikin WA group, ya enggak? Bikin WA group apa enggak? Iya kan? Nah terus kira-kira di dalam WA group itu selain ngebahas kita latihan hari apa nih gitu, selain ngebahas hari latihan, ngebahas lagu enggak di situ? Ada enggak yang nge-share ini lagu hari Minggu ya? Gitu. Ya kan? Setelah nomor lagu keluar, dari teman-teman di sini berapa orang yang lagunya dilihat dulu di rumah sebelum ketemu timnya? Itu PR pribadi kita dulu, dilihat dulu lagunya. Minimal dilihat deh, kalau saya juga nggak pernah saya mainin di rumah ya, tapi saya lihat lagunya tuh apa. Kalau misalnya, oh ini oke saya bisa, oh ini oke bisa. Terus kalau ada yang nggak enak nih, atau menurut kita nggak enak atau susah, pernah nggak dibahas di WA grup itu? Enggak, iya. Itu harus dibahas. Berapa orang ya? 4 orang ya biasanya pelayanan ya. Dari 4 ini PR juga ya buat seksi musik, kalau boleh
satu tim itu harus ada yang bisa menjadi leader. Leader untuk memimpin, kamu nanti main melodinya ya, kamu nanti main iringannya, kamu nanti yang song leadernya nanti yang ambil ini ya gitu. Itu harus ada. Ya, karena nggak semua bisa main chord ya. Maksud aku gini, kita punya sumber daya kan beda-beda. Ada yang sebenarnya bisa tapi dia malu untuk mengekspresikannya. Ada yang sebenarnya bisa standar tapi sok ngajarin gitu kan, itu juga ada ya. Nah, jadi kita harus sama-sama dulu nih di grup. Aku mau lagu si nomor 1 nih kira-kira enaknya diapain ya supaya nanti jemaat tuh nyanyinya nggak bosen karena 3 ayat tapi kayak tadi tuh lagu pembuka misalnya. Kalau kita dapat lagu pembuka 3/4, gimana jemaat mau excited tapi lagunya tuh nggak membuat, iramanya nggak membuat wah pembukaan hari Minggu. Kayak contoh lagu Puji Jehovah nanana, saya nggak hafal kata-katanya. Itu kan 3/4 ya. Balik lagi ke tadi nggak ada temponya. Nah teman-teman itu PR teman-teman, PR kita untuk gimana lagu si 3/4 itu yang sampai 3 ayat kita bisa mainin dengan cara membangkitkan emosi jemaat untuk bernyanyi. Gitu ya. Pandemi kemarin itu kayaknya merusak segala sesuatu yang sudah baik, tapi ada juga muncul yang baru nih. Kalau di kami karena pandemi banyak yang nggak mau pelayanan, alasan takut keluar ya, tapi dia pergi ke mall. Nah, akhirnya tim yang main itu aja. Akhirnya kita didukung oleh salah satu pendeta kita. Kalian boleh berekspresi bebas untuk musik ini, tapi di dalam jalur ibadah. Akhirnya kita berani mencoba untuk overtune. Di setiap lagu overtune. Kita boleh ganti temponya. Contohnya yang tadi itu ya. Lalu masuk ayat 2, naik sedikit temponya. Terus kalau ada tambahan gitar atau drum, nah itu dimasukinnya di ayat 2. Terus nanti ayat 3 drumnya boleh heboh lagi sedikit. Ya, tapi tetap dalam jalurnya ibadah HKBP ya. Kalau di kami di kebaktian jam 9 itu pakainya taganing. Yang kalau yang band-band itu di ibadah khusus jam 3. Bukannya apa-apa ya, memang jemaat di jam 9 tidak bisa, orang tua nggak semuanya bisa menerima musik seperti band ya gitu. Taganing aja ada yang pelototin kok dari ujung, jangan begitu mainnya. Nah iya ya kan, kita salah satu not aja tuh ya, sebelah sini kan pasti udah ngeliatin ruang pemusik ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai bikin kita nanti jadi, udah deh main biasa aja deh, enggak. Namanya seni itu berkembang. Manusia berkembang, kita juga harus berkembang. Tapi balik lagi, rumah kita di mana? Di HKBP. Gitu. Jadi jangan takut untuk berkembang. Ya, itu tadi harus ada lead timnya dan lead musiknya. Contoh lead musiknya gini, misalnya si organis gitu. Kamu nanti main melodi, saya main block chordnya ya. Sesuai dengan buku logo. Saya tanya sama panitianya di HKBP Mampang pakai apa? Buku logo katanya. Wah itu menurut saya keren sih, hari gini banyak HKBP yang maunya baca chord. Ya, bahkan anak-anak yang baru bisa main musik tuh jago main klasik, jago main piano klasik, jarinya kemana-mana tapi nggak pernah mau baca buku logo. Ya, padahal kan kita bagaimana supaya si buku logo ini abadi ya. Sebenarnya enak, cuman ya karena kita udah biasa dengar musik yang lain jadi ngerasanya tuh buku Ende ya gitu-gitu aja gitu. Padahal ya itu seperti saya bilang tadi, gimana caranya lagu yang menurut kita tidak enak, membosankan, kita bisa bikin enak. Gitu ya. Terus analisa lagu yang tadi saya bilang, aku mau tanya di sini teman-teman. Kira-kira contohnya Maro Olop Tondiki, nggak ada yang boleh buka buku Ende ya. Itu berapa per berapa iramanya? Ada yang tahu nggak? Maro Olop Tondiki berapa per berapa iramanya? Ayo pemusik. Berapa? 3/2. Nyanyinya gimana? Ayo, nah itu yang Julius nyanyiin versi Rumah Gorga tuh. 4/4. Mar olop olop tondiki na
na na na. Yang benar 3/2. Kadang kalau ketemu logo Marolop Olop Tondiki, pernah nggak lihat buku logo 3/2? Nggak, pasti maininnya versi rumah keluarga. Bukan rumah ibadah. Harusnya kan 1, 2, 3 tap Marolop Olop Tondiki na 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 na. Ya kan? Saya juga paling sebel kalau lagu itu ada di pesta huria. Kita izin sama pendetanya, boleh nggak diganti 4/4? Karena kan pesta huria pakai alat musik Batak gitu kadang-kadang ya. Ya 3/4 tuh kan agak nggak enak ya pakai tagading gitu ya, 3/4, 3/2. Nah itu tadi harus analisa lagu gitu. Kalau cintuannya atau pendetanya nggak tahu sih, sebenarnya mereka juga nggak tahu gitu. Karena yang biasa mereka dengar yang 4/4 tadi. Tapi balik lagi kita punya buku, si buku logo ya kita harus ikutin itu. Itu dia, jangan salah ya. Oke, berikutnya. Nah ini tadi. Pelayan musik itu harus mengerti irama, ya. Gimana cara nyanyiin 2/4, 3/4, mainin 4/4, terus kalau mau di aransemen mau kemana, tuh, ya. Jadi kalau dalam satu tim musik ada yang bisa menjelaskan akord, harus dibantu yang temennya. Itu baru namanya leader. Harus dibantu. Terus kalau dibilang, aduh dia nggak ngerti-ngerti, gitu, ya diajarin. Kalau kalian mau membuat musik di gereja kalian semakin wow, ya harus ada yang mau ngajarin. Dari 7 lagu, ya nggak usah lah 5-5-nya diimprove 2 misalnya. Pelan-pelan kan, lama-lama orang itu akan belajar sendiri. Ih aku main sama si B, besok dia pasti nyuruh begini-begini, aku mau latihan dulu sendiri di rumah. Ya dong, nah aku juga nanya nih kemarin selain pakai buku logo gimana, katanya masih main transpose di sini. Nah, transpose otomatis, iya kan, bukan transpose manual, tinggal pencet turun nadanya gitu kan. Nah itu dulu saya suka main sama Jesse, dia cuma main ret gitu kan ya. Sampai sewaktu-waktu acara apa ya dulu ya, pokoknya harus pianis musik itu harus orang HKBP Mampang. Akhirnya dia dikirim KBT ke Tebet belajar. Latihannya cuma 2 kali sih sama aku, tapi maksudnya dianya sendiri mau berkembang. Kan ya, gak tahu deh sampai sekarang masih transpose gak? Yang benar, jujur ya. Karena saya lihat dia sekarang main di Romangun, ya, main di gereja lain gitu kan. Jadi maksudnya kitanya mau berkembang gitu. Bukan karena iya aku cuman main di Mampang doang, terus ya udahlah gini aja. Enggak. Yang kayak gitu-gitu buat kita lari ke gereja lain. Gitu ya. Saya senang kalau juga di satu gereja tuh ada ibadah khusus atau variatif, katanya baru mulai di sini. Tapi bolehlah timnya nanti lagu-lagu itu buku Ende ya tetap dimasukin. Ya, untuk tim-tim variatif karena kita kan rumah kita ya di HKBP. Kalau enggak kita juga yang cinta HKBP buku Ende, siapa lagi? Nanti hilang. Ya, karena di Tebet juga begitu nih sekarang nih. Kita dulu probationnya dari sekolah minggu main kan. Semenjak pandemi lagu sekolah minggu buku Ende itu hilang karena streaming. Ya kan, jadi lagunya dicari yang anak-anak tuh bakal duduk tertib di depan TV gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nanti kebaktian remaja mereka pakai band. Lalu yang nerusin kita-kita ini main organ, main piano di kebaktian umum siapa? Yang mau baca buku logo lagi tuh siapa? Gitu, ya. Oke, terus harus ngerti harmoni. Nah, kalau sudah baca buku logo pasti tahu dong kalau 1 crash tuh berapa, 1 mol tuh berapa, 2 crash berapa, 3 mol berapa. Nah, kan arahnya tahu. Kalau kita main di do itu temannya larinya ke akord mana aja sih? Ke akord 4 kah, ke akord 5 kah, ke akord 6 kah? Nah yang kayak gitu-gitu dicoba teman-teman. Ya di Google tuh kan banyak gambar akord kemana, ke C, ke F, ke G. Jadi bisa yang harusnya lagu ini di bar kesini tuh masuk minor dulu yuk. Jadi kita nggak bingung lagi minornya tuh akord berapa ya. Nah, itu harus dilatih memang pelan-pelan nanti lama-lama bisa. Makanya nanti dibantu sama si leader tim ini gitu ya.
Aku mau kasih contoh lagu buku ND 256 ya, lagu Yesus Raja Nihuria, itu kan satu lagu diulang 2 kali ya. Pernah main gak? Itu kan satu ayat 2 kali ngulang kan. Terus bayangin kalau dia nyanyi 2 kali berarti kita 4 kali ngulang. Ya enggak? Kalian kalau nonton film 4 kali ngulang bosan gak sih? Mau kata itu film bagus juga. Coba. Nah gimana cara musiknya untuk bikin 4 kali itu berasa, wah enak juga ya lagunya. Gitu. Ya saya boleh praktekin dulu ya. Saya lebih senang main soalnya daripada ngomong di depan tuh grogi. Dengan asumsi 2 alat musik ya, karena kalau harus tetap ada yang main melodinya soalnya. Nah, intronya harus tetap ada, kalau kalian mau ngubah intro, harus tetap ujungnya tuh ada sedikit melodinya, supaya jemaat gak bingung masuknya bagaimana. Satu lagu dia diulang 2 kali tapi ada irama yang beda. Nanti balik ke ayat berikutnya ulang lagi irama yang pertama. Tam 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 tam. Kalau song leadernya kuat naikin, saya waktu itu pernah gitu. Tapi turunin dulu ya. Endingnya tadadadad. Pam 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 tad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 . Nanti ayat 2-nya dengan irama yang pertama stay di chord kunci yang pertama, pas pengulangan naik lagi. Pam 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 pam. Paham nggak kok mukanya ini sih antara bengong? Paham nggak? Kira-kira song leader kalau musiknya main begitu masuk nggak? Hah? Masuk ya? Nah, jadi lagunya nggak monoton gitu, maksudnya kita juga yang seperti tadi pertanyaan teman-teman tuh aku ngerasain banget, boleh nggak sih lagunya diganti? Nah, boleh, makanya aku bilang di WA grup itu kalau keluar lagunya Selasa langsung dibahas. Jadi kalau mau diganti pendetanya juga nggak buru-buru mau ganti lagunya. Emang ada 866 lagu buku ND, kan kita belum nyanyiin semua kan? Iya, belum nyanyiin semua aja ada yang kita udah nggak enak gitu, ngiringinnya gimana sih? Gitu. Belum lagi mau ditambahin jadi 1000 tuh lagu. Nah, kalian udah nyanyi belum 1 sampai 800 lagunya? Belum kan? Iya, padahal katanya lagunya itu aja diulang. Kita juga pernah ngotot, bayangin lagu persembahan Natal, lagunya Noel. Noel, Amang gimana sih lagu persembahan? Kok ini kita komplain bener. Ah udahlah bikin aja cepat. Gimana mau bikin cepat lagu Noel? Ada lagu yang temponya emang gak bisa diapa-apain kan? Mau gimana? Orang yang tadinya mau ngasih 50.000 jadi 10.000, Amang sampai kita bilang gitu. Lagu persembahan. Masukin persembahan gimana? Di Natal. Ya kan? Padahal dia gak ngikutin pusat lagunya, mereka bikin sendiri. Gitu. Untungnya enak ya sekarang kita bisa ngobrol sama pendeta gitu untuk ngebahas lagu. Asalkan kalau saya sih gini, beberapa tahun terakhir sih lumayan dapat pendeta yang mengerti musik dan mengizinkan kita berkembang. Silakan deh mau dibikin apa, yang penting tetap ada jalurnya. Itu lagi, kayak tadi saya bilang ya, tagading aja ada yang gak suka gitu kan, apalagi permainan kita itu pasti ada yang gak suka.
Tapi gimana caranya? Ya kalian tetap stay sama apa yang udah kalian latih. Itu aja pokoknya. Kalau tiba-tiba dari sana ada yang ganti, ya pokoknya stay aja sama yang kalian latih. Jangan berubah dari jalur, nanti kalian juga jadi bingung mau dibikin apa ini gitu. Ya, sampai ada anak Taganing saya juga nangis-nangis, ya biarin aja. Nanti kita yang bela. Gitu. Tapi kalau nanti habis itu ditanya sama Parhaldonya, harus siap jawab juga timnya. Ya, jangan ini nih Amang yang nyuruh, jangan gitu juga. Gitu, ya. Gimana kira-kira? Ngerti ya? Jadi mulai besok, mulai minggu depan deh coba dianalisa lagunya. Buku ini tuh enak-enak kok. Apalagi kalau buku BN itu kan banyak adaptasi dari Kidung Jemaat ya. Iya kan? Banyak adaptasi dari Kidung Jemaat. Kalau misalnya ngerasa ketinggian, biasanya tuh Kidung Jemaat satu nada lebih di bawah daripada buku ND. Ya, iya, dicek deh. Karena orang Batak kan doyannya nyanyi tinggi-tinggi ya. Jadi mungkin yang nyiptain buku ND, buku logo tuh maunya nadanya yang high voice semua. Gitu ya. Lalu kalau lebih dari satu instrumen selain organ piano. Teman-teman beruntung banget kalau kita punya satu alat instrumen, lebih dari satu instrumen. Kalau dulu di Tebet itu ada ibadah umum biasa, 1 bulan sekali di sore itu ada ibadah akustik, lalu ada ibadah khusus setiap minggu ya, ada ibadah akustik, terus 2 kali dalam sebulan Chambers harus main. Ibadah akustik itu adalah hanya organ piano tambah gitar, bass dan kajun. Nah, lalu terbitlah peraturan Kidung Jemaat tidak dipakai. Itu kan bingung ya kalau kajun gak pakai buku ND itu untuk dibikin iringan drum kan agak pukul-pukulan itu kan agak bingung ya. Selain tagading, kalau tagading mungkin karena sudah warnanya di lagu Batak dia lebih gampang masuk gitu. Ya, dulu tuh ada akustik. Nah, akhirnya kita juga begini, mau sampai kapan kita minta ganti lagu terus? Ya kan, pekerjaan pendeta sama Sintua kan juga bukan cuma ngurusin lagu ibadah tiap minggu ya. Nah, jadi mau sampai kapan? Ya sudah kita bikin sebisanya kita. Gimana caranya ya? Kadang-kadang kita sibukin sih udah gitarnya aja yang main. Nanti kita pelan-pelan masuk piano organnya pelan-pelan aja gitu. Kan akustik bebas dong, terserah aja pianonya aja, gitarnya aja yang maju. Nanti kajunnya di ayat kedua gitu. Tapi improve itu terasa, enggak juga gitar main. Ya kalau cuman gitar doang ya solo itu mah bukan ibadah menurut saya ya, PA gitu kan ya. Yang terpampang ada 5 alat musik kok yang bunyi gitar doang gitu. Ya, sama juga kayak di ibadah khusus di Tebet, kayaknya teman-teman juga banyak yang ke Tebet ibadah khusus ya. Nah itu juga kan banyak alat musiknya, tapi sempat juga mereka nggak bikin lagu buku ND. Jadi pas kita bikin acara bulanan turi-turian nih buku ND, mereka nggak tahu lagunya. Mau dibawa kemana tuh buku ND, lagunya mau diimprove apa. Lagu yang lain mereka jago, improve aransemennya kemana-mana. Pas masuk ke buku ND, mau lagu apa nih, mau gimana nih. Nah, ya jadi masukin deh nanti buku ND, Kidung Jemaat di ibadah variatif itu. Jadi kita yang muda-muda ini juga tetap kenal HKBP. Asik kok buku ND itu asik, mau dibikin band, mau dibikin akustik, mau dibikin cuman poti marende gitu kan, kalau organ bahasa Bataknya poti marende ya. Ya, nah kita kalau aku di gereja itu ada chambers itu adalah mini orkestra. Karena dia nggak banyak, jadi chambers itu kayak musik kamar ya, kalau bahasa musiknya itu dia musik kamar. Jadi kita hanya punya brass section sama string biola. Ya, seharusnya baiknya di aransemen sih memang, tapi kami nggak punya sumber daya yang untuk mengaransemen 7 lagu dalam setiap 2 minggu tuh nggak punya. Kadang-kadang kalau cuman acara besar, acara sending, acara Natal, beberapa lagu kita aransemen. Kalau teman-teman buka YouTube HKBP Romangun, itu dia punya orkestra kayaknya main 1 kali sebulan itu, bagus banget. Ya. Jadi belajar juga lihat gereja yang lain, di sekarang kan YouTube ya, nggak harus pergi
musiknya mereka bagaimana, mereka berani aransemen apa enggak, aransemennya tuh seperti apa sih, heboh kah, standar kah, kalau heboh juga seperti apa sih hebohnya gitu. Selama heboh itu untuk mengangkat jemaat bernyanyi dengan baik dan benar, menurut saya sih it's okay ya, tapi balik lagi ke rumah masing-masing ya. Nanti nggak boleh begini, ada mungkin Amang Inang pendetanya bilang nggak boleh ya, pokoknya diskusi aja seperti apa baiknya ya. Biar gimana pun kita ini kan bilangnya aku besok pelayanan, berarti kita ini kan pelayan ya. Teman-teman mau sejago apapun teman-teman main di kafe, mau main di band teman-teman, sejago mana apa teman-teman main musik di luar sana, masuk ke gereja kita pelayan. Jadi kalau iman kita nggak benar, musik yang kita siapin nggak benar, jangan harap jemaat yang bernyanyi juga benar. Kalau kalian cuma latihan, gampang lagunya besok aja ya setengah jam sebelum ibadah, gak akan bisa. Sama kayak perut kita ya, gak bisa makan 1 kali sehari, mesti 2 atau 3 kali sehari. Sama, main musik di ibadah juga gitu. Gak bisa kamu latihan hari H, terus langsung mengiringi jemaat, gak bisa. Yang kalian iringin tuh puluhan jemaat untuk menghadap sama Tuhan. Ya, mereka jemaatnya, mereka tuannya, kita pelayannya. Jadi benar-benar dulu siapin diri kita, benar-benar siapin hati kita supaya musik yang kita bawakan diterima jemaat dan mereka juga bisa bernyanyi dengan baik. Ya saya ada ngirim video yang ada chambersnya, boleh di Ini aku mau kasih sedikit video bermain sama chambers ya. Kebetulan waktu itu dalam acara sending, nah ini sedikit kita improve chambersnya. Oh ini bukan yang chambers, ini satu lagi yang kita main sama ada drum, ada taganing, ada suling bataknya, ada saksofonnya. Nggak keluar suaranya. Di rewind Kak, biar intronya. Ini organ pianonya di mana ya? Oh di atas ya? Di atas. Oh, bukannya dulu di bawah ya? Oh karena banjir. Itu agak sulit ya memang kalau di atas. Boleh di rewind Kak? Nah ini intronya dia, kita nggak ngambil dari not,
tapi song leadernya harus siap untuk masuknya di 4 bar pertama loh, masuknya di sini loh. Nah, itu ambil nadanya tuh. Main band nih pasti jago-jago ya. Aku dulu dari sama-sama kita pelayanan Aposo udah kelihatan musiknya sebenarnya jago-jago, tapi kita berani nggak buat nyoba gitu. Contoh kayak tadi lagu yang 3 yang terakhir tadi yang kita bahas di sesi pertama, harus langsung masuk. Memang biasanya gimana? Main chord atau main satu nada sebelum mulai si amen-amen dan segala, yang lainnya itu? Biasanya musiknya gimana? Tahan chord 4 ketuk atau hanya satu nada? Satu nada? Tahan chord, berapa ketuk? Lebih memang dari 1 ketuk? Iya, satu nada awal memang lebih dari 1 ketuk. Langsung kan? Ah ya, kalau ada jeda, kalau pemusiknya udah 1 ketuk, kalau ada jeda berarti song leadernya dong yang gak masuk. Ya enggak? Iya. Iya pendeta, amin. Oke, nah itu mungkin juga ini Amang kalau makanya tadi saya lihat karena dia di atas, ya kan, rambat suaranya juga jadinya memang susah. Itu berpengaruh juga, memang dulu juga Tebet di bawah, di atas, kita minta turunin lagi memang ke bawah. Tapi kalau memang 1 ketuk, harusnya sih song leadernya langsung masuk ya, habis berkat. Hanya amin-amin yang harusnya langsung atau semuanya Amang? Ya berarti maksud saya si Amang pendeta selesai harus langsung masuk amin. Hanya di amin ya, di nada di lagu yang sebelum-sebelumnya enggak ya? Aihodo sama Nasanin Lehonmi enggak ya? Sama. Nah itu kan tangga nadanya sama ya teman-teman, iya kan? Si langsung kan? Nafas lagi. Enak. Ya, jadi abis tahan aja. 1. Langsung. Begitu juga dengan amin-amin. Berkat? Ya, lalu langsung organisnya. Dapat dong, langsung sama S. Nadanya, song leadernya itu nadanya sama.
coba boleh ya? Coba mungkin Amang Pendeta boleh, aduh maaf ya Amang, saya jadi minta tolong loh. Amang Pendeta mungkin boleh doa berkat yang terakhir, kita langsung coba ke amin-aminnya. Kita praktekin Amang, coba ya. Hanya berkatnya gitu ya? Ya, yang endingnya. Siap nyanyi ya, biar saya juga gak salah nih kalau saya bunyi kalian gak nyanyi, saya salah juga nih. No, yang amin-amin. Ya kan? Ya, Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Di dopak ko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Bisa dong teman-teman. Jadi kita juga jangan bengong. Memang kadang-kadang jadinya pemusik sama song leader itu nggak berdoa jadinya di terakhir memang. Ya karena kita fokusnya ke situ. Oh ya memang berarti tergantung pendetanya ya. Ada yang memang pendetanya menyebutkan amin, ada yang enggak. Seharusnya memang tidak gitu Amang. Iya, iya. Iya, berarti nanti 2 minggu lagi seminar untuk pendetanya. Iya, biar sama gitu berarti kannya Amang ya. Seharusnya enggak pakai amin. Untuk Jakarta itu sudah ada keseragamannya, bisa dibuka di bukunya. Ya. Ada buku penyeragaman. Iya, berarti mulai besok dicoba ya gitu. Karena memang iya benar sih memang kadang-kadang kita nunggu pendeta. Jangankan itu kalau nyanyi antar lagu aja ada sintua yang dia ngasih kode dulu kan. Ada sintua yang gak ngasih kode, akhirnya diem-dieman, sintua diem, pemusik diem. Ini urutan berikutnya apa sih gitu kan. Nah iya gitu kan ya. Oh kalau haleluya. Di sini teman-teman siapa yang hadir waktu seminar musik distrik di HKBP Tebet? Ya, waktu itu kalau nggak salah ya si Tante Ima, pembicara berikutnya aku manggilnya Tante Ima ya. Kebetulan dia guru saya juga nih. Dulu kemarin itu Tante Ima bilang bahwa haleluya itu ungkapan hati kita tapi kan belum selesai ibadahnya. Dia pembuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Intinya itu kita belum nyampe surga gitu karena aminnya di belakang. Nah, itu ada lagi menurut Tante Ima itu chordnya jangan ditutup. Kalau biasanya kan gini kan. Belum nyampe, belum selesai, baru pembuka ibadah. Gimana caranya dibikin ke Tries di Picardi dari minor ke mayor. Nah. Baru mulai ibadahnya, belum dibuka. Belum selesai, baru ibadah. Nyanyian pembuka, haleluya, semua bersorak haleluya, tapi belum tutup amin, jadi akordnya di ingat nggak? Coba yang datang sini saya tahu loh mukanya yang datang-datang nih, udah dicoba belum? Udah dicoba kah di ibadah? Belum, kira-kira berani menyampaikan nggak ke pemusiknya? Gini loh kemarin di seminar harusnya akordnya begini. Ada kan rekaman YouTube-nya, kalau lupa suruh dengerin aja. Kalau kami coba 2 bulan, entah kenapa habis itu berhenti. Karena itu makanya tadi saya bilang, ada pemusik yang mau mencoba, ada pemusik yang takut. Iya kan? Ada pemusik yang takut, kita baru, aduh mainnya sama si B nih, dia tuh jago banget, aduh aku gimana ya kalau aku salah, itu udah pasti kan takut duluan kan. Terus gimana juga mau coba ganti chord, kalau mau disuruh main ke arah sana aja udah takut duluan, gimana mau mencoba ganti chord yang lain gitu. Nah dicoba ya, nanti mungkin sama Tante Ima disinggung lagi, haleluyanya diarahin ke chord yang tadi itu. Itu larinya ke chord 3 mayor, nah cari sendiri tuh 3 mayornya apa ya, PR. Iya, oke. Kira-kira begitu. Oh ini lagi tadi Kak, yang satu lagi yang bareng. Saya pernah lihat Instagramnya
Naposo Mampang, Instagram apa YouTube ya, acara Natal gitu, nyanyi Great Hallelujah pakai trompet beneran. Ya kan, wah itu keren banget sih, asli. Kita aja dulu tuh kita punya sampai satu panggung penuh, zaman saya masih sekolah minggu ya, pemusik trompet, saksofon segitu banyaknya, nggak pernah nyanyiin Great Hallelujah pakai trompet beneran, pasti pakai suara keyboard. Nah, ya, itu keren banget. Nah, ya. Kita nih punya ada saksofon, ada biola, ada trompet. Tapi kita bagi suaranya hanya dari buku logo, itu kan ada 4 suara ya. Jadi ya dari situ aja kita bagi. Karena kalau semuanya lebih dari satu instrumen terus semua main melodi, terus song leader juga kan nyanyiin melodi, apa fungsinya tuh pemusik segitu banyaknya kalau cuman main melodi gitu kan. Gak asik juga didengarnya. Ya masih loading ya. Kira-kira di sini ada yang main biola nggak? Ada bibit-bibitnya nggak? Dicari, terus gini ya. Bolehlah dibuka kelas tagading. Nah, bolehlah dibuka kelas tagading tuh boleh. Nanti tapi kalau misalnya menurut gurunya sudah layak main, ya harus ditemenin. Jadi kita juga sama pemusik-pemusik yang baru jangan langsung underestimate gitu ya. Mereka harus dibimbing dari mental dan ininya pola iringannya. Oke, ini kebetulan lagi acara sending, jadi ayat 1 dinyanyikan oleh tim sending, ayat 2-nya masuk ke dalam ibadah. Fortune ya, ayat 3-nya kita naikin.
jelas dari Tebet. Boleh sekali-sekali main ke Tebetnya di ibadah jam 9, jangan di jam 3 terus, datang ke ibadah jam 9. Ya. Nah, jadi teman-teman harus mulai berani ya bikin improvisasi. Kita mau coba dari yang kecil dulu deh, overtune dulu. Overtune. Nanti kalau overtune udah bisa, naikin main intronya sedikit berbeda. Contohnya kayak kita mau Manopoti Dosa, kasih dulu intronya sedikit-sedikit yang kayak menyayat hati gitu ya. Nah, teman-teman kan kalau kita ke gereja lain, ya saya juga pernah ke GDI atau JPCC ya. Kita tuh kayaknya pas worship leadernya masuk, terus keyboardisnya bunyiin satu akord aja, teneng gitu. Kan kayaknya kita udah jadi kayak jiwa yang berdosa banget gitu ya. Terus seminggu ini tuh kayaknya dosa kita banyak banget. Gitu. Beda sama kayak kita masuk HKBP ya, kayak tadi dibilang harus ada lonceng supaya semua siap, kalau enggak semuanya ngobrol. Nah sama, saya juga ngalamin hal yang sama gitu, kadang kita masuk di rumah kita sendiri, entah kenapa ya, mungkin karena rumah kita sendiri kita jadinya kurang menghargai atau bagaimana ya, kok kayaknya apa karena kita kenal pelayan-pelayannya jadi aduh ya udah ibadah aja gitu. Sama kita ke gereja lain yang baru kita dengar satu akord aja tuh kita udah meringis gitu. Nah, itu yang dicoba ya, dicoba supaya kita juga jadi pelayan yang memang betul-betul dari hati, bukan karena kita pintar, bukan karena kita mau show off. Ya. Yang terpanggil banyak, yang terpilih sedikit. Kan gitu kan. Yang pintar banyak, tapi yang benar-benar mau melayani itu ya nggak banyak. Yang serius benar-benar mau mengembangkan sama-sama, ngembangin musik gereja kita nih nggak banyak. Karena memang musik itu seperti mereka melihatnya kecil, padahal kalau nggak ada kita ibadah juga sebenarnya nggak enak. Gitu. Ya pasti sini teman-teman ngalamin hal yang sama kayak teman-teman pemusik di gereja lainnya. Seperti ngerasa kurang diperhatikan, merasa seperti oh ya makasih ya pemusik udah gitu aja gitu kan ya, nggak ada diajak diskus. Makanya kalau ada pembekalan kayak gini, ini waktunya untuk diskusi sama kayak tadi Amang Pendeta. Karena setiap nanti ganti uluan pasti ganti lagi aturan-peraturan dalam musik. Nah, ya kira-kira itu nanti mungkin kalau habis break, kalau ada yang mau coba-coba main musik boleh banget. Kalau dari saya belajar mulai dari overtune, lalu mengganti sedikit intronya, ya. Lalu nanti kalau sudah oke, masukkan ending yang enak. Chord ending juga. Kalau di lagu band bisa, kenapa di lagu ibadah nggak bisa? Gitu. Kan pasti sebenarnya pada punya potensi, tapi takut. Kalau menurut saya sih takut ya, karena di ibadah umum husuk begitu takut untuk membuat sesuatu yang lain. Gitu. Oke. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa kita bisa main musik itu selain tadi dibilang bakat, talenta, itu Tuhan yang pimpin. Jadi kasih juga yang terbaik buat Tuhan. Kira itu. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Dian Panjaitan, berikan aplaus dulu untuk Kak Dian materinya. Terima kasih tadi kita ada cukup satu hal yang sudah juga kita sudah bisa disepakati kali ya, bagaimana caranya supaya pemusiknya berespon cepat dengan liturgi gitu ya, liturgos gitu. Bagaimana caranya dan triknya itu tadi sudah disampaikan. Itu juga merupakan satu kesatuan kerjasama gitu di antara pemusik dan juga song leader. Oke. Ada not-not nanti juga kita bisa sampaikan juga, tetapi memang karena waktunya, maaf Kak Dian dan juga teman-teman juga. Makan siang 10 menit lagi, maaf nih. Jadi ya walaupun kita sudah sangat ingin untuk makan siang, tetapi gak apa-apa kita memang maksimalkan waktu yang ada. Teman-teman bila ada ingin yang ditanyakan mengenai pola musik khususnya di ibadah HKBP, bisa silahkan, sama seperti tadi kita akan buka 2 termin. Mungkin ini termin pertama, nanti termin kedua setelah makan siang ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin silakan. Ada loh. Oke, kita nggak cepet-cepetan ya, ini bukan kompetisi ya. Ya, lebih gampang ke Ito Belfry dulu ya. Iya Bang. Silakan Bang. Tes.
katakan kita bisa mengubah, itu bukan mengubah lagu yang sulit misalnya sudah ini jadi lagu yang mudah, tapi lagu yang sesuai dengan konteks pergumulan kita itu aja. Supaya jangan salah paham, jadi bukan, kalau saya juga justru seperti itu, di lagu yang susah harus dipelajari. Makanya tadi saya ambil contoh, para sintua kita di gereja tertentu dilatih dulu lagu-lagu yang jarang. Maaf ya. Betul ya, maksudnya tidak langsung serta-merta langsung merubah, ingin merubah itu. Betul. Bukan itu, betul. Karena itu juga harus melewati beberapa pintu juga emang ya untuk merubahnya, nggak semudah itu. Mohon maaf. Ya silakan Dito. Ya, terima kasih. Mohon maaf mungkin saya agak bertanya di luar konteks ya. Cuma kalau kita melihat HKBP Tebet ini kan cukup ini ya, kalau lihat tadi videonya itu dalam tanda kutip itu kompleks ya. Dalam tanda kutip pelayannya banyak, terus sepertinya kaderisasinya jalan. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya itu ada nggak tips trik gitu, bagaimana pertemuan, bagaimana pelatihan, bagaimana kaderisasinya? Karena kalau kita melihat ya saya di gereja saya yang lama itu, jadi pemusik itu nggak banyak gitu. Setelah saya keluar susah mereka, akhirnya susah. Jadi karena kaderisasi akhirnya mulai agak ini, mereka membuat kayak anak-anaknya itu, anak-anak kuria itu dibuat les gratis, misalnya seperti itu. Itu ini contoh saja, les gratis tapi nggak mungkin instan kan, nggak mungkin instan gitu. Bisa langsung sebulan 2 bulan langsung tampil, nggak mungkin bisa. Kecuali ada figurnya juga yang ngajarin mereka gitu. Jadi pengen tahu tips dan triknya sih dari HKBP Tebet. Terima kasih. Cukup, silakan dengan Surya. Iya, makasih Kak Dian. Dikit buat Kak Dian ya Kak. Tadi saya lihat video dari Tebet, sebenarnya kan benar masalah SDM juga ya Kak. Nah kedua, kalau kita mau aransemen, sebenarnya aransemen itu banyak Kak ya, bukan harus aransemen lagu, cuman aransemen chord. Contohnya chord do itu kan chordnya banyak, ada 10 chordnya. Tergantung, kalau di Tebet saya kurang tahu Kak, 1 atau 2 instrumen, cuman kalau kita 2 instrumen. Permasalahannya adalah kita harus sepakat chordnya dulu apa gitu loh. Karena tadi saya bilang bahwa perkembangan musik itu kan sekarang Kak tahulah kayak banyak banget chord yang bisa kita improvisasi misalnya gitu. Nah langkah pertama adalah kita harus sepakat tentang chord gitu. Jangan anggap sepele chord, karena perbedaan chord itu sangat sangat fatal. Itu udah basic banget, pasti Kak Dian tahu ya sebagai orang musik. Nah yang kedua adalah yang Kak Dian tadi paparkan itu kayaknya bakalan dibuat, itu dibuat Kak, cuman di event-event tertentu mungkin ya, kayak Pasca, Natal, kayak orkestra dan lain sebagainya. Permasalahan tadi yang Kak Dian main di keyboard tadi, itu kan Kak Dian seperti membuat suasana yang berbeda gitu ya, supaya nggak ngantuk. Permasalahan sini adalah belum biasa mendengar seperti itu Kak, gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau ketika dibuat kayak gitu, ketika dimarahi, kita nggak mau memulai gitu loh. Mau memulai belum terbiasa lagi, jadi balik lagi ke situ poinnya gitu loh Kak. Mau memulai, orang sini belum biasa mendengarkan seperti itu Kak. Jadi jatuhnya bagaimana? Jatuhnya adalah ya monoton terus Kak, flat terus. Kalau chord C terus, kalau tadi kan Kakak ke 3 mayor gitu ya. Nah mungkin kalau kita buat di sini 3 mayor, orang akan melihat ke atas, itu siapa yang main gitu loh Kak. Nah seperti per HKBPN pasti Kak Dian pasti tahu, mungkin itu dari saya Kak, terima kasih. Boleh, 3 pertanyaan, silakan. Ya, selamat siang semua. Terutama Kak Dian, makasih Kak buat pemahaman musiknya buat kami semua. Yang mau kutanya ini Kak, kebetulan aku di sini bukan pemusik pagi siang, tapi aku pengamat musik lah sebagai jemaat ya. Jadi terkait tadi apa yang Kakak jelaskan, aku menambahkan dari Surya ya, memang improvisasi itu yang sangat mahal dalam bermusik, kalau kita bermusik. Nah kebetulan tadi contoh ada lagu, di mana lagu itu ada pengulangan 4 kali. Memang betul, itu adalah tema. Pengulangan pertama, kedua, supaya jemaat itu ngebosen. Karena, nah pertanyaannya, bagaimana tips Kakak untuk teman-teman kita membuat tema itu supaya supaya mereka tuh bisa loh bikin tema itu gitu loh. Yang satu improve, karena gini, mereka mungkin berpikir, contoh kayak istri saya ini pemusik nih, dia main elektron atau piano. Pernah waktu itu dia membawakan lagu Great Is Thy Faithfulness atau Berkat Setiamu gitu kan.
Aku bilang itu salah, nggak begitu chordnya, gitu loh. Aku nggak baca, aku ngerti juga not balok, tapi nggak begitu chordnya. Harusnya begini-begini. Nah artinya apakah itu berpengaruh dengan latihan? Karena terkadang ketika dia latihan itu cuma 20 menit doang. Kalau aku latihan itu paling mahal, biar perlu 3 jam kalau nggak bisa. Nah di sini terbiasa itu hanya datang karena HKBP itu kan chordnya itu kan D, S atau E. Datang apa sih ya Bang Jesse ya? Nah biasanya kan intro, mulai, ulang. Nah itu kadang-kadang kebiasaan yang tidak baik sehingga kadang kita ini kan ke gereja itu kan hati kita udah kita persiapkan ya. Bahkan yang ibu-ibu udah kondean, udah rapi. Pas duduk, ini kok begini sih mainnya. Nah jadinya merusak gitu kan. Padahal dia apalagi mungkin dia ada masalah gitu kan. Dia ke ibadah itu supaya menguatkan lah. Tapi datang ke ibadah malah membuat hancur gitu loh. Artinya Kak bagaimana sih Kak tips Kakak dengan mereka yang latihan sikat ini mereka bisa memiliki improvisasi yang baik. Karena menurutku harmonisasi itu paling penting dalam bermusik. Karena itulah yang membuat kita ini pendengar ini enak ya, dan akhirnya itu menjadi daya tarik agar dia datang lagi ke gereja itu. Kira-kira seperti itu Kak. Makasih Kak. Terima kasih banyak. Baik, saya ini juga ada ya, tapi atau mungkin ini pertanyaan keempat jatuhnya ya yang di YouTube ya. Nanti setelah makan siang aja ya mungkin. Boleh, atau enggak sekalian jadi udah 5 pertanyaan langsung aja terjawab Kak sambil nunggu tadi. Oh Kita ya, tunggu oke, kode Bang. ya, kita tunggu kode. Jadi ini boleh ya, di yang YouTube ini saya sampaikan ya. Ya, biar Baik, sekalian. jadi karena kita live streaming di YouTube juga akan ada pertanyaan khususnya untuk sesi Kak Dian nih ya. Ini pertanyaannya cukup ini ya agak saya pertanyakan juga ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marta Belvi ya. Marta, pasti teman kenal ya. Marta Sijabat, ada pelayan musik yang tidak tahu sama sekali mengerti irama, harmoni. Nah ini pertanyaan pertama, kenapa bisa jadi pelayan? Itu kenapa bisa jadi pemusik, itu pertanyaan pertama. Ada pelayan musik yang tidak tahu sama sekali mengerti irama, harmoni dan tidak mau berkembang. Bila dikatakan enggak, bisa dikatakan enggak itu sebagai pelayan musik. Karena jemaat banyak yang komplain tentang cara bermain dia. Oh, jadi person ya, berarti bukan dia. Karena ini berbicara mengenai orang lain ya. Ada pelayan musik yang tidak tahu sama sekali mengerti irama. Berarti pelayan musik kita anggap pemusik ya. Nah, coba ya perhatikan ya di antara kita. Terima kasih. Ya itu jadi ada empat orang ya. Silakan Kak Dian. Oke, ya. Saya setuju tadi sama Amang Pendeta ya. Biasanya kalau lagu itu kan memang ada temanya ya Amang ya. Maksudnya minggu ini tentang yang bagian pertama penyembahan pasti ada nomor-nomor khususnya. Makanya tadi saya bilang kalaupun lagunya tidak bisa diganti, kalian harus bisa membuat lagu yang tidak menyenangkan menurut kalian, menurut kita menjadi menyenangkan. Nah itu ya. Lalu ya, pertanyaan abang siapa namanya? Tobel Free. Ada Ya, tips? kaderisasi. Nih sebenarnya kita juga sekarang lagi krisis kaderisasi nih ya. Maka tadi aku bilang dulu kita probation di sekolah minggu. Sekolah minggu ibadahnya sama seperti di Mampang juga ya. Jadi dia pakai buku logo juga. Sampai yang pianis yang sudah berumur masih mau main di sekolah minggu. Sampai akhirnya pandemi mereka mengganti lagu dengan lagu anak-anak supaya anak-anak itu tahan di TV, YouTube. Nah, ke bawah sampai sekarang. Saya kalau pelayanan di sekolah minggu, saya bawa murid saya ikut main karena apa? Mainnya chord, lebih mudah ngajarinnya kan daripada baca buku logo gitu. Terus masuk mereka ke remaja, yang dikenalin itu adalah band. Saya pernah ngomong juga sama pembimbing remajanya. Memangnya nggak bisa ya tetap ada organis, pianis, tapi pakai band gitu. Jadi remajanya mereka ada, jiwa HKBP-nya nggak hilang gitu. Di Jerman sana masih pakai organ loh, organ pipa malah kan yang kakinya ada berapa puluh itu. Nah jadi kita juga sebenarnya lagi kekurangan kaderisasi Bang. Iya itu memang, tapi pernah kita memang selalu bikin audisi. Untuk setiap penerimaan pemusik itu kami wartakan, kami audisi dan kami melaksanakan audisi. Dan ada yang terpilih, ada yang memang ya mohon maaf nggak bisa. Salah satunya dulu, kami dulu sempat ada pendeta Silitonga, anaknya Amang Pensilwoli. Ya.
sense of musicnya bagus, tapi dia mendaftar yang main organis begini. Yang audisi kebetulan saya bilang, Amang, di Bali G aja musiknya bagus, masa Amang main begini? Saya bilang begitu sama Amang. Jadi dia main kalau kita kan main glissando begini ya, dia tuh yang entah apa yang dipencetin begini-gini. Biar kesannya stringnya penuh gitu. Tapi kita dengerin dia main sampai habis. Mau dibawa kemana itu ibadahnya Amang gitu. Ya, maksudnya jangan yang sudah bagus kita punya, kita mundur lagi ke yang di Bonapasogit sana. Di sana kan begitu karena memang tidak ada sumber dayanya. Ya kan? Bukannya mereka nggak mau berkembang, tapi sumber dayanya belum ada. Gitu. Kalau saya di kampung mama saya di Bali G itu organisnya standar. Tapi mereka punya pemain brass section ada 10. Pernah lah saya main di situ nih sebagai organis, terus ada yang ngiringin kur di transpose kan. Saya nggak tahu itu organ bisa transpose, ternyata organnya di kampung juga bisa transpose gitu. Saya main lagu berikutnya, belum balik kan transpose-nya. Dipelototin langsung sama 10 pemain brass section itu. Coba gimana. Besoknya saya ngambek ke opung saya nggak mau main lagi di situ. Malu. Ya. Jadi jagoan mereka itu 10 brass section membaca buku logo 4 suara. Jadi tergantung juga Bonapasogitnya di mana ya. Rata-rata mereka memang jarang ada organis tapi musik tiupnya bagus. Ya kan kalau kita lihat pemakaman di kampung kan mereka jalan bawa brass section ya. Nah itu. Hafal pula kayaknya buku logo di luar kepala tuh sopran alto tenor bassnya. Ya, jadi kita tetap ada audisi Bang, jadi juga nggak sembarangan. Biasanya audisinya tuh kita bikin main 3/4, 4/4, 3/2 sama 3/4 aja beda. Ya teman-teman pemusik harus bisa ngerasain ya, 3/4 tak, 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 6/8 juga beda. Tuaga patmanam, tuaga patmanam, tananananananana, bukan tanananananana, bedain ya, itu 6/8. Satu ketukan ada satu jatuhnya tempo ada 3 ketukan. Tu waga pat manam. 3/2 kayak tadi. 1 2 3 tap 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 tap. Marolop olop tondiki na 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 gitu. Itu beda sama 3/4. Ta 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 da ta da 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 dam. Ya kan? Bisa sebenarnya dibikin lebih march kalau 3/4. Gitu. 6/4 beda lagi, padahal sama-sama perempat, 6/4 dengan 4/4. Yang 4/4 ini lebih enak dibikin improv, 6/4 agak susah karena mirip-mirip sama 3/4, 3/2, iya kan. Nah itu hati-hati. Jadi kalau soal kaderisasi sama, itu permasalahan semua gereja sekarang. Apalagi masalah dengan buku logo. Enggak semua, banyak yang les piano, les di sekolah musik yang lumayan bagus ya untuk baca not balok, tapi mereka nggak pernah mau baca buku logo. Main chordnya keren, ingin kur aja nggak mau. Banget sih sebenarnya ya, anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau ngiringin kur aja nggak mau. Perasaan kalau nggak mau ngiringin kur SPH mama saya, udah dinangisin kayaknya kan ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang nggak mau ngiringin kur SPH, ngiringin kur apa deh, kur yang seangkatannya kita lah. Ya, jadi kalau teman-teman memang punya talenta itu dan waktunya bisa, ya ayolah. Apalagi kalau menurut kita bisa dikembangin. Jangan habis mereka iringannya begitu-gitu aja. Ya masuk, ubah pelan-pelan, tapi tetap di dalam jalurnya. Gitu, ya. Jadi kalau kami gitu ya Bang ya, dapat ya. Sama untuk biola, untuk brass section juga kita tetap audisinya pakai buku logo. Training, nah kalau di kita ada pembegalan kayak gini, yang lebih banyak datang tuh ibadah khusus justru. Pelayan musik, organis, pianis, entah kenapa saya juga bingung ya. Dulu dengan Amang JAU juga pernah, dengan yang Tante Delima itu juga pernah, dengan pendeta Eben Luman Gaul waktu pernah. Kita selalu bikin pembekalan memang. Bisa dihitung jari lah yang datang kalau organis pianisnya ya. Kalau song leader dan
ibadah khusus tuh lebih rajin untuk datang pembekalan ya. Memang harus dibekali terus ya. Jadi teman-teman kalau ada seksi musik bikin begini, jangan sampai nggak datang ya. Dari Surya ya. Aransemen ya. Tadi udah masuk di Om Suryanya mana? On the way. Oh tuh Om Surya. Iya ini juga Om Surya tenggelam yang akan bersinar. Iya. Ini pertanyaannya mirip-mirip sama Joshua tadi ya. Tadi aku juga udah bahas tentang irama dan harmoni gitu. Memang do itu larinya kemana-mana kan. Nah tadi makanya aku bilang analisa lagu dulu. Kalau kamu orang yang bisa mengerti perubahan akord, analisa diri sendiri dulu lagunya, habis itu kamu kasih tahu ke grup. Ini bisa nih, coba ya lagu ini kita coba bikin begini ya. Kalau mereka nggak nangkep dengan tulisan, contohin, rekam. Nih kita besok coba bikin begini ya, kira-kira masuk nggak? Atau nggak kadang kalau kami pernah juga ngambil dari sampel YouTube, bahkan intronya Glenn Fredly pernah kita masukin di dalam ibadah. Sedikit aja gitu. Yang penting lagu itu jadi lebih mengangkat deh. Ya, memang harus bisa. Makanya tadi aku bilang harus ada tim leader musiknya. Siapa yang mengerti si akord tersebut, bantu. Kalau dia nggak bisa, contohin ini loh. Kamu main do, mi, sol. Kalau dia nggak ngerti do, mi, sol, C, E, G. Ya kan biasa dulu jarinya saya geser-geser kan. Nah, memang harus begitu dicontohin. Kita nggak bisa paksa teman kita harus langsung ngerti saat itu juga. Enggak. Tapi kalau misalnya mau bikin satu perubahan tapi teman kita gak bisa langsung ngerti, triknya gini. Ya udah gini ya, kamu stay di chordnya buku logu, saya yang improve. Jadi biar dia main sesuai iramanya buku logu, kita yang jalanin improve-nya. Ya, kalau kita main organis, mungkin suaranya agak nggak enak stringnya kalau buat di-improve-in ya. Tapi bisa digantikan ada glonsy keypole tuh di organ ya, bisa diganti. Pokoknya jangan dua-duanya piano lah. Jadi satu orang harus mau gitu ya. Udah kamu stay di buku logo, saya yang improve. Nanti kalau bisa ikutin ya, di bar yang sekian lari akordnya ke sini. Di bar yang sekian lari akordnya ke sini. Nah kira begitu. Bang Surya ini sebagai pemain musik atau penyanyi? Oh pemain musik. Apa? Keyboard. Mantap, pasti pas main itu ya banyak jiwa-jiwa perempuan yang hai gitu. Kayaknya ya. Ya sama juga sama Bang Joshua tadi. Kalau nyonya diajarin gak mau, contohin. Ya kan, contohin. Tulisin terus suruh dia kasih tahu ke timnya, kita mau pakai akord ini. Gitu. Tapi kita harus mau coba, ya teman-teman pemusik harus mau coba sedikit berubah akordnya itu. Tapi pokoknya jangan aneh-aneh, tapi kita harus mau coba. Jangan ada rasa ketakutan untuk mencoba aransemen. Selama aransemen itu baik, improve itu baik, kenapa takut dicoba? Gitu. Ya, kalau kita cuma ngerti CFG, emang di buku logo benar cuma ada CFG 1, 4, 5, paling hebat ada 6 minor. 3 minor aja jarang di buku logo. Ya, tapi kalau memang mau coba, ya dibuat. Kira-kira song leadernya kalau aku bikin ke sini bisa nggak? Kalau si nyonya apa? Organis ya? Kok ketawa sih? Pianis. Oh tuh dua-duanya lagi. Berarti saat kamu main pianis, kamu bisa memulai untuk mengimprove. Biasanya kan leadernya itu organ ya, biasanya ya. Nah, jangan si organ buku logo, si pianis buku logo, terus udah flat aja gitu, kayak bener kayak Bang Joshua bilang flat aja gitu. Terus kalau tadi kita bikin terus diliatin ke atas, cuek aja, biarin aja. Mau kita benar mau kita salah, pasti kita salah dikit aja kita diliatin ke atas kok. Ini pemusik main apa sih? Makanya aku bilang nanti kalau setelah ibadah ditanya, kita punya jawaban. Kita mau bikin ini, tapi kan Amang lihat sendiri kan tadi jemaat nyanyinya lebih ini kan. Gitu. Dari 10 yang pasti ada 20 yang wah lagunya enak. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua jemaat teman-teman ya. Saya juga waktu itu Taganing saya main kayunya waktu latihan dari ujung sana ada opung-opung nunjuk-nunjuk.
terus dia panggil sintuanya untuk nyamperin kita, nggak boleh. Ini masih dalam tahap latihan ya. Udah diamin aja. Aku bilang sama anak ini karena nggak semua ngerti Tagani kan, kalau dia ganti irama lagi mau kayak gimana lagi gitu. Stop dulu aja, tapi nanti kebaktian mainin aja. Mainin tapi tetap dimarahin, dipelototin. Akhirnya dia jadi takut sendiri. Ya kan di ayat kedua dia nggak mainin itu kayu-kayunya. Saya tanya sama sintuannya setelah selesai, alasannya apa Amang? Takutnya saya yang salah kan, apa etnik itu ada apanya kan saya nggak tahu. Alasannya hanya apa? Berisik. Coba. Lah gimana? Alasannya cuma karena berisik terus dia nggak boleh bunyiin kayu itu. Bukan dalam arti itu kayu nggak boleh dibunyiin di ibadah. Mungkin kalau itu kita salah. Oh iya maaf Amang gitu. Ternyata hanya alasannya berisik. Ya Amangnya besok suruh pindah, duduknya jangan deket sound. Iya kan? Kalau deket sound ya iya dia berisik. Ada juga yang diprotes karena kalau mainnya dung tak tak dong, gak usah main lah. Ada itu pendeta menyampaikan ketua seksi musik. Lalu kita bilang, mereka kan ada kelasnya, ada lesnya. Menurut gurunya sudah layak naik. Ya kita izinin dong mereka main, kita dampingi kok. Kalau nggak mau dung tak, ya satu ibadah itu jangan 3/4 semua, Amang pilih lagunya mau gimana. Namanya juga anak baru belajar. Nah terus si anak ini mentalnya gimana? Down juga kan? Nah balik lagi, leadernya harus bisa bangkitin juga. Gak ada yang sempurna untuk pertama kalinya. Ya. Terus apa tadi? Masalah pantas tidak pantas sebagai pelayan musik. Aduh itu agak sulit diungkapkan ya. Nah. Jadi sudah menjadi pemusik berarti dia ya. Tapi ternyata dia nggak ngerti harmoni dan tidak mengerti irama. Ini gimana menurut? Tadi kan aku bilang kalau temennya nggak ngerti kita bantu ajarin ya. Kalau diajarin nggak ngerti berarti cara leadernya juga ngasih taunya salah dong. Teman-teman sini yang kalau kerja kantoran kalau leadernya memberitahukan sesuatu yang baru dengan nada yang tepat pasti kita bisa ngerjain kan. Makanya aku bilang mau berubah jangan langsung 7 lagu, pelan-pelan 2 lagu dulu, terus diarahin. Gak ada, kita gak bisa bilang dia pantas, gak pantas jadi pelayan gak bisa bilang. Itu urusan iman kita sama Tuhan. Ya. Apakah yakin hanya dia tidak mau berkembang menurut satu orang ini? Apakah menurut teman-teman yang lain? Enggak kok dia bisa diajak kerja sama. Makanya rosternya di rolling ya, jangan si ini mainnya masih ini lagi, si ini masih ini lagi. Di rolling, si yang bisa improve harus sama yang malu-malu. Saya nggak bilang nggak bisa loh, malu-malu. Jangan yang merasa jago improve, temannya sama jago improve gitu. Harus di rolling, jadi bisa saling membantu, saling membackup. Nggak ada kalau yang dia nggak bisa, udah gua aja yang ini deh, yang main kemana-mana. Ya nggak bisa dong, berarti kamu nggak bisa bimbing teman kamu untuk jadi lebih baik. Kira-kira gitu ya. There's always for the first time. Saya juga sini pertama kali di depan guru saya langsung, saya juga deg-degan loh, sama. Selamat siang Tante Ima. Baik, terima kasih Kak Dian. Teman-teman karena memang waktu kita yang jadi delay sedikit ya, jadi kita sudah cukup rangkum ya tadi Kak Dian, materi yang disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman juga sudah dijawab oleh Kak Dian. Kalaupun nanti akan ada pertanyaan tambahan, nanti bisa juga komunikasikan langsung Kak Dian ya. Dia kayak kalau Dian terbuka ya, HP-nya boleh di-share, tadi HP-nya di-share kok ya. Nomor HP-nya Dian boleh di-share, bisa dihubungi juga, bisa juga nanti ngobrol sewaktu makan siang ya. Seperti itu, baik yang tadi di beberapa pertanyaan disampaikan yang saya catat juga. Pertama, kaderisasi itu polanya adalah pertama melakukan rekrutmen pasti ya. Ada audisinya, itu perlu. Lalu setelah audisi harus ada pelatihannya. Setelah di pelatihan dimainkan bersama dengan berpartner di mulai dari ibadah-ibadah sekolah minggu khususnya. Berarti kita sama sekolah minggu juga harus kerjasama ya. Seksi musik dengan sekolah minggu untuk kaderisasi. Saya juga sangat mendorong sekolah minggu untuk kalau bisa pelayan-pelayan di ibadah sekolah minggu itu adalah orang-orang yang
akan kita kaderkan oleh ibadah besar gitu. Dan itu tetap harus dipartnerkan ya dengan teman-teman yang sudah biasa bermain musik. Lalu mengenai aransemen dan latihan, memang itu menjadi PR kita bersama untuk latihannya lebih serius ya, jangan terpatok dengan waktu cukup ya sekali puter saja. Tapi kita ada nih satu orang memang hobinya 2 kali puter ya, tapi itu bisa dicontoh ya nantinya untuk kita bisa lebih siap lagi ke depannya. Oke, baik teman-teman, sedikit banyak hal yang disampaikan, tujuan sasaran yang kami ingin teman-teman butuhkan yang melalui surat yang sudah kami sampaikan, sudah disampaikan juga oleh Dian. Terima kasih Kak Dian, berikan aplaus untuk Kak Dian. Dari HKBP Mampang juga ada souvenir untuk Kak Dian. Jadi kalau lihat souvenir ini ingat HKBP Mampang. Ya, silakan yang akan memberikan adalah kembali Sintua terkasih ya. Sintua terkasih kita Bang Res. Ya Dian ini nih sebenarnya nih saya kenal dari dia sekolah minggu tapi dia malah jadi narasumber, saya jadi moderator, gimana ya? Ya ini silakan di depan Dian, tim fotografer kita yang baik hati akan memberikan momentum. Kita akan makan siang, tapi karena saat ini narasumbernya lengkap, kita ingin berfoto bersama dulu semua teman-teman di depan, termasuk di narasumber kita, Amang Pendeta, Kak Dian dan juga Inang Delima juga sudah hadir. Bisa teman-teman bisa maju ke depan, dibantu ini mejanya untuk mengkondisikan foto yang baik, foto yang cantik nantinya. Ayo silakan maju. Ya, kita foto bersama, setelah ini nanti baru doa makan. Terima kasih. Ini mau doa makan dulu ya. Jadi boleh kembali ke tempat, kita doa makan dulu. Nanti di break kurang lebih 30 menit teman-teman. Kita akan masuk ke sesi Inang Delima. Berarti nanti pukul 2.20. Kami mohon untuk Amang Situa Agus Simanjuntak untuk bisa memimpin kita doa makan siang. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau memimpin kami siang hari ini untuk workshop musik
pemandu lagu Gereja HKBP Mampang. Terima kasih Tuhan, ini semua boleh menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus belajar ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menikmati sebagian daripada berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman, juga yang menyediakannya Tuhan Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan untuk semua yang hadir di tempat ini bisa makan siang bersama di Gedung Serbaguna di sebelah kanan gereja kita. Mohon untuk bisa kembali jam 14.
Coba MIDI ya. Coba MIDI-nya dulu bentar. Makanya bentar ini mencoba. Oh gitu, harus di laptopnya Inang ya. Baik, kita mau mulai ya teman-teman. Cek, cek. Cek. Ya kan? Dan casit ya. Apa-apa semua jemaat di sini kan casit. Milen, Milen. Oh Milen belum ada. Teman-teman ini, teman-teman musik maju ke depan dong itu. Dea, enteng maju ke depan. Dikit. Gak apa-apa lah kan kita-kita doang. Tenang yang dipilih yang bisa buku. Kita mulai 5 menit ya. 3, 2. Oke enggak?
Baik, kita bisa mulai ya. Karena ini sebetulnya inang delima lah ya. Kalau inang Simamora takutnya nggak terlalu dekat gitu nanti. Atau inang delima ini akan berbicara mengenai harmonisasi khususnya dari pemusik dan juga song leader dan worship leader. Jadi kita semua akan ikut serta di evaluasi lah ya sedikit ataupun diberikan strategi pembaharuan yang baiknya seperti apa. Baik, teman-teman sudah bisa agak maju ke depan lagi. Mungkin ya supaya terkonsentrasi di depan. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan sedikit untuk inang delima ini. Oh iya, ini belum diganti ya, maaf inang. Inang delima ini lahir di Samarinda, bukan di Balige itu. Bukan di Balige ya, belum terganti itu tadi. Di Samarinda, 16 apa ya tadi inang? 16 Oktober ya, 12 Oktober 1968 ya, betul. Dan juga inang delima ini adalah, ini bahasa Inggris ya, jadi saya simpulkan sedikit saja langsung ya. Inang delima ini adalah kepala sekolah Yamuger, Yayasan Musik Gereja Indonesia. Kalau Yamuger itu apa? Kalau teman-teman tahu Kidung Jemaat, PKJ, itu semua disusun oleh Yamuger. Jadi ya Yayasan Musik Gereja, itu yang ada di proklamasi. Dan juga inang ini juga merupakan guru vokal dan juga solis dan juga juri untuk Pesparawi ya, Pesparawi nasional inang ya. Jadi dia juga inang ini juga lulusan dari STT Wesley Methodist Indonesia. Jadi pasti sedikit banyak tahu mengenai secara teologisnya gitu ya. Kita mendapatkan narasumber yang cukup baik. Nanti untuk semua CV-nya Inang bisa nanti akan kami sharekan dari kita. Dia juga founder, konduktor, dan juga dirijen juga, konduktor dirijen ya teman-teman. Dan juga mengisi beberapa masterclass gitu. Jadi memang Inang ini juga sudah sering berkeliling di HKBP khususnya dalam pembinaan song leader. Kalau saat ini mungkin ada worship leader ya, dan juga singer, dan juga mengenai pemusik. Nah, kita tidak perlu merasa gemetar gitu ya, agak deg-degan lah ya, khususnya deg-degan kalau Inang ini secara khusus akan menunjuk kita salah satu untuk mencontohkan. Jadi tidak perlu, karena itu adalah merupakan pembaharuan buat kita ya. Nanti kita akan dibuat satu rekomendasi perbaikan nantinya. Baik, Inang delima kita nggak perlu panjang lebar, nanti Inang juga akan sampaikan. Saya persilakan Inang untuk hadir ke depan. Berikan aplaus untuk Inang ini, untuk Inang delima Simamora. Ya, beliau boleh Inang mau atau saya yang bantu? Ya, saya double job ya teman-teman, silakan. Silakan Inang dimulai untuk materinya. Shalom semuanya. Kayaknya enaknya kita maju ke depan, karena tadi saya dengar di belakang agak kurang baik soundnya ya. Jadi silahkan maju ke depan supaya lebih jelas bunyinya. Silakan. Jangan sampai batas tiang ke belakang jangan dipakai, ke depan aja. Silakan maju ke depan.
batas-batas tiang ini yang ada TV jangan dipakai, silakan lebih ke depan lagi. Ayo. Gak usah takut. Saya sekaligus ini aja ya. Saya bukan lulusan dari STT Wesley Jakarta, tapi saya pengajar di STT Wesley Jakarta untuk prodi musik gereja. Saya dosen juga di Universitas Pelita Harapan untuk vokal, apa namanya biasanya skripsi lah ya, tugas akhir dan segala macam. Jadi kalau di STT Wesley Jakarta saya memegang semua core-nya musik ya. Core itu dibilang intinya musik ya. Jadi kalau yang bersangkut paut dengan teologi saya nggak campur di dalamnya ya. Jadi saya lebih ke core musiknya. Saya sebenarnya kalau dipanggil ke pelatihan begini, saya sebenarnya lebih suka lebih ke how to-nya gitu loh ya. Jadi saya pernah waktu dipanggil sebenarnya dengan HKBP waktu distrik. Kenapa mesti bentuk workshop ceramah begini yang diharapkan? Karena yang dibutuhkan oleh pemusiknya adalah bagaimana caranya gitu loh ya, how to-nya. Mengaransemen kalau yang di buku logo ini begini ya, ini bukan edisi organ atau edisi piano. Ini edisi harmoni namanya ya. Jadi basic dari membuat menuju ke piano, basic menuju ke ke instrumen-instrumennya. Jadi ini harmoni dasar nama kalau dibilang itu progress chord-nya ya, progress yang dilakukan secara tradisional itu yang ada di sini. Jadi pemusik-pemusik apalagi yang belajar piano, hanya belajar elektron akan kewalahan membaca ini. Nah, how to-nya yang penting. Gimana sih ini mengaplikasikannya ke dalam piano, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam organ, memecahnya gitu ya. Jadi sama kayak di Kidung Jemaat ada yang edisi harmoni namanya. Jadi inilah dia kalau di buku logo edisi harmoni. Nah kalau menyanyi ini yang dipakai ya, untuk sebagai kantorship ini yang dipakai. Jadi panduannya. Kemudian akord inilah yang dikembangkan menjadi iringan ke piano gitu ya. Nanti saya akan kasih salah satu contoh yang sudah sebenarnya kalau waktu itu pernah ada ya, saya nggak tahu, kayaknya ada wajahnya tadi di sini yang mau minta partnya. Saya belum tidak kirim karena ada pasangan-pasangannya dan itu saya lupa siapa, kamu ya yang waktu WA saya ya. Nah, saya tidak kirim karena itu ada pasangan-pasangannya ya dan belum kelar khusus untuk HKBP. Yang saya kelarkan itu untuk Kidung Jemaat ya. Kidung Jemaat aja sampai ratusan, apalagi HKBP. HKBP masih edisi piano saja, itu pun sampai nomor 100 baru saya buatnya. Jadi karena HKBP sekarang sudah 1000 berapa saya lupa itu yang baru ya, kemarin dikasih sama Amang Jau Dolok Saribu, ada 1000 sekian katanya. Jadi 100 saja sudah banyak banget, jadi akan berapa edisi hanya piano. Dan saya sih membuatnya 2 tandem, edisi piano sama edisi elektron, ya organ. Jadi elektronnya pun beda dengan elektron yang versi Yamaha. Ya, jadi kita lebih tengah-tengah antara pipe organ dengan elektron ya. Jadi sistemnya tetap dia tidak non chord tapi juga tidak kompleksnya pipe organ ya. Jadi tengah-tengahnya. Oke. Saya mulai dari awal mengiring dan memandu lagu pujian yang berkualitas dalam ibadah. Nah, semuanya ini kita harus berakal dulu, apa sih fungsinya saya sebagai pemandu, apa fungsi saya sebagai pengiring. Next. Langsung saja tek. Oke, di dalam ibadah itu ada 2. Satu musik instrumen, kemudian ada musik vokal ya. Nah musik instrumen sendiri itu dibagi ada beberapa macam ya. Nah yang pada umumnya dipakai di gereja adalah musik instrumen yang kalau kita di HKBP organ sama
piano. Kalau sekarang anak-anak pakainya clavinova banyakan supaya pakai apa? Ditranspose ya. Semua main di C ya. Supaya apa nanti ditranspose 3, transpose 4, transpose 5 dihitung-hitung ya. Tapi saya mau luruskan juga bahwa sebenarnya itu tidak baik. Setiap tone punya color. Kalau saya main di C, walaupun saya transpose di G, colornya bunyinya beda. Kalau kita yang sensitif musik udah tahu dia main key transpose. Ya, jadi itu udah setiap bagian-bagian apalagi di organ itu sendiri, dia kan kayak orang main harmonika. Ya, jadi ada ada ruang-ruang kecil-kecil yang berdasarkan tonnya gitu loh ya. Berdasarkan kalau C ya ini ruangnya. Kemudian kita pakai G hanya dinaik-naikkan saja, jadi bunyinya pasti lain ya colornya. Nah, kemudian ada piano yang kita pakai sekarang dengan clavinova ya. Sebenarnya kalau clavinova itu aslinya namanya clavier, itu yang untuk pengganti dari harpsichord ya. Nah, harpsichord perkembangan pertama itu namanya dengan harpsichord, barulah menjadi cembalo, setelah cembalo menjadi clavier. Clavier itulah menjadi clavinova. Baru clavier itu menjadi piano yang disempurnakan ya. Jadi itu setelah masa klasik di zaman baroh itu belum kita temukan. Nah, musik yang bersumber, kalau musik instrumen udah pasti dengan bersumber dari instrumen. Kalau musik vokal sendiri bersumber dari suara manusia. Jadi musik yang termurah, alat musik yang termurah apa sih nggak perlu dibeli? Ya vokal. Kita udah bawa kemana-mana kita pergi. Sekarang tinggal gimana kita membuat itu menjadi indah. Next. Nah, ada 3 tipe nyanyian-nyanyian kita di dalam ibadah ya. Jadi ada yang bentuk nyanyian mazmur. Kalau di gereja GKI dia punya sendiri buku mazmurnya. Tidak kayak kita kan di buku ND itu udah campur semua ya. Kalau di GKI itu terpisah mazmur dan itu dinyanyikan oleh kantorianya atau kasong leadernya atau siapapun pembaca mazmur. Dia akan menyanyikan mazmur-mazmurnya ya. Dan mazmur yang sekarang itu sudah edisi modern. Mazmur yang lama itu termasuk diantaranya yang kita itu salah satu di mazmur yang edisi lama ya. Jadi kalau mazmur yang edisi baru yang punyanya GKI itu benar-benar dari mazmur Alkitab yang dibuatkan notnya. Jadi kalau baca mazmurnya sekarang kalau di GKI sudah tidak dibaca biasa. Jadi mirip Katolik ya. Nah, kemudian ada nyanyian rohani, ada him. Apa bedanya? Nyanyian rohani itu nyanyian yang sudah berkembang yang terbagi 2. Ada yang arahnya ke klasik, ada yang arahnya ke pop ya. Jadi yang dipakai oleh gereja-gereja mainstream termasuk bagian dari nyanyian rohani, bukan dari him. Nah, nyanyian rohani itu sendiri kalimatnya gampang dicerna ya. Bahasanya tidak complicated, tidak yang berbau puisi-puisian ya. Dan kemudian aturan AB-AB-nya itu enggak ada nyanyian rohani. Jadi sedapatnya aja itu nyanyian rohani. Tetapi apalagi yang modern yang dipakai oleh gereja-gereja mainstream. Jadi kalau kita lihat antara nyanyi pop dengan dangdut ya. Kalau dangdut itu bahasa yang dipakai kan gampang sekali. Dia bilang kamu cantik aja dia bilang, tidak pakai kiasan-kiasan. Nah itu yang nyanyi rohani yang versi mainstream ataupun versi yang kita. Jadi versi yang kita gereja-gereja yang seperti kita ya konvensional. Nah nyanyian rohaninya bahasanya agak masih sedikit ada aturannya ya. Tetapi daya pengkajian musiknya tidak serumit him ya, tidak serumit him. Nah, kalau him contohnya adalah yang paling dekat adalah gereja lagu marsnya kita Protestan yang dibuat oleh Martin Luther. Itulah him ya. Jadi ada 3
yang kita pakai sebenarnya semuanya ini ada. Tetapi kalau di kita banyakkan himnya ya daripada nyanyian rohaninya atau mazmurnya. Jadi dari misalnya berapa lagu dalam satu ibadah, berapa lagu biasanya? 7, 6 atau 8? 7. Nah, mulai dari pembukaan atau disebut dengan apa kalau kita mulai ibadah pembuka? Khotum. Sebelum khotum apa dulu? Nyanyian kan, khotum dan salam. Sebelum khotum dan salam ada nyanyian pembuka. Nah, nyanyian pembuka itu selalu akan dimulai adalah biasanya dengan him yang berbentuk marching. Ya. Kemudian masuklah khotum dan salam. Jadi kalau di Katolik itu udah jelas banget. Mulai dari apa? Ada namanya Agnus Dei. Agnus Dei biasanya di akhir. Di depan sekali namanya apa? Datanglah Gloria. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Baru ada yang namanya suci, suci, suci. Apa? Holy, holy, holy. Ya, baru namanya Gloria, baru namanya Credo, ada 7. Jadi itu juga sebenarnya di kita hanya namanya yang diganti ya. Tapi jadi kalau di Katolik udah pasti, Credo ya lagu Credo semua. Kalau Credo itu pengakuan iman rasuli ya, pengakuan iman percaya. Gloria itu semua yang kemuliaan bagi Tuhan. Nah kalau yang disebut holy itu berarti di suci-suci dikuduskanlah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Itu pasti selalu pembuka ya. Jadi sebelum menuju kepada khotum dan salam itu harus ada itu dulu ya. Nah 7 aturan itu kalau misalnya kita sebagai pelaku pemusik atau pemandu pujian, ketika kita menerima sebuah lagu, kemudian ini lagu pertama, ini lagu kedua, lagu ketiga, boleh dicek ya, boleh dikoreksi gerejanya. Ini enggak pas dan saya sering banget tuh kalau saya kan walaupun saya GKI enggak saya hanya main di GKI. Saya main juga di GPIB. Jadi pas digitu lagu malam saya baca nih kok di bagian Tuhan kasihanilah lagu ini, kok di bagian pengampunan dosa lagu ini hanya gara-gara ada pengampunan dosa tapi enggak tepat gitu loh ya. Jadi itu ada urut-urutannya berdasarkan tatanan liturgi gereja kita ya. Jadi harus kita mulai jeli ya, mulai lihat kok kurang pas ya. Jadi sebaiknya lagu-lagu itu dah disusun berapa? 3 bulan sebelum. Sehingga kita masih sempat mengkoreksi, kayaknya ini enggak tepat nih lagu ini untuk bagian kedua atau bagian ketiga. Penempatannya harus pas ya. Nah kemudian kalau sudah kolekte, kita HKBP punya yang lagu apa? Gitu ya, bagian itu. Tapi sambungannya setelah kolekte apa yang pas? Karena kalau di HKBP kan langsung nyambung mau penutup kan, mau diberkati. Apakah hanya itu saja dan pakemnya terus hanya lagu itu aja seumur hidup? Kira-kira, nah itu boleh dimasukkan, kasih saran lah ke gereja ya. Tapi tanpa melanggar aturannya gereja HKBP ya. Karena dia sudah punya tata aturan sendiri. Nah lanjut, itu 3 hal lagu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita mainkan. Saya mainkan mazmur kah? Saya mainkan him kah? Saya mainkan apa? Kalau mazmur hampir mirip sekali dengan Katolik ya. Jadi banyakkan satu suara. Oke, next. Nah kalau kita sudah tahu itu maka kita sudah tahu apa tujuan musik dalam ibadah ya. Jadi kalau kita tahu 3 ini kita tahu dong langsung. Nah apa sih tujuannya musik itu di dalam ibadah? Apakah hanya sekedar saya main? Apakah supaya kelihatan saya keren? Apakah supaya pokoknya saya senang gitu ya dan saya bisa meluapkan isi hati saya di situ? Tidak, bukan hanya itu ya. Jadi bagaimana kita, khususnya kita pemandu pujian dan kita pemain musik menjadi perantara atau kita menjadi penyambung rasa dan makin menguatkan si jemaat kita untuk bisa mengeluarkan isi hatinya. Dia bisa menyanyi, dia bisa mengeluapkan semua apapun perasaannya dia
imannya dia, doa-doanya dia melalui mainan kita. Jadi kita bukan hanya sekedar pemain musik yang ditontonan orang. Yang sering terjadi adalah kita menjadi tontonan. Musik udah heboh kemana-mana, jemaat hanya diam dengerin. Ya, jadi kita jadi tontonan. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita bahas. Oke, next. Tadi ada sebenarnya di bagian tujuan pemusik ya. Kalau sebenarnya tujuan musik itu adalah menyatukan seluruh jemaat. Tapi yang terjadi, musik itu sendiri malah dipakai untuk ajang berantem. Kenapa? Ada kompetisi nih antar WEK. Panggil nih juri nih. Jurinya nanti dituduh nih. Oh WEK sana ngubungi juri sana. Berantem kan? Kemudian apalagi? Untuk membuat satu supaya megah-megahan. WEK ini itu kumpulan orang-orang yang begini. Yang dengan paduan suara yang ini loh. Ya, jadi akhirnya apa? Musik itu bukan sebagai pemersatu. Malah jadi penghancur dipakai. Karena apa sebenarnya? Siapa yang paling jago musik? Malaikat yang paling jago musik siapa? Lucifer. Makanya dia jadi pedang bermata dua, ya. Dia bisa menjadi pemersatu, dia bisa jadi penghancur, tergantung kitanya. Kita mau apa kita pakai? Ditegur nggak mau, dikasih tahu nggak mau. Udah syukur lagi aku mau main, ya itu kan. Apalagi kalau pelayanan, udah syukur saya mau, gitu. Itu yang paling beratnya. Iya juga ya. Nanti kalau dia nggak mau datang ya nggak jadilah main musik di gereja. Aduh, gimana dong, kosong dong ibadah, gitu ya. Waduh, kalau semuanya prinsipnya gitu, hancurlah ibadah, ya. Jadi kembali kemana? Kita harus ngerti sebanget tujuan musik yang kita mainkan untuk apa? Apakah saya untuk megah-megahan aja? Atau benar-benar sebagai pemandu di jemaat itu? Ya, oke. Kemudian, nah, siapa yang layak menjadi pemusik? Tadi saya dengar Dian bilang waktu edisi, ada yang nanya mungkin ya, siapa yang layak jadi pemusik? Oh dia kayaknya kurang pantas, kayaknya kurang pinter, dan dia nggak bisa berkembang lagi. Ada yang bilang begitu misalnya ya. Dasar awalnya dulu, dasar awal ketika saya mau menjadi pemusik, apa yang ada dalam diri saya? Ketika seorang ibu mengirimkan anaknya les piano, mengirimkan les organ, ya, apa dasar utamanya? Saya pengen anak saya menjadi pelayan musik ibadah. Maka yang di dalam ininya bukan kayak si A itu loh, keren banget itu si A, si B, si C. Maka akhirnya terjadi apa? Kepada personnya. Nah, dasarnya dulu ketika saya mau menjadi pemusik, yang pertama saya harus paham betul dan mengerti tentang musik gereja. Mengerti, memiliki kemampuan beradaptasi dengan musik, dengan jemaat itu. Kemarin saya tanya, di mana letak piano kamu, di mana letak organ kamu? Ada di atas, berapa senti dari batas, titik batas. Sekian, agak mundur, begitu saya lihat fotonya, waduh, majukan, kenapa? Chemistry-nya gak nyatu dengan jemaat. Orang dia harus bersatu kok dengan jemaat, gimana mau ini? Majukan ke depan, kemudian dikasih apa? Ada satu gereja yang dibuat malah kayak kubus-kubus ya, kasihan banget deh pemusiknya ya. Dikurung-kurung di dalam kotak ya. Kemudian gimana dikasih partisi lagi ya. Bukan itu yang harus dipakai partisi. Nah, mereka kumpul-kumpul, dia main di tengah, dia lihat itu dari layar. Dia lihat jemaatnya. Kasihan amat. Gimana rasanya? Gimana dia nyatu dengan jemaat? Kalau dulu, kalau kita mau lihat yang punya lama asli, itu kita ke gereja GPIB Paulus atau GPIB Immanuel. Memang pemain organ membelakangi kalau Paulus, kalau GPIB Immanuel menyamping. Tapi waktu dia membelakangin, dia ada di atas banget gini loh. Ya, sampai dia itu kaki dia pun bisa kita lihat dari bawah.
Tujuannya apa? Karena dia harus nyatu ke sini, ke bawah ini. Walaupun kan mereka dulu aslinya itu pipanya itu, pompanya itu ditekan pakai tangan. Ada orang khusus tukang pompanya ya, kalau yang pipe organ yang di GPIB 22 itu. Nah, kalau yang di Immanuel memang sudah disetting supaya dia bisa ngelihat semua. Jadi dia berdiri posisi menyamping begini. Ya, ada di pojok sebelah sana dan dia juga tetap tinggi di atas ya. Jadi kita tetap bisa melihat dia utuh si pemain organ. Sehingga jiwanya nyambung. Bagaimana kalau dia jiwanya nggak nyambung? Apalagi pemimpin pujiannya. Pemimpin pujiannya dibuat di atas, pemusiknya di belakang. Kasihan amat. Harusnya nyatu, ya. Jadi nanti harus disetting. Ini harus bersejajaran, bukan pemimpin pujian di depan, pemain musiknya di belakang, atau pemain musik di depan, pemandu pujiannya di belakang. Enggak, dia selaras supaya apa? Bisa ngerasain nih si pemusiknya. Sadar nggak sadar itu mempengaruhi ya, karena musik itu apa? Jiwa, roh, ya. Oke, kemudian mampu bermain musik dengan baik, mampu bekerja sama baik antar sesama pemusik, penyanyi dan pemusik, juga dengan pengerja gereja, penatua, pendeta dan perangkat gereja lainnya. Nah, dalam hal ini yang sering kalau saya ngasih pembinaan ini paling banyak ditanya. Soalnya kami ditolak terus itu kalau ngomong sama penatuanya selalu mental. Aturan penatuanya banyak banget gitu ya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang logik atau tidak logiknya, maka yang masuk akal misalnya ya. Jadi kayak di gereja saya dulu, kalau pakai drum, itu dibungkus-bungkus. Karena takut kan majelisnya nggak mau ada drum masuk ke gereja. Dianggap itu punyanya gereja-gereja mainstream atau dibilang katanya itu kan musik orang-orang film gitu ya. Nah waktu itu ulang tahun berapa 8 windunya GKI Kuitang panggil Pak, zaman dulu ada sutradara Teguh Karya karena dia memang jemaat di gereja kami. Terus dia minta harus ada drum waktu masuknya dianggaplah Tuhan masuk jadi harus pakai majelisnya ribut gara-gara hanya satu biji senar drum itu diletakkan di tengah-tengah. Ya sampai dibungkus-bungkus. Nah setelah itu kita buat ada acara Paskah yang juga membutuhkan beberapa percussion. Nah bagaimana nih? Aduh bakalan dilawan deh, kita diributin deh dengan majelis. Nah kita tanya, boleh nggak kami ditunjukkan ayat yang menyatakan bahwa ini alat instrumen film gitu. Nah dia bilang nggak ada ayatnya, tetapi paham yang dipakai oleh gereja adalah drum, tidak menggunakan drum gitu ya. Jadi yang kamu pakai adalah drum. Nah oke, kalau dikatakan paham kami baru berterima. Tapi kalau dibilang itu haram masuk ke dalam gereja, begini segala macam, nah itu kita nggak terima gitu. Nah, oke kalau gitu apa solusinya? Yang semuanya bagus, baik untuk pemusiknya baik, kamu baik. Oke kalau gitu letakkan dia di tempat yang tidak membuat orang pusing atau menjadi sumber lihatan orang. Kemudian maka dia ditutuplah pakai partisi, dikasihlah kain-kain dan memang bunyinya jadi tidak berisik. Oke, jadi ada solusi-solusi yang ditemukan, bukan berarti langsung bertentakan ribut-ributan gitu loh dengan majelisnya gitu. Tapi kalau memang itu paham atau itu kita punya doktrin ya, jadi setiap gereja punya doktrinnya masing-masing. Nah kalau itu paham atau doktrin maka kita ikutin, tetapi lagu itu tuntutannya harus pakai ini, gimana dong? Nah kita yang harus cari win-win solutionnya yang tidak mengganggu mata orang dan tidak mengganggu, kadang-kadang kan itu menjadi batu sandungan sama jemaat juga. Jemaatnya udah gak suka lihat itu. Tiba-tiba kita harus muncul-munculin gimana juga ya, oh iya kalau gitu kita yang harus bijak-bijak menempatkannya. Nah salah satunya dalam hal seperti ini begitu, gimana kita bisa bekerja sama dengan majelis tetapi yang kita juga bisa kasih apa sih sebenarnya secara patronnya, secara hukumnya, secara doktrinnya gereja itu yang tidak melanggar ya, yang sesuai tetapi juga tidak berlebihan, ngerti ya? Oke. Nah kemudian mampu mengiringi dan mengedukasi lagu-lagu jemaat kepada jemaat, mampu membantu jemaat dalam mendekatkan diri pada Tuhan,
memiliki kemampuan beradaptasi musik dengan jemaat, mampu melihat perkembangan musik sesuai dengan panutan dan paham yang ada pada gereja setempat. Nah, kami baru boleh menggunakan namanya modern music ya, atau drum, namanya band itu sejak tahun 2007 baru boleh GKI itu, dan kami bertepatan GKI itu ada selalu pertemuan raya pemusik nasional setiap per 2 tahun. Jadi para pentolan-pentolannya apa ya istilahnya ya, pakar-pakar musik yang ada di GKI dipakai sebagai pembicara, ditambah nanti biasanya selalu pembicara dari Amerika atau dari Filipina yang orang Calvin, karena GKI itu Calvinis ya. Jadi dia harus mendatangkan pemusik yang punya paham Calvinis gitu. Nah itu disitulah baru kita, kenapa kalau kamu misalnya mau pakai tetap ada drum, perkusi atau yang disebut dengan nuansa muda sama kami hanya boleh digunakan di ibadah tertentu, dan itu hanya boleh di jam terakhir. Boleh di ibadah tadinya minggu keempat ya. Tetapi ada kesepakatan antara pemusik itu di mana lagu-lagu tertentu tidak bisa dimainkan walaupun ibadah itu misalnya ibadah kaula muda namanya. Lagu-lagu tertentu mereka tetap harus memainkan hanya dengan piano dan organ pada bagian yang namanya nanti kita bahas ya. Ada yang bagian lagu tertentu yang nggak boleh dimainkan dengan drum ya. Jadi mungkin di sini ada juga kan yang suka band ya, harus tahu mana sih yang nggak boleh. Sedangkan kita kalau pergi ke karismatik yang namanya doksologi sekarang tidak dimainkan lagi dengan drum. Kok kita ya malah di HKBP kemarin saya pergi kok doksologi dimainkan dengan drum. Sampai saya di Medan tuh lagi ibadah, saya bilang ini ibadah kawinan atau apa ya saya bilang. Jadi kok doksologi dimainkan dengan drum. Artinya mereka nggak ngerti kenapa sampai GBI kembali kepada pakemnya tidak pakai drum, karena itu doksologi punya ada pahamnya ya, yang mereka mengikuti dari Tawarik, kitab Tawarik. Jadi nggak sembarangan. Jadi akhirnya sekarang kalau GBI pergi ke GBI mana? Coba pergi ke pondok yang kalau kita pergi ke GPCC namanya doksologi pasti tanpa drum, ya. Oke, next. Nah, ini juga menjadi satu hal yang suka berkutat-kutit di gereja kita. Apakah kita song leader, pemandu pujian katanya? Iya, song leader. Nanti ini yang menjadi perdebatan dengan antar paham-paham tertentu, baik antar majelis dengan pemandu pujian dengan pemandu pujian dengan bidang apa? Kalau di sini bidang musik namanya marturia. Nah, ini saya kasih tahu sekarang, kantorship itulah awalnya, namanya kantorship. Apa sih kantorship? Kantorship itu berasal dari kata kantor, sang, kanto, nyanyian, ya. Kantorship orang yang menyanyi berkumpul 3 atau 4 orang, lebih bahkan seperti paduan suara yang dipimpin oleh seorang prokantor. Itu ada prokantor ya, dipimpin oleh seorang prokantor yang untuk membawakan seluruh lagu-lagu dalam ibadah. Jadi yang dinyanyikan di sini, yang dinyanyikan oleh kantorship itu adalah semua utuh 4 suara ini. Mereka berdiri 4 atau lebih ya, yang dinyanyikan 4 suara ini. Tiba-tiba ributlah, mana yang menjadi melodi utamanya, bingung saya. Kok ada 4 suara pakai mic 4-4-nya, salah di pemusiknya dan soundman-nya, kok nggak dibalancing? Siapa yang menjadi lead-nya? Pasti yang menjadi melodi utama, maka dia lebih dekat. Selebihnya kemana? Ya jauhin, orang dia bukan lead kok gitu ya. Ya jadi itu kantorship. Nah kalau di GPIB kita lihat sekarang ada GPIB Ayam, gereja Ayam namanya. Mereka terus memakai kantorship dan itu luar biasa, mic-nya pun mic khusus ya, mahal-mahal sekali saya lihat tuh.
Dan mereka pakai apa namanya mic yang bisa tembak 2 meter ke sana. Jadi sana satu mic di sana, dia nembak untuk sekian banyak, ya. Dan dia pakai mic itu dan bagus sekali. Nah itu untuk kantorship, dan kantorship itu berperan sekaligus sama pengisi pujian yang namanya paduan suara. Jadi kalau bertugas hari Minggu ini misalnya paduan suara A, maka dia harus mempelajari semua lagu ibadah itu. Jadi tidak ada khusus lagi mereka memanggil ada song leader lagi gitu ya. Nah itu kantorship. Nah kantoria itu adalah kantor nyanyian-nyanyian itu penyanyinya, itu kantoria. Kemudian ada namanya prokantor. Prokantor itu yang memimpin, yang kalau sambil nyanyi kan ada yang gereja yang masih digini kan, kepada jemaat itu namanya prokantor. Nah kalau sekarang kita lihat lagi di mainstream namanya song leader. Song leader itu yang berdiri berapa orang, biasanya mereka 4 atau 5 orang pakai mic menyanyi, ada 1 orang lagi enggak di tengah-tengah yang ngomong-ngomong, itu namanya worship leader ya. Jadi intinya sama enggak sih? Sama. Nah sekarang kalau kita berdiri lebih dari 1, 2 orang, 1 suara, mau ngapain mesti rame-rame kalau 1 suara? Kan udah ada organ yang kasih lead melodinya. Kan udah ada piano yang kasih lead melodinya. Ngapain rame-rame? Kalau membuat jadi bising, kalau enggak match suaranya ya. Harus namanya nyatu, atau apa dibilang? Kalau kita memasak atau menggiling apple sama dengan jeruk sama pepaya jadi satu, diapain? Di blender. Kalau tidak blend, ngapain mesti lebih dari 1? Jadi kalau mau lebih dari 1 suara harus blend ya, 2 untuk 1. Oke, next. Nah sekarang tinggal kita mau pakai paham mana dari ini, terserah, sama aja kok ya. Oke, nah ini sebenarnya udah praktek ya, praktek. Kalau saya mau menjadi pemandu pujian, tadi kan dikatakan bahwa harus bisa apa? Minimal tahu teknik nyanyinya, dia bisa nyanyi dengan baik, dia bisa membaca. Kalau kita HKBP berarti harus bisa baca buku ende. Kita nggak dituntut harus not balok, harus boleh not angka, tapi juga paham benar gitu ya. Jadi tadi saya tanya, ketika seorang orang tua mau meleskan anaknya belajar piano, tujuannya mau ngapain? Oh saya pengen deh anak saya belajar piano. Tapi dimasukkan kemana? Ke sekolah yang nggak belajar tentang musik gereja itu sendiri. Lah bagaimana? Kalau enggak dia akhirnya dia maunya ngeband terus. Lihatlah di mana, kemana kalau tujuannya apa. Kalau saya pengen anak saya jadi pengiring atau pianis tunggal, atau dia pengiring untuk paduan suara, untuk apa segala macam, masukkanlah ke sekolah musik ini. Saya mau dia jadi pemain musik untuk piano, untuk bisa ngiringin benar dengan ini, masukkan ke sekolah ini ya. Jadi akarnya harus jelas dulu, tujuannya apa dulu. Oke, nah sekarang kita kalau tadi sudah tahu pahamnya, sekarang kita mari berpraktek ria. Silakan berdiri, mari kita berdiri semuanya. Oke, silakan lewatkan dulu ini, tek tek tek. Terus dilewatkan, terus lewatkan lagi. Saya nggak kasih, oke. Lihat ini berdiri. Ada, kita punya tulang tengah ini, itu yang tadi warna hijau itu body alignment namanya, bukan body posture. Kalau posture itu bisa aja dia agak gini tapi alignmentnya tengah. Tetapi body posture mendukung body alignment. Nah body alignment yang hijau itu, maka harus tengah. Kenapa harus begitu? Kita punya titik nafas itu ada di pusar sampai batas bawah tulang iga. Dan nanti ini kita pakai untuk mendukung nafasnya atau tulang ekornya. Mari kita pegang, letakkan kelingkingnya di sini, jempolnya diletakkan persis di bawah tulang iga yang agak-agak bolong tuh, batas dada ya. Mari kita buka kakinya, silakan setengah jongkok.
Yang baru makan ayo diajar tuh, yang udah tua juga diajar. Mari duduk begini, satu tangannya juntai di samping ya. Ambil nafasnya, pikirkan bahwa tulang ekor kita mengembang. Pikirkan tulang ekor mengembang, itu ada yang begini tuh salah. Ini harus begini ya. Halo, yang umur 20-30 udah kesakitan, saya bingung, saya udah 57. Ya. Oke, mari ambil nafasnya. Silakan tegak lagi. Yuk, mari kita sama-sama. Nanti akan saya suruh naik ke posisi biasa memimpin pujian. Dan pemain musiknya pun harus duduk di tempat biasa memainkan alat musiknya. Silahkan, biasa pasangannya siapa, pemain musiknya siapa, main silakan. Nanti saya akan kasih satu lagu yang langsung main di tempat. Tiba-tiba pendeta khotbah, saya lagunya ini loh, begini-begini, coba yang ini. Terus gelagapan tuh pemain musik, gelagapan tuh penyanyi, nggak tahu. Oke. Iya. Ingat tulang ekornya harus pada saat mulai nyanyi tulang ekornya itu udah keluar ya. Mulai dari laki-laki di bawah. Jadi ada yang begini, nggak bisa, ya oke. Kalau silakan nggak apa-apa. Nah kalau body alignment-nya sudah nggak betul, maka sirkulasi udaranya nggak baik. Akhirnya apa? Misalnya nyanyi. Zaman dulu ada penyanyi pop ya, namanya Iin Parlina. Kalau yang zaman-zaman dulu pasti tahu tuh, Bimbo ya. Habis napas dalam satu lagu, satu line udah 3 kali ambil nafas ya. Oke, mari. Oke, coba. Pegang ya. 2, 3, ya. Lagi, sekali lagi. Jadi ada bedanya nanti ya. Saya suruh apa bedanya? Lagu yang kamu bawakan juga, bawakan aja biasa dulu. Baru saya akan pakai dengan beberapa cara. Jadi kalau mau memimpin pujian, latihan dulu di rumah dengan cara itu. Supaya jemaatnya dengar, aduh suara itu bawa saya ke surga. Ya yang kita mau itu. Bukannya bilang suaranya enak banget, enggak. Nyambung dia satu line ya. Singing is not only with your mouth but with your
duduk. Tadi ada, sebenarnya di awal tadi ada namanya body alignment, ada breathing mechanism, ada yang namanya resonance ya. Kemudian ada 4 unsur yang mempengaruh kepada bernyanyi. Breathing mechanism itu nggak bisa dipikirin. Yang terjadi apa? Kita mikirin terus mana ya dia Prahma. Ho, katanya di mana? Ini harus kembang. Jadi kita pikirin begini terus. Sampai begini nih. Padahal dia breathing mechanism itu ada di semua 360 derajat lingkaran kita. Ya, ketika kita mikirin ini saja, ini enggak bergerak. Ketika kita mikirin ini, sekarang coba praktekin. Pikirin ini aja, jadi enggak sih itu dia Prahma, enggak jadi, ya. Larinya kemana? Ke dada aja. Lagi, carilah, kembangin katanya. Balik lagi dada, kembangin lagi. Dada lagi. Coba ambil sekarang dia Prahmanya, tegak duduk aja, enggak apa-apa. Kakinya harus jejak di lantai. Buka. Letakkan ininya, ambil nafasnya. Oke, ambil nafasnya. Kelihatan tuh. Tahu nggak? Kalau yang salah, ininya udah kelihatan. Ya, saya nggak usah pegang, sudah tahu dia pakai nafas dada. Ambil nafas lagi. Ya. Kembang nggak? Iya, kembang gitu aja kan. Sekarang harus kembang banget. Sekarang pegang ininya aja. Ini harus kembang. Ya, ambil. Kembangkan. Karena apa? Dia nggak akan bisa kembang hanya sendiri. Dia akan pasangan dengan ini. Kalau ini dia bisa kembang sendiri tanpa ini. Ngerti ya? Sekarang kembangkan lagi. Tahan aja terus. Tahan terus, makin dorong lagi tulang ekor yang ini. Makin besarkan lagi. Buang. Dan waktu kamu memenggal kalimat, gak ada yang tahu kalau kamu penggal kalimat. Ya, itu yang dibilang nafas kuda. Kok nggak ada ngambil nafas ya, koknya nyambung. Padahal enggak, itu nyambung sebenarnya, dia putusin ya. Tapi tidak ketahuan karena sudah ada penopang bawahnya. Jadi diafragma itu kayak yang tadi ada yang lakukan itu yang merah ya. Body alignment-nya yang merah sehingga dia nggak bisa masuk. Nafasnya hanya stuck di perut depan. Nggak masuk ke belakang. Oke, sekarang setengah jongkok lagi. Oke, sekarang tanpa musik ya. Oke, silakan duduk. Ya, silakan dipraktekkan terus. Nanti paduan suara, gereja ini punya paduan suara yang bagus. Kumpulan dari semua song leader. Oke. Tadi saya katakan bahwa singing is not only with your mouth, but with your heart. Itulah fungsinya ketika saya dapat lagu, maka yang pertama saya lakukan adalah bedah lagunya. Saya kenali dulu siapa Bach, baru saya bisa nyanyi jadi Bach. Kalau saya tidak kenali Bach, maka saya nggak bisa nyampaikan apa maksudnya Bach. Ya, 2018 kami menyanyi ke gerejanya, ke kota kelahirannya Martin Luther. Waktu itu sebenarnya tidak tujuan mau menyanyi ke situ, tapi saya lagi lintas. Ini gereja kota kelahirannya dan di sini tempat gerejanya dia, namanya gereja Jalan Martin Luther ya. Nah, kami pagi-pagi karena memang mau sarapan, jadi ada seorang pendeta ngelihat kita nyanyi-nyanyi duduk situ, dia bilang suruh masuk aja, ternyata itu gerejanya Martin Luther. Baru saya paham dengan kenapa dia punya lagu
memang ekonya sudah luar biasa dan dia tidak boleh pakai mic. Karena saya berdiri di pintu nyanyi satu lagu yang zaman baroh, itu udah ngaung-ngaung sampai ke depan ya. Jadi dia berpikiran bahwa seperti malaikat dari atas bunyi. Jadi dia memang tempat pemusiknya ada di atas dan penyanyi harus nyanyi dari atas. Jadi kayak ini nanti harusnya bisa melakukan ini karena saya lihat ada langit-langit ya yang begitu agak sedikit menyiku ke atas. Nah, kalau tidak pinter-pinter dan diletakkanlah penyanyi di tengah ini, maka ini akan ngawur kemana-mana ya. Jadi penyanyi harus tahu banget di mana posisinya dia berdiri yang tidak terlalu tinggi pilar atasnya. Jadi harus agak ke sana atau agak ke sana ya. Yang tidak terlalu tinggi pilarnya karena dia mental dari atas ke bawah dengan ini hanya ubin. Ya, jadi kalau pakai ini pun nanti nyanyi harus dijauhkan. Satu ini ya, nggak boleh terlalu dekat. Karena ekonya gedung ini sudah tinggi sekali. Ya, oke. Nah, silakan next kita lihat ya cara puternya. Lanjut itu tadi ya, diafragma kan, batasannya itu. Nah, semua yang bolong itu sampai ke itulah ruang yang dipakai. Kenapa harus diafragma? Kalau kita pakai nafas dada maka secara otomatis ini kayak diperas. Peras ya, ininya besar. Akhirnya tidak ada di sini dan cepat sakit, cepat capek. Kemudian kalau semua hanya bertumpu di bawah, dia cepat sekali habis, orang belum nyampe di bawah dia udah keluar dulu ya. Nah, kalau dia ini karena dia ruang kosong, begitu dia masuk ke sini, kita konsentrasi di sini, dia ada ke bawah, ada di atas, itu loh ya. Jadi bukan karena katanya kalau dia diafragma itu dia akan sehat, bukan hanya itu ya. Secara otomatis karena bagaimanapun kan kita bernapas pakai paru-paru. Gimana nggak pakai itu ya. Jadi ruang singgahnya ini sekarang ya, ruang singgahnya. Oke, coba kita lihat videonya. Ini nggak usah. Ya, silakan ditekan. Kayaknya di sebelah kanan ya. Tekan, yes. Oke, dilihat ya mekanisme berjalannya pernafasan. Nah, itu dia. Yang naik turun. Jadi secara otomatis dia gimana? Dia ada menggerakkan paru-paru enggak? Coba lihat. Dia hanya bergerak naik turun, tidak membesar-besar dada yang begini. Itu enggak ada ya. Jadi dia hanya naik, pergerakan di sini adalah karena adanya terbukanya tulang rusuk. Sangkarnya terbuka tuh. Nah, itu dia. Karena udaranya, sirkulasinya ada di situ, dengan otomatis sangkarnya harus membesar, mengecil. Oke, next. Ini kita lewatkan dulu ya, ini sudah terlalu teoritis, nanti kita bingung sendiri. Saya maunya kita lebih ke praktek. Next. Oke, silahkan ambil kertas kosong seperti ini, ada punya, pegang.
Nih, bagi 2. Langsung lipat 2 begini. Baru dilipat 2 lagi dikecilin. Ya, setelah udah segini. Saya maunya bentuk seperti ini, ada bedanya dengan hanya kotak saja ya. Karena yang saya mau dicari itu namanya oronazal, itu masih kotak. Jadi oronazalnya nggak ketemu. Oronazal itu yang ada semua lingkarannya, ada yang sampai ini juga di sini, tidak sampai sini. Ini di sini tidak sampai di sini. Oke? Begini. Oke, siapa yang punya? Akan saya panggil aja satu. Yuk, yang baju abu-abu. Silakan. Letakkan dulu ininya, letakkan. Oke. Saya minta nyanyi lagu apa saja yang lagu dari buku ini. Di sana dong. Karena ini rekrutmen baru atau ada song leader yang sudah biasa aja boleh kali ya? Ah gitu. Siap-siap ya teman-teman. Kasih tahu ya, tolong nanti disampaikan ke gereja, itu salah ya, not gak ada diakhiri dengan do. Mi do re re re, re mi do re re re. Itu karena itu diambil dari ile onang-onang. Ile onang-onang. Saya udah berkali-kali ngomong ke HKBP bahwa itu gak betul ya. Karena itu lagunya orang Tapanuli Selatan. Namanya itu kontrafak. Kontrafak itu sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya di musik karena ada yang tidak sesuai masuk ke gereja. Ini ile onang-onang itu tahu gak onang-onangnya orang Tapanuli Selatan? Ile onang-onang. Ya itu ya, nanti boleh disampaikan mungkin. Nah, tadi apa yang didengar dari dia nyanyi? Ayo, dengar sekali lagi ya. Dengar diam bener. Di
nasal, beda nggak? Kalau kamu latihan dalam 1 minggu aja ya vokal, 1 minggu kamu latihan intensif dengan ini itu jadi. Tapi 1 minggu kamu tinggalkan dia hilang. Ya, kamu latih aja, saya udah kasih, ini biasanya dikasih kalau di kelas teknik vokal, mahasiswa-mahasiswa. Jadi biasanya di bengkel vokal rusak. Nah, kita misalnya banyak anak yang belajar vokal sama guru-guru otodidak, kemudian salah ya, yang merusak pita-pita suara banyak itu ya. Yang terjadi adalah noodle. Ada noodle pada pita suara, dia nggak serak, kayaknya serak dan selalu sakit setiap ngomong, sakit, nelan sakit, tidak radang tenggorokan, itu noodle. Nah itu biasanya dikirim ke kami bengkel-bengkelnya. Nah kita ngerjainnya begini. Tapi nggak gampang kalau udah jadi noodle, kami nggak mau tanggung jawab. Biasanya kami suruh kembali ke THT. Karena itu biasanya apakah akan dioperasi atau diapain. Kalau noodle ya. Jadi ada satu sekolah musik tertentu yang sangat terkenal di Jakarta dan sangat terkenal dan banyak sekali muridnya dikirim ke kita yang kena bengkel, yang karena noodle ya. Jadi hati-hati. Jadi belajar yang benar, udah dapat pakai yang betul. Oke yuk, yang baju putih mumpung sudah dia pakai. Sheila, nah kalau ini baru nanti saya minta pas. yang sudah biasa nyanyi. Ya. Sheila dan Sheila. Oke, mau nyanyi apa? Guru si Mamora ini. Oh ya? Ya. Waduh, harus bisa ini. Nyanyi apa? Inang aja yang pilih, blank dia. Apa? Itu aja Inang, Kidung Jembatan 4. Maka jiwaku pun bila kulihat bukan gara-gara Guru si Mamora ya. Oke, berdiri situ setengah jongkoknya, dia hanya bedanya apa? Dia masih pakai pada ruang-ruang yang aslinya saja. Maka jiwaku pun memujimu. Kayak Nikita gitu loh ya. Di doa ibuku, maka jiwaku pun buka matanya. Lurus, tegak lurus, yang ada langit-langit atas toh. Sekarang kita pikirin, nggak boleh dipikirin yang ada langit-langit atas. Yang kita pikirin ada gigi samping nih. Nanti mulai cek ya, video-video penyanyi klasik ada nggak yang nyanyi simetris? Yang dunia ya, selama ini nggak pernah kan cek kan, hanya dengar suaranya aja ya. Buka Cecilia Bartoli, buka banyak sekali tuh yang bisa dilihatin. Lihat The Seven, tahu kan? Kings Singers
tonton ya. Buka besar-besar, cek mulutnya kayak apa. Oke, sekarang pikirin gigi kita sebelah kiri. Sama-sama prakteki kira-kira. Semua ikut bernyanyi. Sambil setengah jongkok, iya. Buka matanya, pikirin suaranya ada di gigi kiri, yang gigi ketiga. Beda enggak? Iya, silakan pakai ya di rumah ya. Terima kasih. Saya mau minta yang sudah biasa. Yang sudah biasa memimpin pujian. Silakan. Ya. Oh, Liz. Kayaknya Liz Siapa? boleh nih. Seba. Oh, laki-laki. Seba, yuk. Oh. Oke. Jadi ini bukan kompetisi, cuman ganti-gantian ya. Seba karena tadi perempuan terus jadi silakan. Katanya suaranya lagi Ini kurang. laki-laki nih. Oke, yuk mari. Pakai, bawa semua. Ada di sini. Sela tolong. Yang kemarin ikut di Zoom yang mana orangnya? Kenapa? Yang ikut di Zoom kemarin siapa itu? Oh, Julius. Oke, yuk mari. Yuk coba, ya. Nyanyi Baik. apa? Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Oke, silakan naik ke depan, naik ke atas. Ya, oke, ke sana diri. Oke, boleh letakkan aja mic-nya. Turun ke bawah juga boleh, yes. Oke. Ya, saya minta setengah jongkoknya benar-benar dilakukan ya. Oke, sampai buka sekali kakinya. Buka banget pak kakinya. Jadi ini tujuannya kita harus merasakan yang mana sih menopang saya menyanyi paling besar. Ya, yang mana yang menopang harus rasakan ya. Yang mana dari seluruh organ badan saya yang mendukung saya menyanyi paling besar. Oke, setengah jongkoknya benar-benar buka. Oke, buka matanya selebar bola bolongan itu. Rasakan suaranya itu di oronazalnya, bagian alis yang ditempel di atas sama tengah hidung. Ya, biasanya kalau kita masker dibuat tuh ya. Wah, ya. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
digigit pipinya. Bisa nggak digigit pipi kita? Bisa, nggak bisa, diisep bisa. Tapi energi menggigitnya itu pakai. Dorong ke gigi ketiga sebelah kiri. Tetap dengan seperti menggigit. Dua, jiwa, harus di sini dia. Jiwa. Dua, arahkan ya, benar-benar keluar dari gigi ketiga. Dua, tiga, ya. Maka jiwaku pun memujimu. Ya, belum. Saya dengar bunyinya masih belum ke gigi ketiga sebelah kiri. Ya, kadang-kadang kita rasa seperti kita miringkan supaya dapat itu. Maka jiwaku pun, karena dia harus di sini terus. Dua, ya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Gigi keempat. Kau Allahku. Ya, itu membersihkan ya. Jadi kalau kita yang noise sering lakukan itu sampai itu menjadi habit tanpa harus kita dorong-dorong dia udah jadi. Ya, dan itu enggak kayak membalik telapak tangan satu kali terus jadi, enggak. Berulang kali ya. Ngapain orang mesti sampai kuliah pun berangkat lagi ke luar negeri ngambil itu. Karena enggak gampang. Kelihatannya ya mungkin selama ini enggak pernah ya dapat beginian ya. Kayaknya dikirain kayak orang gila gitu loh. Jadi kalau di ruang vokal itu semua tidur di lantai, kaki diangkat ke atas, ya bola-bola, tidur ke bola berguling-guling gini, ngapain sih itu orang kayak orang gila gitu ya. Karena ada bagian dia organ yang nggak bisa ditunjuk, hanya bisa dirasa. Nah, kalau ini yang model gigi ketiganya belum bersih, maka dia harus dorong ke gigi keempatnya. Coba sekarang rasakan ke gigi keempatnya. Jadi maka jiwaku pun sampai dia bersih. Tiga, ya lepas aja. Ke gigi keempat sekarang ya, benar-benar harus sampai ininya kencang, kayak buat lesung pipit. Dua, ya. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya, jemaatnya gak pusing dengernya, itu kok kotor banget suaranya, enggak kan? Jadi hanya nanti harus menjauh sedikit dari mic ya, selalu satu jengkal. Oke, ya silakan duduk. Nanti kita praktekkan semua di atas. Sekarang kita masuk ke instrumen. Siapa ini pemain musik? Silakan pemain musik. Saya kemarin nanya ya, ketika saya dipanggil, saya nanya, apakah gerejanya ada ibadah apa namanya, kreatif, namanya ya, variatif ya. Adakah di sini ibadah variatif? Ibadah keberapa? Apakah tiap ibadah. minggu atau hanya sekali sebulan? Saat ini masih sebulan 2 kali, Inang. Sebulan 2 kali. Mengarah ke tiap minggu nantinya. Ya. Kalau Bulan Juli. saya sudah sampaikan ya bahwa kalau GBI atau semua gereja mainstream sudah membangun gedungnya dengan semua perangkat-perangkat menuju menggunakan semua alat musik kontemporer. Tetapi HKBP tidak membangun gedungnya untuk kontemporer.
Artinya kalian harus legowo menutup bagian-bagian dari para alat instrumen itu untuk tidak tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Ya, bisa bayangkan kan tadi hanya organ dengan keyboard dengan ini saja, ruangan ini kayak apa kan? Apalagi dengan instrumen yang semua menggunakan kontemporer punya tanpa kontrol. Ya, jadi waktu kemarin lomba bandnya HKBP, saya juga agak sedikit kaget itu HKBP melakukan lomba band NHKBP gitu ya. Saya pikir dia akan membuat lomba mengiringin ibadah itu sama paduan suara, karena itulah HKBP harusnya ya. Kok ini malah lomba band, saya tanya sama NHKBP-nya pada saat itu. Nah, kalau si itu bilang siapa namanya? Pada saat itu jurinya salah satunya si Toba Tabo, Vicky Sianipar. Robohkan aja gereja kamu, baru kamu buat band. Karena tidak dibuat akustik itu sama sekali tidak untuk itu. Karena saya aja waktu di juri di situ, pusing kuping saya dengernya yang di Hang Lekyu itu. Dan mereka tidak ngerti settingnya ya. Itu mau lomba band, settingnya gak kayak gitu lagi harusnya. Mereka harus pasang semua, ada namanya kayak kain-kain dari atas sana ke sini. Kalau mau di sini juga, apabila di atas itu ada band, di mana diletakkan bandnya, nah pasang di sini partisi, pasang di atas, dari atas itu sampai ke sini harus dipasang kain panjang untuk menutup dia gema yang sangat luar biasa, ya, mau pecah. Nah sebenarnya kalau boleh jujur, kamu dengar nggak sih satu dengan yang lainnya kalau main, yang band? Coba ngomong jujur, dengar nggak? Pasti nggak dengar kan? Iya. Jadi itu harus ditutup ya. Kalau kami biasanya saya kalau sama Tamam Hussein jalan ngurusin untuk urusan Pesparawi, itu kalau ruangannya seperti ini maka seluruh dari ujung sana sampai sana dikasih kain ke tengah ini. Jadi bentuk begini. Karena memang bangunannya bukan untuk itu. Nah itu baru, jadi kalau opung-opung itu agak ngomel-ngomel kalau ada band, bukan dia nggak suka, ya, nggak soundnya, nggak bunyinya di sini. Jadi karena kalian sudah pakai, coba cari cara, namanya kerdum ya, cari cara supaya bunyi itu fokus satu, kedua kamu juga nggak berisik pemainnya, yang ketiga jemaatnya juga tenang, nyaman. Ya, kenapa disebut rock? Saya tanya. Rock artinya apa? Arti yang sebenarnya rock apa? Keras itu kan metalnya disebut metal keras. Tapi rock apa? Berontak. Makanya musiknya harus keras-keras gitu loh. Berontak, ya memang berontak. Jadi bayangkan musik itu dimasukkan ke dalam, jadi bukan jemaatnya opung-opung itu nggak suka, bukan. Sampai dibuat harus diibadah ke akhir-akhir gitu loh ya, nuansa muda lah dibilang ya. Padahal enggak, kalau itu di setting sudah bagus, dia nggak akan ribut. Kenapa di pesta-pesta dia bisa itu dengar gondang-gondang dia sambil manortor kan, nggak apa-apa. Ya memang ruangannya udah memang untuk itu. Ruangan ini dia nggak sampai kupingnya ke situ. Ya, ini untuk pemusik. Jadi kalau kalian itu agak sedikit ditentang-tentang, jangan sakit hati, memang itu faktanya. Ya, mau diapain pun kecuali kalian rubuhkan gerejanya, ganti gedungnya. Bukan musiknya yang masalahnya, akustiknya yang tidak tepat. Untuk itu gimana? Pakailah buat cara gimana itu membuat enak. Sampai itu membuat enak ya. Jadi jangan marah sama orang kalau orang akhirnya nggak suka gitu loh. Jadi karena musik itu kan terdiri dari beberapa, ada kilohertznya kan. Nah kilohertznya itu tidak untuk ini. Kilohertz ini itu untuk musik yang kayak ini. Ini aja nggak tepat keyboard ini ya. Piano dan organ, makanya dia diletakkan, memang aslinya ginilah di atas ya. Tapi dia salah juga. Dia jauh dari orang, dia nggak lihat orang, dia nggak lihat apa itu gimana gitu ya. Nah itu juga, jadi harus banyak diperbaikin ini.
Posisi-posisinya harus diperbaikin. Oke, nah siapa saja pemain musiknya? Mari silakan berdiri. Silakan. Saya mau minta, ayo Yang pemain musik. silakan pemain musiknya. Pemain musik Jesse dulu lah ya. Take Yang one for the ibadah, team. ibadah biasa. Ibadah jam 7, Ya jam itu udah 9. naik satu lagi siapa? Katanya tandem kan? Oh langsung naik ke atas sih Nang? Ya langsung gak apa-apa. Oh berarti ini di luar seperti WA grup itu aja langsung aja yang ada. Naik aja dulu ke atas yang biasa Teman-teman langsung naik ke berpasangan, atas aja. silahkan. Iya Dea, Terserah yang Mia, sudah dipersiapkan Jesse, lagunya Ito apa. Belfry, teman-teman song leader juga. Ya. Song leader langsung naik biasa siapa Sheila, Aneri, Shirley. Atau gini, Berarti ada dua kalau tandem dua kan, piano sama organ. Iya. Sama dua yang biasa song leadernya, 4 orang saja naik yang biasa pasangan. Silakan naik. Oh berarti Satu pasang aja. satu pasang dulu ya. Iya. Yang udah dibagi tim kemarin. Oke. Oke. Yang di atas siapa? Maaf. Saya mau minta mainkan lagu ibadah besok. Oh ibadah besok. Ya. Oh itu Jesse tugas besok nggak? Hah? Oke. Oh jadi Yuk, lagunya lagu pemain ibadah organ. besok. Organnya elektron tipe apa itu? Apakah itu Stage atau EL? EL berapa? Tolong EL berapa Mia? Stagea, ya bukan EL ya. LB01. Oke. Clavinovanya yang tipikal apa? Clavinovanya merek apa? Itu ya tipenya? Hah? Yang ada LCD-nya enggak? Ada. Oke. Silahkan mainkan. Saya mau kalian tidak pakai key transpose ya. Pakai asli original key yang ada di bukunya kamu masing-masing. Cek, tes 1. Cek. Tes. Oke, coba perkenalkan namanya kalian. Mau menyanyikan lagu apa? Ini laki perempuan pula lagi. Yuk. Perkenalkan namanya, mau mainkan lagu apa dari buku ND nomor berapa? Buku ND nomor berapa? Hah? Main nomor berapa? 565? 565 ya? Buku logo nomor? Hah? Sama ya? 565 Las Rohaku Lau Mamuji. Buku logonya berapa? Sama? Sama 565 juga Inang? Sama katanya buku logonya. Itu yang baru nggak Inang? Oh ada di atas atau mau ke? Enggak sampai. Enggak sampai. Atau yang ada yang lagu kecilnya enggak? Ada yang lagu kecilnya enggak? Nomor kecil. Nomor kecil. Oke, nggak apa-apa, main dulu. Ada yang satuan berapa gitu? 166. Oh, 222 ya? 222. Hah? Hah? Oke. 222. Buku logonya berapa? 163. Oke. Iya. Udah, ya. Oke. Silakan intro dan langsung masuk. Jadi, lagu 222 ya? Iya, betul, 222. Buku logo 163.
jalani Tuhanku, menuangkan di diriku, ipanadoro rajaku, si gonggong rohaku, sai guru di ibana, sudenalah kaki, sai asini rohana, pature bogasi. Oke. Nah, kalau mengiringin ada apa aja fungsinya? Satu sebagai apa, satu sebagai apa dalam ibadah? Musiknya. Musiknya. Karena kalian kan ini tandem, satu sebagai lead, satu sebagai Rhythm harusnya. bukan. Apa? Satu lead, satu fill. Ya. Nah, leadnya ada terus pada organ toh. Nah, kalau memang pada organ terus, itu hanya kedengarnya itu satu note yang hanya yang terdengar sekarang, ya. Sementara itu ada kiri kanan dan bass, oke? Kemudian si pianonya gimana gitu? Piano main apa? Ya, jadi dia ada nuansa yang berbeda. Kalau tadi kan sama-sama yang kedengarannya hanya rame-rame begitu, tapi nggak jelas up mana feel-nya. Oke, coba sekali lagi. Kirinya dalam sopran si sopran itu atau organ, coba pakai naikkan satu volumenya, silitnya turunkan. Ngerti ya? Tangan kanan turun volumenya, tangan kiri naikkan volumenya. Iya, uppernya dinaikkan volumenya. Ya, kayaknya mungkin uppernya ke 2 dari atas, lowernya pol sampai atas. Ya, itu kan dari G toh. Oke, sekarang coba peranan bermain. Ya, oke, coba sekarang dengan akordnya. Ya. Lagi sekali lagi, itu uppernya masih kekencengan karena ada vokal. Begitu vokal masuk jangan sekenceng itu, ya. Lagi sekali lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa itu susah? Rohnya nggak nyambung dengan jemaat, terlalu jauh ke belakang sana mereka. Ya, jadi besok disarankan pindah ke depan. Pemusiknya harus maju ke depan. Karena ini ada batas tengah ya, ada tiang ini. Mungkin uji coba Inang. Kalau gitu majunya semaju apa? Mungkin Sheila bisa maju. Batasan kita ujung mana? Iya, maju ke depan. Oke. Dan Itu batas sebenarnya ujung. pemusiknya harus sejajaran sama dia. Di sebelah kirinya. Pemusik berarti di bawah pilar ujung, pilar samping. Iya. Jadi menghadap kiri. Iya. Oke. Bisa ngeh ya?
Itu rekomendasinya. Ya, coba sekali lagi yuk. Coba balik lagi, coba song leadernya maju ke depan. Mic-nya ditarik maju ke depan. Oke, Ya. yuk. Mari silakan musiknya. Oke, nah sebenarnya organ itu fungsinya sebagai apa? Orchestration, orkestrasinya justru di organ, maka kamu harus men-setting organ kamu setiap saat. Kalau nuansa seperti ini bunyi apa yang enak? Bunyi apa yang enak? Kalau nuansa seperti ini, kalau yang tadi yang kamu pakai itu string apa, violin toh? Bener enggak? Iya, enggak cocok untuk ini. Ya, itu kamu dubbing ya. Itu kamu dubbing, nggak boleh. Biarkan aja dia jadi lead, yang lain jadi orkestra. Akan jauh lebih enak. Jangan dubbing, biar tangan kiri kamu jadi orkestra, pakai brass di kirinya. Uppernya brass gitu ya? Iya. Uppernya brass, lowernya? Uppernya itu woodwind, ya. Lowernya itu pakai brass. Oh, Tapi lowernya one brass. octave higher ya, satu di oktav di atas dan dikecilin. Oke, yuk. Oke, coba main dengan organ, dengan piano. One, go. Oke, stop. Clavinova, pedal jangan bunyi banyak karena ruangan ini udah terlalu echo. Sustain Clavinova jangan main. Pedal nggak boleh terlalu banyak, hanya seperempat aja. Ya, oke, yuk. Lagi. Pakai yang tadi, penyanyinya pakai topengnya, pakai setengah jongkoknya. Saya nggak mau, nggak dipakai. Pakai topengnya mana? Mic-nya begini, spot ya. Satu lagi, oh ya. Ini mic begini, ini begini, harus lurus spot. Dan dia spot begini lurus ya, dia nggak boleh lurus begini. Di sini, samping. Tahu nggak kenapa? Nafas kita ada dari sini. Cek. Dia ada dari samping ini. Bedain ya, saya nyanyi. Dengan saya samping. Cek. Beda nggak? Ya itu, Cek. ya itu ya. Jadi mic aja ada tekniknya kok. Ya. Coba, 1, 2, go. Sebenarnya sudah mulai agak bagus, tapi musiknya terlalu kencang, saudara-saudara. Ya, jadi saya nggak tahu di atas itu ada sound control apa tidak. Ya, itu sudah kekencengan banget. Kesini itu kencang banget. Ya. Nah itu yang saya bilang tadi. Karena memang kan ini gedungnya begini, ya. Dia harus mepet ke sana. Oh ya, jadi Ke sana. karena posisi pemusiknya Iya. belum dirubah.
Dia harus di sana, jadi dia ada kontak dengan siapa namanya song leader. Song leader punya rasa dengan bawah, pemusik punya rasa dengan bawah. Itu loh. Satu, kedua dia tidak membal ke bawah, itu kan membal dari atas ke bawah. Maafin Nang, Sela sama Julius tetap seperti tadi sejajar. Tetap ke depan saja. Oke, coba ya, dan itu sangat jauh banget lagi di belakang, udah mau deket tembok belakang ya kalau nggak salah itu ya. Pianis dan organisnya toh? Ya, udah deket sekali ke belakang. Nah, mungkin jalan satu-satunya untuk yang kayak gini, dan itu kan soundnya udah pecah. Pemusik merasa nggak bahwa soundnya pecah? Ya, udah kresek-kresek dia ya. Nah, sound itu pecah karena dia over ya, karena kilohertznya udah berlebihan. Nah, itu satu-satunya kamu harus main kecilin. Kontrol ada di soundman. Ada sound speaker di situ dan kamu harus benar-benar di samping. Nah, GKI Kuitang punya gedung memang udah disetting malah lebih parah dari sini. Nah, kemudian para pemusik dan song leader hanya boleh ada di depan sebelah kiri. Dia ada batasannya gini, kemudian dia agak minggir ke sana ya. Gaung-gaungnya nggak jelas. Kalau pakai mic, nggak pakai mic dia malah nggak kedengeran. Dia apakan akhirnya apa? Dia dikeluarkan ke depan, harus keluar dari beginian ini, batasan ini. Ya, nah kalau memang yang mau bagus supaya dia tidak membal, memang harus mereka ada di sana. Kalau mau bagus tidak membal. Ini karena sudah dekat sekali dengan atas, dia akan membal ke bawah ya. Tuing gitu. Kalau tahu namanya Haryang Goman, pemain keyboardnya Baku Cakar, itu kalau dia datang dia langsung itu duluan dilihat. Aduh gitu loh, ya segitiga ini dilihat ya. Gimana ini nih? Ya udah. Satu-satunya kalau karena ini kan nggak bisa diapa-apain. Kalau enggak, kasih batasan kain sampai batas itunya. Lurus. Sampai batasan ujung hijau, kasih batas kain terus gini, kayak atap dia. Ngerti ya? Iya. Kayak kanopi ya, tapi kain ya. Jadi dia nggak nembak ke atas, membal ke bawah. Itu ya, tapi dia harus ke depan tetap. Nggak bisa dia apa-apa, nggak boleh di situ. Harus dekat jendela itu. Boleh sekali lagi dikurangin volumenya? Ya. Ya. Itu masih pakai stringnya terlalu kenceng ya di upper ya. Woodwind sama flute gak ada string di upper. Woodwind sama flute itu di leadnya, ngambil di lead atau di upper? Leadnya flute. Uppernya woodwind. Uppernya woodwind, tapi pecah loh. Kayaknya uppernya dikurangin ya. Biar aja leadnya yang dominan. Oke, yuk. Oke. Kurangi lagi volumenya, kurangi lagi. Naik sedikit, naik. Oke, stop. Oke, pianonya normal aja ya. 2, yuk. Naik dikit naik dikit. Organnya naik dikit bunyinya. Oke, stop. Ini baru enak ya. Oke. Bisa rasain nggak bedanya? Ini baru enak ya. Rasa nggak itu di ukuran berapa volumenya? Hah? Semuanya. Itu yang di si organ. Oh, di soundnya, di Bang Soninya tuh. Di amplinya toh. Hah? Di amplinya organ main jam 9, piano main jam 10, di mixernya aku buka setengah. Oke, ini yang enak.
Ya, jangan itunya diturunin aja ya, ekonya nggak boleh lagi. Oke ya, penyanyinya tolong lebih ini karena kamu nanti mimpin mereka. One, go. Gigi keempat. Enak nggak? Kan nggak dominan kan? Tetap bunyi dia kedengeran kan? Oke, coba pakai di ibadah yang kayak gini ya. Itu orang jemaat pulang itu ada berkat yang dirasain sama mereka. Oke, oke, yang silahkan turun dulu. Saya ada satu lagu sebenarnya yang harusnya kalian praktekkan. Jesse tetap di atas, Jess. Dari bagi belum? Jesse tetap di atas itu. Ya. Dua pemusik, oke. Satu pemusik juga boleh ya, organnya. Saya mainkan di sini pianonya. Satu, udah tahu lagu ini kan? Oke ya, semua kita nyanyi. Yang tadi jangan turun dulu, boleh nggak satu kali dengan jemaat nyanyi? Supaya mereka ngerasa ke sini, sini rasa ke sana ya. Yang tadi jangan turun dulu, mainkan yang tadi, versi yang tadi ya. Oke, pemandu pujiannya juga nyanyi, mari. KJ nomor 31A. Enggak, belum, yang lagu yang barusan ini, dinyanyikan dulu. Iya, lagu yang barusan dinyanyikan dulu sama dengan jemaat. Jadi anggap ini jemaat nyanyi ya. Yang dua-dua itu dulu, dua-dua itu dulu. Oke, yuk, sama, yuk main. Mana dia tadi pemain musiknya? Yuk, mulai yuk. Piano lebih hidup. Terlalu kekencengan. Tujuani Tuhanku, hubungan diriku. Semua jemaat nyanyi pakai a aja. Oke, coba
yang lagu yang saya kasih tadi, Mas Kidung Jemaat 31A. Saya boleh minta? Boleh dibukakan nggak ya ke sana dari handphone ya? Ada nggak? Iya. Oke. Oke, yuk. Iya, kalau ngikutin, jadi sebenarnya sama aja Kidung Jemaat ataupun buku logu. Boleh diorkestrasi kembali oleh si pemain organ, di mana dia sebagai orkestrasi, si leadnya adalah pada piano. Ya, kadang-kadang piano sebagai feel, tetapi juga tetap dia melodi utama ada sebagai penegas, ya. Tapi si organ tidak selalu sebagai lead, ngerti ya? Jadi seperti ini. Di situ si organ boleh atau si piano hanya gini. Tam 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 tam, karena ada melodi utama nanti apakah dimainkan oleh si organ atau si piano. Tapi yang lainnya hanya diem. Ini kerjanya si organ. Iya, itu jemaatnya pulang wow gitu loh. Ya coba lagu-lagu di kidung di buku logo itu dilakukan seperti ini. Nah, kidung jemaat kita udah selesaikan sampai habis edisi harmoni, ada edisi kayak gininya. Ya, saya masih hanya sampai nomor 100 punya buku logonya. Jadi belum kelar, saya belum berani kasih ya. Jadi tadinya saya sebenarnya saya mau kasih bawa yang itu tapi nggak bisa saya buka komputer. Iya, inilah edisi iringan yang sebenarnya ya. Oke, terima kasih, silahkan duduk. Oke, langsung gitu. Teman-teman tadi latihan nyanyinya, silakan Inang.
boleh minum juga, kayaknya ketahuan agak capek juga ya, memang cukup materinya. Tapi refreshing juga ya, kita diingatkan kembali. Memang untuk ibadah HKBP yang menggunakan lagu seperti buku ND dan ya buku ND ya, karena buku BN itu kan buku ND. Itu adalah kita harus siap berlegowo dengan pola nyanyi seperti itu. Khususnya yang jam 7 dan jam 9.30. Ya, tadi memang untuk ibadah variatif Inang masih memberikan irisan ya, irisan sedikit saja boleh. Tetapi di sini terbuka teman-teman kalau ingin sampaikan sesuatu pertanyaan, karena tadi memang lebih banyak mengenai teknik vokal, teknik bermain musik dan bagaimana mengharmonisasi. Jadi sebetulnya tujuan dari pelaksana ya, tim Dewan Marturia itu yang melaksanakan sudah cukup Inang sampaikan, dan beberapa rekomendasi yang juga bisa kita pakai dan berguna untuk kondisi gedung seperti ini. Jadi kita nggak usah rubuhin gedungnya nih Inang, kayaknya gedungnya ini pas dibangun cukup nangis darah juga ya. Jadi teman-teman memang tadi Amang Pendeta juga menyampaikan bahwa kita perlu untuk menuliskan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan kepada rapat parhalado nantinya. Dan termasuk juga masukan-masukan dari teman-teman semua. Baik, kita masih ada waktu sebetulnya, kita karena mohon maaf tadinya kita delay ya, kita juga akan berikan waktu juga untuk pertanyaan. Ya, sama seperti tadi ada 2 termin. Satu termin pertama itu 3 pertanyaan, bila ada lagi termin kedua kita akan buka. Baik, silakan bila ada yang ingin bertanya, langsung ya. Loh, ini sebentar Tok, aku mau jelasin sebentar Tok, tadi masalah routing alat musik. Baik. Jadi supaya itu nggak bingung nanti. Routing alat musiknya itu dari alat musik, aku ambil line outnya masuk ke ampli, dari ampli aku ambil line outnya masuk ke mixer. Nah, iya itu routingnya. Jadi kalau aku tahan di mixernya, aku buka segini, mereka bandel volume di fullin, terjadilah sember. Itu aja aku mau kasih routingnya aja. Keluar uang mengubah, ya pasti. Alat musik sendiri, sound sendiri, jadi jangan diambil sana sini, kemungkinan itu diambil karena jacknya kurang ya, apanya kurang juga kan? Ya. Karena kurang ininya juga. Enggak, iya karena sebenarnya butuh alat banyak, karena kalau kita itu routing itu ada jalurnya, kalau aku belum punya penahan yang namanya DI, direct box, itu ada namanya direct box DI, buat nahan frekuensi dia. Jadi karena nggak ada itu, ketika aku buka di situ levelnya di mid, di tengah, kita bilangin ke pemusiknya, main di jam 10 aja ya. Kadang bandel. Dinaikin sampai jam 3, jam 4. Iya. Kan di sini nggak bisa nahan. Otomatis ngedorong suara. Terjadilah di bawah terlalu berisik musiknya. Gitu. Itu nggak kalau singer aku kasih monitor kontrol buat kontrol suara mereka, ada speakernya. Iya, betul. Iya. Ya alasannya sih karena naik itu toh karena banjir. Ya itu aja sih. Ya itu toh tadi masalah routing itunya. Iya, sebetulnya Inang sekali lagi waktu kita juga pernah ngobrol di Zoom itu,
kenapa naik di atas memang ancaman terbesar kami sebetulnya, kami harus berdamai dengan banjir nih, karena nah teman-teman memang kayaknya kita harus sangat berdamai dengan banjir karena itu juga PR ya kita ngangkat-ngangkatnya. Jadi sepertinya penetapannya memang di atas, tapi rekomendasi itu kita sampaikan nanti ya, bagaimana harus supaya bisa maksimal musik. Betul, kami pemain musik nggak bisa dengar song leader kadang-kadang juga, mungkin entah song leader juga kadang kurang dengar pemusik ya. Satu lagi delay ke bawah menurut teman-teman. Ya gitu ya. Iya. Ya makanya di sini penyanyi tidak butuh reverb. Kadang ada penyanyi dari luar datang, tolong dong dibuka reverbnya. Gedung ini nggak perlu reverb, saya bilang gitu. Iya, terlalu beban ya jadinya. Gitu. Okay. Kita mungkin nggak ngerti ya reverb apa ya, tapi bisa direkomendasikan nantinya. Oke, teman-teman silakan. Tadi penanya pertama adalah Mia. Ada lagi teman-teman? Ini karena sebenarnya ilmunya mirip-mirip sih ya. Mungkin aku Oh, Surya. Ada lagi? Aku. Iya. Oke, 3 orang dulu ya, cukup. Baik. Mia silakan di depan. Ora Sinang mau tanya, kayak tadi kan kita milih jenis suara. Maksudnya gini, selama ini yang saya tahu kalau misalnya biasa aku main adalah kalau lagunya dia agak mendayu dalam arti slow, kita biasanya aku pakai flute or violin. Tapi kalau misalnya lagunya agak ceria kita pakai trumpet. Tapi saya selalu memasangkan dengan string. Maksudnya ada nggak sih teknik yang biar kita tahu sebenarnya kalau pakai musik kayak gini, ini dicampur sama ini nih biar menghasilkan yang kayak tadi Inang bilang, nah ini baru pas gitu. Sama yang kalau tadi sih kayak dari yang Bang Sony bilang, selama ini kadang ada beberapa pemusik yang dia merasa tidak mendengar suaranya, jadi dia membesarkan volumenya, sedangkan bagi kita sudah terlalu besar. Akibatnya kadang yang satunya daripada ya udah deh terserah, kita ngalah aja dia jadi kecil, akibatnya dia yang satu lebih dominan gitu. Nah maksudnya pengennya sih ini mungkin nanti masukan buat Bang Sony juga, biar organnya udah sama piano tuh musiknya di situ aja, yang kayak tadi yang di setting tuh di soundman-nya. Jenis suara organ itu memang satu rekomendasi yang perlu banget untuk kami organis, kayaknya perlu khusus training EL ya juga. Terus teman-teman yang lain, oh ya Surya silakan. Itu Belfry juga mau. Ya, makasih Kak buat pemaparannya. Jadi mungkin tadi kalau kita lihat itu kan bagus ya Kak, orang Bang Jesse sama Kak Mia main di atas. Cuman permasalahannya kalau orang yang mengerti mungkin tadi menemukan kesalahan chord. Nah kan jadi ibaratnya kita harus bisa apa ya Kak, aku tadi menyimpulkan bahwa kembali lagi kalau penentuan chord itu kan basic banget gitu loh Kak. Mungkin kalau 2 orang tadi memakai kidung jemaat, kan kidung jemaat gak ada chord ya Kak, paling cuma not doang gitu ya. Nah permasalahannya chord mana yang mau dipakai gitu loh. Nah itu kan nanti akan terjadi perdebatan itu Kak ya, karena kita nanya chord bukan nggak tahu chord, kita nanya chord supaya menyamakan chord apa yang mau kita pakai kan gitu ya. Karena kita masing-masing pasti punya chord yang berbeda-beda ini. Chord itu kan muncul berdasarkan apa yang kita rasakan, kita dengar. Wah ini cocoknya minor, cocoknya ini C7 dan lain sebagainya. Pasti Kak Jenma lebih tahu. Nah yang kedua Kak, yang untuk masalah voicing. Nah berarti ini masukan juga buat semua kita pemusik bahwa kita harus mengerti tentang voicing gitu loh. Nggak selamanya itu organ, nggak selamanya itu trompet, flute tadi ini buat Kak Delima juga, double string juga, terus juga piano juga nggak stay di piano gitu ya Kak. Kita bisa juga namanya filler, gimana sih kita membuat feel, namanya juga feel, mengisi gitu ya Kak. Nggak selamanya itu piano juga teman-teman.
Bisa juga mungkin Sweet Heaven atau Pet, Strength dan lain sebagainya. Itu sih dari saya Kak, terima kasih. Sorry, Surya, berarti pertanyaan kedua itu sebenarnya pernyataan ya, bukan pertanyaan ya, untuk mau masukan buat kita ya. Good, thank you. Liz silakan. Iya. Setelah Liz itu. Iya. Empat dulu Jadi ternyata. kalau saya dari sisi penyanyinya gitu ya, mungkin tadi pemusik-pemusik, kalau kami ini bertugas berdua gitu ya Inang, kalau 2 orang apa saran atau rekomendasi ke depan untuk meningkatkan pelayanan kita, karena kalau kita kan nyanyi satu suara, mungkin waktu kita ngobrol by Zoom itu ada bedanya dengan kantoria gitu, kemudian kalau dibilang song leader itu 1. Nah posisi kita 2 dan dua-duanya ini lagunya sama atau nadanya suara satu semua. Nah dari menurut Inang gitu sebaiknya seperti apa untuk yang disebut kami ini di atas. Kami ini pun namanya apa? Apakah memang 2 orang ini disebut song leader dua-duanya atau sebenarnya hanya singer atau satu dibilang song leader yang lain singer atau gimana mungkin supaya kita punya satu frekuensi dengan teman-teman. Mungkin itu, makasih. Satu lagi ya Inang tanggung. Dari Tobelfree. Ya, aku cuma nanya ini, Inang. Sebenarnya sih kepikiran tentang tempo, Inang. Sebenarnya setiap gereja itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Maksud saya, kalau gereja ini tuh kebanyakan orang tua, saya seperti itu. Nah, kalau kita paksa temponya itu seperti tempo umumnya, misalnya dari yang Amang jauh ya, temponya itu seperti itu. Kadang jemaat itu nggak bisa ngejar. Nah, sebenarnya lebih bagus seperti bagaimana? Apakah kita mengikuti temponya jemaat atau kita paksa sesuai dengan temponya lagu itu tersebut? Terima kasih. Betul. Tapi juga sebetulnya kami perlu juga rekomendasi tempo doksologi ya tadinya ya. Ada juga kalau Inang bisa, kalau ada waktu nanti sedikit kita dicontohkan tempo doksologi. Ya, itu dulu ya kita batasi dulu, ada 4, silakan Inang untuk Mia pertama. Untuk men-setting ya, organ ya, di situ sudah ada memori kan berapa, saya nggak tahu itu dia yang punya settingan lampu di bawah atau di kanan. Ada yang di bawah juga, ada yang di kanan toh? Ya, oke. Nah, harus nanti sudah mulai di setting pasangan-pasangannya ya. Jadi kalau trompet itu satu warna dengan brass, maka kalau kita pakai lead di trompet, lowernya sebaiknya brass. Ya, kalau dia yang namanya woodwind itu semua apa aja ada woodwind, ada klarinet, ada trompet, ada flute, ada oboe, ada bassoon ya. Nah, yang kita pakai di bawah itu boleh bergantian. Apakah kita mau pakai split setengah, dia pakai kita pasangkan 2 ya langsung. Apakah kita mau pakai klarinet atau klarinet biasanya pasangannya atasnya oboe, maka di bawah itu klarinet dan rumpun-rumpunnya bassoon ya. Flute juga begitu. Jadi ini rumputnya woodwind ya. Jadi kalau string itu dia fleksibel, kemanapun dia masuk, tetapi dia nggak boleh kalau dia sudah di atas pakai violin, ya, jangan di bawah itu kita pakai string terus, ya, karena di atas the violin ya, dia fleksibel, dia bisa masuk kemana, mau kita pakai brass, mau pakai apa, jadi setting 3. Violin dengan woodwind, violin dengan string, violin dengan brass. Ya. Nah, kalau pipe organ, udah biar saja pipe organ dengan rumputnya sendiri. Jangan pasangkan dengan apapun. Apa yang paling baik menggunakan pakai pipe organ, itu semua yang kalau lagu-lagu yang mulai tahun 1600 ke bawah, sebaiknya pipe organ bunyinya. 1600 ke bawah, ya. Tapi kalau 1600, 1700-an ya biasanya kalau kan udah ada kan di buku itu udah ada ke tahun-tahunnya, sebaiknya pakai yang tadi versi orkestra itu. Ya. Nah, kemudian di dalam orkestra sendiri bisa disetting toh. Timpani bisa di kaki kan? Pakailah sesekali timpani di kaki.
ya kan sudah ada piano gitu loh ya. Nah, piano tadi saya langsung nyambung dengan yang kedua. Chord, gereja sudah punya chord sendiri, jangan ngarang-ngarang. Namanya chord tradisional gereja. Ya, ini yang ada di dalam buku logo. Mau kita lari kemana pun, semua gedung jemaat kita cari pun itu udah pasti akan itu. 1 baiknya masuk ke 4, 4 turun ke 2, 2 lari ke 6, 6 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Itu udah pakemnya. Terus kita tiba-tiba hanya boleh apa? Kita kasih hiasannya. Oh, saya mau pakai di sini 4, 13. 6 misalnya 6-nya 6 suspensi ya, 6 sus. Tapi sus pasti harus kembali kemana? Kalau 6 sus harus ke 6 lagi, jatuh ke 4 ya. Jadi gereja punya namanya counterpoint. Yang counterpoint itu punya misalnya re nada tahan balik ke C. Re lari ke mi ya, itu punyanya gereja. Jadi kalau kita bacain di sini, terus-terusan kita bacain, kita udah pasti udah rasa banget. Oh, ini chordnya gereja, jadi saya harus akan lari ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ya. Udah secara otomatis otak kita bekerja begitu. Beda dengan lagu-lagu mainstream. Lagu-lagu mainstream 1 ketemu 2 it's okay aja, 2 ketemu 7 it's okay aja. Tetapi enggak di lagu-lagu ini. Yang mulai nomor 700 ke atas ya, 700 ke atas itu ciptaan baru semua. Itu yang disebut dengan puji-pujian ya, saya nggak tahu apa istilahnya oleh Pak Jau. 700 ke atas itu boleh dimodernin ya, kayak tadi lagu di Sona Dong Hubuan itu dengan gaya Bataknya. Malah kita buatin itu dengan misalnya kayak di Son, kayak dengan cara ini nggak cocok karena itu memang tradisinya Mandailing. Ya, uning-uningannya bunyi. Apa yang cocok untuk itu kita pakai? Kalau gitu, kalau dia harus pakai organ di ibadah itu, maka bunyi apa yang kita pakai? Ada kosmik yang bisa menggantikan bunyi itu ya. Kosmik pun nggak boleh dominan. Lalu dipasang dengan apa lagi? Atasnya apa? Flute, karena kan kita ada sulim. Ya, diapakan? Nah, tadi saya lupa, elbow sangat tinggi sustainnya. Jadi harus dimatikan total, tekan 2 kali baru buang sampai habis lampunya. Ya, jadi misalnya kalau saya pakai string, tekan stringnya 2 kali, tak tak 2 kali, itu nanti muncul di sebelah kanan itu bukan volume lagi, itu sudah berubah menjadi sustain, buang sampai habis 0. Untuk gedung ini harus 0. Enggak boleh sustain. Ya. Mau apapun buang semua, makanya tadi pecah. Saya lupa tadi kasih tahu. Kenapa pecah? Itu sebenarnya gara-gara sustainnya terlalu tinggi. Jadi 2 kali aja tekan. Jadi string, misalnya string tekan 2 kali, tak tak ya di string itu. Baru yang tadi tempat volume itu habiskan sampai 0. Nah, dia sudah jadi jemaat nggak delay lagi nanti. Kalau nggak main stringnya, pasti akan delay. Mau diapain delay, ya. Nah, semua mau trompet mau apa begitu, apalagi trompet ya. Kita mau pakai trompet lead, pasti dia akan delay. Dia sudah dari uppernya sudah ada delay, ditambah lagi di leadnya. Jadi harus dibuang semua sampai 0 ya. Mau pakai ini juga begitu. Kalau di band, di ruangan ini tekan 2 kali di bawah itu kan ada nomor-nomor kan, tanda panah. Tekan 2 kali buang sampai 0. Jadi jangan pakai di sini sustain ya, habiskan. Kalau mau pakai semua yang berbau elektrik di ruangan ini. Oke. Nah, sama pedal, kalau pedal ada berapa biji? Ada yang organ pedal, ada yang bass pedal. Bass pedal pun ada yang kontrabas ya. Kontrabas itu cenderung sember ya bunyinya. Nah, jadi kontrabas untuk buat bunyinya enak, diapain? Dinaikkan menjadi tekan lagi 2 kali sampai lihat angka 8 ya. Jadi bass 8. Bass 8 baru bagus. Ya. Bass 8 tekan 2 kali di bassnya ya. Jadi dia akan sebenarnya bass itu kalau ditekan bisa ke 8, bisa ke 16. Kalau 16 itu paling bawah. Jadi sebenarnya
dari pipe organ ya. Pipe organ hanya dia pakai namanya pakai piston. Piston kita tekan 16 dia langsung main bunyi 16. Tadadam gitu ya. Udah langsung bunyi. Tapi kalau ini harus kita yang mencari dia untuk mencari ke 16 kah, ke 8 kah, sama. Di lead juga gitu. Ya pinter-pinter modifikasi ya. Jadi ada 8, ada 16, ada 24, ada 32. 24 itu yang paling ke bawah, tapi makin tinggi itu 8, di atas 8 itu 16, di atas 16 32 itu paling kecil ya sampai gitu bunyinya. Jadi itu biasanya memperkaya bunyi, tapi harus dikecilkan bunyinya itu hanya untuk menambah sound saja ya. Itu untuk organ. Nah, kalau piano sendiri karena ini tandem ya, kalau piano dia boleh kita pakai grand piano, kita boleh pakai piano yang digital ya, bunyinya yang bunyi digital atau yang grand piano. Tapi yang pasti memang nggak sama ya. Hanya kalau yang memang mirip saat ini Clavinova itu yang bunyinya niru banget dengan piano realnya adalah piano Clavinova Kawai. Kalau Yamaha sama dengan halnya dengan Yamaha-nya sendiri, dia lebih, Yamaha itu kan sebenarnya adiknya dari si Kawai ya. Jadi yang aslinya itu si Shigeru itu, nah Shigeru itu punya anak menikah sama si Yamaha, itulah menjadi Yamaha, piano Yamaha. Jadi itu sebenarnya ipar mantu sama mertua ya. Jadi si mantunya itu si Yamaha. Jadi sebenarnya generasi awalnya kalau Jepang itu si Kawainya. Nah keluarlah sekarang Clavinova, mungkin orang nggak terlalu kenal. Kalau mau bunyinya yang kaya banget sebenarnya ada pada Kawai gitu loh ya. Kalau pianonya itu mirip sekali karena mereka sampai menyeting tiruan suaranya itu berapa kilohertznya itu sampai mirip ya. Dan touch-nya pun diambil sama dengan piano. Beda dengan Clavinovanya Yamaha ya. Tapi bukan berarti piano Yamaha jelek, enggak. Tapi maksudnya pinter-pinter mencari sound di dalam pianonya. Oke? Itu untuk para pemusik. Nah tadi ada pertanyaan. Memasangkan ya, apakah 2 suara atau 2 orang atau 3 orang. Makanya saya tanya, gereja ini menganut paham yang mana? Kan tadi saya udah bilang bahwa kalau kantorship itu 3 orang ke atas dan mereka dalam bentuk boleh pecah suara. Hanya pintar-pintar bagaimana, kayak tadi kecilkan aja yang satunya, tapi tetap ada soundnya ya karena dia harus membentuk harmoni. Nah siapa yang menjadi leadnya sih? Suara 1. Kalau kita mau menganut paham kepada kantorship maka pecahlah suara. Tapi kalau enggak juga saya pertanyakan kenapa harus 2? Kalau 2 harus di blender ya, harus lebur ya kayak apel sama pisang dijadiin 1. Itulah kalau mau 2. Jangan 2 tapi berisik-berisikin. Enggak nyambung satu dan ini warnanya beda. Kalau tadi masih nyambung ya. Bagaimana caranya? Tadi saya udah kasih tekniknya ya. Mau kamu jungkir balik, mau kamu kepala ke bawah ke sini segala macam. Kalau pakai yang tadi coba aja nanti. Pasti akan sama. Ya itu cara memblending yang baik, yang paling efisien, oke? Nah itu kalau di dalam pemandu pujian. Nah kalau tadi ditanya tempo, musik ada 2, ada tersurat dan ada tersirat. Tersurat apa? Ada ditulis di situ temponya 72, piano, forte, kemudian apalagi mezzo piano dan segala macam itu semua itu tersurat. Tapi ada yang tersirat yang nggak dituliskan. Apa itu? Ada di dalam syair. Tapi tidak boleh, kenapa di musik ada namanya circa? Circa itu kira-kiranya 72, tetapi tidak mati 72, tetapi juga tidak lebih jauh sampai turun sampai ke 62. 72 paling beda 5 ke atas atau 5 ke bawah yang paling boleh. Jadi kalau katanya nenek-neneknya kelambatan atau apa, enggak. Kita udah coba ya, kami punya panti jompo di GKI Kutang itu yang ibadahnya jam 7 pagi. Awalnya semua selalu mengeluh kok kecepatan-kecepatan, bukan karena kecepatan ternyata. Satu, sound ini yang telat ke mereka nggak nyampe,
telat, nyanyilah juga dia telat-telat. Katanya ke Uber-Uber, padahal karena nyampenya ke kupingnya lama. Kedua, ngiringinnya juga yang error. Jadi bukan temponya. Ya, tempo orang dia buktinya saya udah bilang mereka nyanyi di pesta-pesta bisa nari kan? Kenapa dia nyanyi ini gak bisa cepat? Jadi gak ada alasan, bukan itu. Ya, jadi kita minimalisasi yang namanya membuat delay, ya dari atas ke bawah delay. Nah, kalau musiknya kalau sudah dilakukan yang kayak tadi, dikurangi sustainnya, diiniin dari sisi musiknya, saya yakin nggak delay lagi. Nah, saya yakin mereka juga udah agak lebih nyaman, ya opung-opung juga akan nyaman. Oke, terima kasih. Ada satu titipan nih saya nih Inang, maaf. Kecuali dari YouTube, ada nggak pertanyaan dari YouTube? Hah? Oh ya boleh, nanti kita buka ya, 15 menit ya waktunya. Saya dulu sedikit. Song leader itu kadang meminta untuk menurunkan tonnya ya, tonnya istilahnya enaknya berarti misalnya dia ada di A ya, dia minta ke G gitu. Itu sebetulnya apakah ada batasan-batasannya ya, sebagai kita kan sebagai song leader di atas dan itu juga kan terpengaruh kepada jemaat. Pertama itu, atau juga untuk anak-anak sekolah minggu nih Nang. Biasanya anak-anak sekolah minggu kira-kira tonnya itu kan seharusnya kalau pilih lagu kan berarti mereka akan lihat tonnya tuh di buku ND berapa ya, misalnya ya itulah ya E. Biasanya kebanyakan lagu sekolah minggu E, lalu apakah bisa diturunkan sampai C gitu misalnya ya, karena ada apa gitu ya, entah aransemennya. Itu kalau dari saya ton. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi? Iya Inang, izin tanya, sebenarnya bukan tanya juga kali, sama izin praktekin seperti yang dibilang KBT. Lagu tetap di HKBP itu saya rasa lagu ya, apa bunyi-bunyian musik itu kan yang haleluya, doksologi gitu. Izin, sebenarnya aku penasaran, satu, buku logu tak ada tempo. Yang ku yakinin pernah ku kan buku logu tak ada tempo, kidung jemaat ada tempo, yang tadi tersirat. Itu kayak mana kita tahu? Kalau aku kebetulan punya musik box, jadinya latihan santuy aja di rumah gitu. Jadi karena ada yang nolongin nih pemusik namanya mesin gitu. Yang teman-teman gak ada ini kan Inang, maksudku pattern tempo itu kayak mana? Kan adanya birama doang. Itu karena mungkin setengah kelemahan buku logu kan gak ada tempo tersurat gitu. Itu gimana kira-kira tahu yang tepat atau enggaknya kalau nggak punya musik box misal. Terus kedua, boleh coba dipraktekin kayak yang namanya haleluya biar tahu, itu kan lagu tetap ya. Jadi biar teman-teman di sini tahu nih chord yang proper begini, kayak tadi kan jangan dikunci nadanya di ending haleluya. Nah itu Inang boleh izin dipraktekkan biar sini kasih paham dulu nih manusia-manusia di Mampang ini. Izin, makasih. Selangsung dulu ya, saya cobain ya. Di musik ada namanya kadens. Siapa di sini yang anak musik? Yang belajar musik? Minimal sampai tingkat 4. Piano. Organ, iya pokoknya Yamaha atau apapun. Sudah belajar kadens? Enggak belajar kadens ya. Musik itu ada namanya kadens. Ya, kadens itu ada beberapa macam. Jadi tapi ada kadens amin namanya, itu kadens penutup. 4/1 atau 5/1. Ya, kalau kita misalnya disuruh ujian piano, oke, please play the scale from C major and then katanya kan, kamu kemudian mainlah. Selalu ini penutup dari semua namanya scale. Kenapa amin? Semua dihabiskan dengan amin. Lima, satu. Amin juga. 4, 1.
namanya imperfect cadence, belum selesai nih. Biasanya kalau misalnya gini, tuh dia, bukan boleh-boleh aja ya, tapi lebih kayaknya kurang elok ya, orang belum akhir kok gitu ya misalnya. Tapi ini juga nggak salah. Habiskan, itu namanya imperfect cadence. Selesai. Diinterupsi dulu, belum kelar. Belum selesai, masih koma. Belum kelar juga. Kelar, amin. Ya, jadi ada yang mainkan di gereja. Saya dengar, aduh, saya udah pengen ke pemusik itu. Ini apa sih kamu main? Kayaknya betul, tapi nggak betul. Ya, kalau kita dengarnya kok nggak nyambung, kok maksudnya kayak ada yang tersangkut. Kayaknya pas kan masuk ya, bisa-bisa aja nggak? Mirip nggak? Mirip, tapi nggak sama. Nggak puas ya, masih tersangkut ya, sama dengan amin. Udah pulang ibadah, bener nggak? Pulang, udah amin kok, udah selesai. Ini di mana? Belum pulang ibadah. Interupsi dulu, nanti ya belum pulang. Habis. Udah pulang ibadah, pulang. Ngerti ya? Kan belum amin, belum selesai kok. Jadi ada berapa haleluya, perhatikan. Kalau memungkinkan dia larikan ke interupsi namanya dieci tipikardi ya. Masih gantung kan? Ya kayaknya mesti dilanjut, orang memang masih lanjut lagi ibadahnya, ngerti ya? Nah, untuk yang namanya doksologi tidak boleh termasuk yang pemain kreatif ya, jangan pakai band. Kenapa? Doksologi adalah doa, penyampaian pernyataan iman, rasa hormat dan tunduk, artinya doksologi tunduk kepada Tuhan. Jadi baik, kenapa sampai GBI akhirnya mereka kembali dengan tanpa band, karena sudah tahu bahwa doksologi adalah tunduk kepada Tuhan, dan pada saat ini inilah imanku Tuhan. Semua doksologi, apalagi satu lagi. Makanya sebenarnya kalau di gereja reform, semuanya yang namanya doksologi atau metodis, coba cek, boleh datang ke sana, seluruhnya yang namanya doksologi akan diakhiri dengan amin. Ya, misalnya lagu yang pasti akan ada aminnya, semua doksologi. Ya karena itu dia bilang aku tunduk kepadamu Tuhan. Ya, jadi rasa hormat, penghormatan kepada Tuhan, ditinggalkan semua yang berbau yang membuat harus ada unsur ketenangannya. Ya, itu dia.
ya kenapa mereka akhirnya mengembalikan dengan versi yang kayak kita Protestan konvensional. Itu untuk haleluya, oke? Nah, untuk tempo kenapa misalnya gini, saya di buku ND kan dari dulu saya dengar misalnya oh ulu nasab muda, boleh dicari aslinya kali ya, jadi dengerin ulu nasab muda. Aslinya begini loh ya, jadi nggak disambung-sambung. Gitu ya, jadi di ujungnya dan dia tidak terlalu cepat. Nah, di sini di buku lagu HKBP unsur namanya tersiratnya banyak. Kalau di Kidung Jemaat sudah ada 72 cirka ya, sekira 72 ya, paling turun-turunnya 67 lah, atas lebih kecepatannya sekitar 77 lah gitu ya. Tapi kalau di HKBP cek syair, benar-benar namanya kontekstual ya, jadi teksnya apa itu bergantung kepada teks. Itu benar-benar berlaku sekali. Jadi kita mau menyanyikan lagu si Martin Luther, tapi kita dia sendiri apa isinya? Kata-katanya apa? Apa yang dalam pikiran kita kalau kita menyanyikan ini? Yang dalam pikiran kita apakah tentara lewat atau raja yang lewat? Raja. Beda ya, hampir sama-sama kan him itu ada marching, ada yang sedikit apa namanya mellow ya. Nah, yang ini yang marchingnya apa yang selalu saya pikirkan kalau udah him namanya him. Maka yang dalam pikiran saya adalah raja lewat. Lah kalau saya nyanyi itu berarti tentara yang lewat ya. Jadi pikirkan apa? Yang namanya him, pikirkan raja yang lewat, oke? Baik, saya rasa, aduh, ini special case. Kalau ini harus dijawab ini karena ini Dewan Marturia kami. Tadinya mau di-cut tapi apa boleh buat karena Dewan yang nanya. Silakan Abang. Bang Res Sinurat. Ya, terima kasih Inang. Terima kasih untuk moderator dan teman-teman semua di sini. Saya rindu gereja ini mempunyai pemusik dan seorang leader yang bagus. Karena itu juga untuk menambah iman kepercayaan kita untuk ibadah setiap minggu. Cuma kendala HKBP ini di kampung, di kota sama aja, Inang. Di gereja kami ini, gereja kita ini, nyanyi masih diseret. Saya tadi nanya sama rekan kami, kok Inang itu bisa ya main musik diangkat. Jadi mengangkat bukan diseret. Coba Inang kasih sedikit clue untuk teman-teman kami pemusik di sini supaya jangan diseret nyanyinya. Dan opung banyak di sini lansia. Jadi pemusik ini justru mengikuti lansia, bukan lansia yang mengikuti pemusik. Itu yang kendala dari saya secara
pribadi dan mungkin juga jemaat lain mengalami itu. Yang kedua, saya setuju dengan Inang mengenai song leader. Ada 3 song leader kami, tapi 3-3-nya satu suara. Nah, ini kejadian yang ada di gereja kita adalah 3-3-nya song leader satu suara. Jadi bagaimana Inang? Apakah kalau mau buat 3 suara, apakah mesti diedit dulu atau dibuat notnya, atau mereka improve sendiri gitu, supaya saya dulu kemarin dengan tim song leader saya bilang paling enggak ada 1 laki 2 perempuan supaya warnanya berbeda, tapi warnanya berbeda tapi suaranya sama ya, jenis kelamin beda tapi suara sama, nggak ada bedanya kan gitu. Nah itu juga yang menjadi kendala di kami. Berikutnya, karena marturia ini penunjang ibadah, kendalanya adalah kita diberkati dengan gereja yang kondisinya seperti ini. Harus dibilang ini diberkati, kita diberkati dengan kondisi ini, cuman kita harus berhikmat. Bagaimana kita berhikmat mengalahkan kondisi ini. Nah, saya tertarik dengan Inang tadi, bagaimana supaya pemusik digeser ke sana, is okay fine, gampang. Kemudian sound system saya tadi nanya sama Laisi Hite, kita beli 1 alat lagi, alatnya katanya sekitar 3 juta, is fine. Tapi ada lagi yang kendala, kaca-kaca ini harus ditutup. Ya, boleh sih kalau ide itu boleh ditutup, tapi saya harus berantam dengan orang-orang tua ini. Songon dikurung hamian non, katakan gitu. Ini juga kendala. Jadi kita yang Mar HKBP ini kompleks. Jadi kita bisa menyelesaikan suara, tapi bermusuhan dengan orang-orang tua gitu. Nah, kasih 1 clue Inang supaya tidak ada bentrokan seperti itu tadi, ya. Apakah ditutup aja ini ataukah kami beli alat? Atau ini gimana, atau ditutup di atasnya yang sesederhana mungkin, yang besok bisa jemaat ini merasakan, oh ada gunanya toh marturia ini ngadakan pelatihan, ada warna berbeda. Kalau kita bikin pelatihan dari pagi sampai sore, terus besok jemaat masih komplain, nyanyinya begitu, musiknya begitu, gaungnya begitu, mendingan jam 12 kita tutup acara ini. Iya kan? Setuju kita? Ya, jadi itulah kami berharap ada improve, ada perbaikan. Jadi itu aja Inang, saya senang sekali, mudah-mudahan nanti kalau Inang ada waktu menemani kami ke atas melihat ini geser ke sini gitu. Ini jangan jauh-jauh, atau pemusik harus nurut sama soundman. Masalahnya yang kendala di sini, soundman saya marahin karena kami para ladu duduk di sana paling dekat ngelihat soundman. Kalau ada suara gede, saya soundman yang saya pelototin. Tapi soundman yang ngomong itu pemusik suka-sukanya gede-gedein volume. Nah ini yang saya bingung juga kan gitu. Jadi ya sudahlah. Saya bersyukur teman-teman ini sudah mau melayani di gereja ini. Saya nggak mau ada konflik. Jadi cuman dengan pelatihan ini kita sama-sama satu visi dan satu misi, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi tolong bantu saya dari Dewan Marturia Inang, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk gereja ini dan untuk Tuhan. Mulai Inang. Oke, terima kasih sekali. Yang pertama, bagaimana kita mengangkat bernyanyi dan bermain musik, kita sendiri harus menikmati musik itu dan dia menjadi bagian dari jiwa kita. Kalau dia belum menjadi jiwa kita, apalagi lagu itu sendiri belum jiwa kita, nggak bisa keluar dan nggak bisa ngangkat ya. Jadi saya selalu berulang-ulang bicara bahwa menyanyi itu bukan hanya mulut kita saja, yang paling utama hatinya kita. Ketika kita ngerasakan sekali mengangkat suara kita sendiri, saya sendiri sudah
mencintai lagu itu, maka saya akan mengungkapkan dengan sepenuh hati saya gitu loh ya. Jadi mulailah belajar mencintai ini ya. Kadang-kadang kan kita bilang ada yang menganggap kan kuno banget lagunya gitu. Artinya sudah tidak mencintain lagi ya. Jadi cintailah dia supaya kita bisa mengeluarkan semua. Nah kemudian kalau ini nggak perlu ditutup kaca-kacanya ya. Jadi kalau satu-satunya kayak gereja Karo yang di Cempaka Putih waktu itu saya sarankan karena itu lebih parah dari ini. Kalau ini tadi kelihatan sekali bahwa ini ya, saya pakai ini dengan begini. Bapak Ibu pasti bunyinya rasa kurang enak kan? Iya. Kalau saya pakai ini lebih enak kan? Oke. Jadi penyanyi juga harus mulai tahu, tadi saya udah kasih tahu jangan spot di sampingnya bunyinya. Kalau mau dekat di sini supaya enggak bergaung, nih dekat sekali kan, enggak bergaung kan? Nah itu ya, jadi harus tahu menempatkan dia. Jadi ini menjadi sahabat kita yang setiap saat karena kita pakai untuk bernyanyi. Kemudian batas yang ini loh, yang tiang ini saja yang dikasih kain kalau mau. Atau ini kan yang ada kayu ini ke belakangnya sana. Kasih kain semua sampai ke atas. Itu lumayan mengurangi gaungnya ini. Daripada harus nutupi kaca-kaca ini semua. Jadi itu aja dikasih kayaknya kain murah ya, yang kayak puring-puring itu. Kain apa namanya itu? Pokoknya hero-hero itu ya. Terserah supaya agak jadi kelihatan cantik, kasihlah warna ungu sama putih toh, nuansanya orang Kristen. Dibuat begini aja. Dari sini sampai ke sana. Sini sampai ke sana. Itu sudah mengurangin. Khususnya dari kayu ini sampai sana. Ini enggak usah. Nanti mengganggu opung-opung, ya. Nah, itu satu. Kemudian dinding-dinding tertentu kasih apa namanya itu? Telur. Kulit telur, tempat telur itu loh. Yang kotak itu, Iya, pokoknya tempat telur itu ya. Nah, susun aja di situ jadi cantik, tempelin di dindingnya, khususnya bagian atas. Itu atau mau sampai kemananya terserah ya. Dikasih warna-warni jadi dia menjadi warna kan, jadi model sendiri. Tanpa harus mengubah gedung, tanpa harus beli ini apa, mungkin bisa minta sama tukang telur ya. Dihiasin aja, dicat-cat, tempelin di situ, itu membantu sekali. Kalau tidak itu kasih gabus, busa yang dikasih, ditutup dengan kain, tempel di semua situ. Jadi kayak dinding biasa dia. Itu sudah mengurangi eko yang berlebihan. Ya, jadi dan kepada pemusik juga ya harus belajar ini ya, denger ya. Dulu juga waktu saya di Kuitang selalu orang mengeluh bahwa pemusiknya selalu main seenaknya, maunya dikencengin. Sementara kalau saya main, saya nggak pernah mau masuk ke speaker, malah saya copot. Karena saya mau pakai dari suara organ itu. Karena apa? Organ itu sendiri sudah kenceng sebenarnya untuk ruangan yang model begini. Jadi saya nggak akan masukkan ke speaker. Saya akan copot dan saya sudah buangin lagi semua sama sustennya. Jadi saya main full dengan organ itu aja sendiri tanpa sound. Jadi mau full juga nggak akan pecah. Coba deh praktekin. Nggak akan pecah. Ya, copot dari speaker, mainkan full. Kurangin semua susten main, coba. Pasti hasilnya jauh lebih baik. Apalagi kalau dia berada di tengah-tengah, ya di sini tadi, itu akan jauh lebih baik. Jadi nggak mengorbankan soundman juga, ya, itu akan membantu banget. Clavinova mungkin ya dia karena dia akan masuk ya, dia kan nggak bisa sekencang piano, maka dia tidak mau harus masuk, tapi harus main setengah. Pedal di sini tidak berlaku lagi di ruangan ini, sudah terlalu gaung dia. Ya, jadi supaya clear-nya kedengeran ya, bunyi clear-nya. Oke, mungkin itu Amang yang saya bisa kasih masukan. Kalau song leader, kalau kita mau pakai, apakah di setiap minggu ada paduan suara nggak yang menyanyi? Nah, singer yang menjadi dua orang yang ditentukan itu nggak apa-apa tetap dua, tetapi paduan suara itu tetap berperan sebagai countership. Mereka tetap menyanyikan dengan 4 suaranya yang ada di Asli buku logo ini aja ini itu semua yang dia nyanyikan, ya.
Tapi si dua orang yang sebagai kantor, anggaplah dia pro kantornya ya, mereka tetap ada di depan leadnya. Itu akan jauh lebih baik mungkin ya. Jadi karena kan musik kan sudah pakai ini toh. Jadi kalau nanti akord lagi ngarang-ngarang sendiri lagi pecah suaranya, nanti tubrukan chordnya. Jadi aneh-aneh dia. Misalkan si paduan suara itu menjadikan toria, berarti mereka ikut di atas sejajar dengan kita ya. Berarti mereka pun pelayanan di atas juga ya. Oke, baik. Satu lagi Bu Inang, ada yang ketinggalan. Tadi saya berdiskusi dengan Amang Pendeta, pemusik kita ini kalau ibadah pagi dan siang, mestinya kan dia klasik ya. Nah, tapi kenyataannya di gereja kami ini pemusiknya justru semi-semi gitu. Jadi nggak ke klasik, nggak pakai, dia malah pakai chord, malah jadi agak mengarah ke pop. Jadi nggak konsisten, Nang. Jadi bolehkah gimana kami back to klasik ini? Jadi mungkin ya tadi yang Inang bilang banyak, jadi banyak improve-nya. Jadi kadang-kadang orang tua kami ini jadi kok nggak pas ya, kan? Karena orang tua ini kadang-kadang nggak baca not pun dia hafal lagu-lagu Batak ini, lagu-lagu buku Ende. Nah ini yang saya bilang tadi, apakah kita memang harus patokan ke buku logu? Karena sekarang bukan buku logu, malah buku Ende-nya yang dibuat, not angkanya yang dipakai. Jadi kebanyakan improve-nya Inang, itu juga yang menjadi kendala. Oke, mulai Inang. Nah, kalau sudah masuk ke sini, nanti banyak yang terkorbankan ya. Kalau mau masuk ke klasik benar-benar dengan membaca ini, harus jago banget baca ini. Harus punya sesi baca khusus ya, baca cepat namanya, program baca cepat. Begitu lihat langsung mainkan. Itu yang saya bilang tadi, saya kasih partitur, kamu langsung mainkan di sini. Jadi artinya harus pakem dengan ini semua. Dan kemudian sebenarnya kalaupun mau diimprovisasi kalau dengan chord yang sesuai dengan ini, itu nggak akan lari dan nggak akan membuat pusing si baik pendeta ataupun sintua-sintua yang sedang bertugas ya. Jadi kalau punya buku namanya Children Hymn Book, jadi kami kalau di Yamuger, saya menemukan buku namanya Children Hymn Book karya Lim Kim, itu dari Korea. Ternyata itu sudah diproduksi dari tahun berapa, makanya sampai ada di IMSLP. Jadi bagaimana mengiringi hymn dengan chord ini tapi versi piano dengan enak, itu ada di situ. Jadi kita pun mau improvisasi, itu enak sekali ya. Contohnya seperti ini saya mainkan ya. Jadi kita mau tangan kiri di kanan, di tangan kiri melodi, tangan kanan melodi, dia oke aja. Misalnya seperti ini.
apa sebagai pemusik gereja. Tangan kirinya bukan hanya selalu sebagai bass. Tangan kirinya dia jadi melodi ya. Saya bukan membanggakan diri ya. Saya setelah suami saya meninggal, saya sempat 3 tahun saya patah kayak tidak mau melayani. Saya kayak marah gitu loh ya. Tapi terakhir akhirnya saya ketemu sama seorang pendeta, saya tanya. Karena saya tidak bisa melihat suami saya ketika suami saya meninggal. Saya tanya, waktu dia mau pergi itu apakah dia dengan Tuhan enggak? Itu terus pertanyaan saya. Apakah dia dengan Tuhan enggak pada saat itu? Karena dia pada saat itu dipasang dipasang alat-alat yang tidak semestinya dipasang gitu ya. Dan disitulah langsung dia pergi dan saya tanya, apakah itu katanya ketika seorang itu akan berangkat ke surga, ketika dia sudah berhubungan dengan Tuhan tanpa kamu katakan pun Tuhan itu sudah bersama dengan dia gitu. Karena itu 3 tahun saya tidak merasa gimana, apakah benar dengan Tuhan atau tidak, dengan Tuhan atau tidak gitu ya. Nah kemudian teman saya dekan Fakultas Seni UPH kirim saya lagu It Is Well, bagaimana Howard itu membuat lagu itu ketika itu anaknya 3 meninggal. Dia kan seorang pengacara ya, bukan kemudian istri dan anaknya satu-satunya laki-laki toh. 1 anaknya laki-laki, 3 anaknya perempuan pergi berlayar, kemudian kapal itu karam. Dia seorang pengacara yang sangat terkenal, dia seorang yang sangat kaya dan sukses ya, punya law firm yang paling sukses, kemudian akhirnya dia harus menerima kenyataan semua karam. Akhirnya dapatlah bahwa istrinya terdampar di mana dan akhirnya anak istrinya hidup. Di tempat di mana jatuh kapal itu dia dibawa ke sana, kemudian disitulah ditulis inilah yang terbaik dari Tuhan. Kemudian dia suruh, ibu nyanyikan ini. Berkali-kali kamu nyanyikan bahwa it is well with my soul. Saya berulang kali nyanyi dan terus berulang kali nyanyi sampai saya akhirnya satu kali karena pada dasarnya pada saat suami saya meninggal tidak satu orang pun menyampaikan kepada saya bahwa suami saya meninggal. Tapi waktu itu karena saya dalam keadaan koma, kemudian saya dipasang pipa di mana-mana sudah ya. Lepaslah ini saya waktu itu saya dipasang pada zaman Covid itu saya dipasang kayak jarum ya di mana-mana untuk menghancurkan karena udah kering semua darahnya. Nah ada itok saya namanya Doni, si itok Doni ini yang ngurus suami saya pada saat itu karena suami saya sebenarnya tidak kena Covid ya, jadi dia mengurusin pada saat itu. Dalam WA ke saya dikasih tahu atas nama Ito Doni ini bahwa suami saya meninggal. Kemudian seminggu kemudian setelah saya keluar dari rumah sakit dia nanya dari mana Ito tahu, karena jam 3:04 saya langsung WA karena suami saya direktur Lembaga Bantuan Hukum di Gedung Juang 45 waktu itu, jadi saya harus kasih tahu sama Pak Trisutrisno mau menyampaikan bahwa suami saya meninggal dan beberapa para petinggi-petingginya Gedung Juang pada saat itu. Lalu terkaget mereka, kok saya tahu? Lah saya bilang dari Ito, saya nggak pernah mau WA Ito. Saya buka Kak, lahirnya tanggal itu dan jam itu benar memang tidak ada ternyata WA itu. Jadi akhirnya disitulah saya baru tersadar, walaupun saya di tengah rasa marah ada apa, oh ya Tuhan yang menyampaikan ke saya. Karena sampai detik ini memang nggak ada WA itu. Tapi jam 3:04 itu saya dapat WA memang gitu. Jadi di situ kita bahwa saya harus menyampaikan bagaimana kita saya harus menyerukan begini loh bermusik itu, karena ternyata melalui musik itulah saya bangun kembali. Melalui musik itulah sendiri saya hidup kembali ya. Sampai waktu itu saya dengan keadaan putus asanya, istrinya Pak Jenderal Sintong Panjaitan telepon saya, jangan kamu tanya kepada Tuhan kenapa dan kenapa. Sekarang bilang sama Tuhan,
Apa yang kamu iman kamu sebagai orang Kristen, katakan ini gitu. Dari situ saya mulai berdoa dan berdoa. Kemudian yang pertama kali saya mau datang pada saat itu adalah ketika HKBP Bekasi, resort bukan Bekasi, itu apa namanya ya, distrik ya. Distrik Bekasi memanggil saya, Pak Mangatur Manurung. Itulah pertama kali saya mau kembali turun. Baru saya di situ saya nyanyi, iya inilah yang terbaik, itulah it is well with my soul. Memang inilah yang terbaik untuk saya, memang Tuhan sudah atur ini semua gitu ya. Jadi ketika kita mempersiapkan seorang penyanyi, seorang pemusik, sebagai seorang pemain musik klasik pun tidak hanya sekedar sebagai pemain musik klasik. Tadi makanya saya bilang akarnya, rule-nya, apalagi ini ibu-ibu yang biasanya paling suka itu anaknya dileskan musik. Bukan hanya gara-gara sekolah itu memproduksi pemain piano yang luar biasa. Tujuannya mau jadi apa sih? Kalau saya pengen mimpinya punya pemain musik di gereja HKBP, carilah sekolah musik yang menganut paham itu. Iyalah jangan dimasukin ke, maaf ya saya bilang, dimasukin ke Purwacaraka. Saya terus terang aja bilang bahwa saya sebut nama salah satu sekolah ya, masukin ke sana karena mereka tidak mau menganut paham ini. Maka apa yang tadi dibilang Amang, kok jam 9 mereka bukan nggak bisa main musik loh, enggak. Tapi pahamnya chord itu lain. Nah kalau di kita itu dari kecil-kecil sudah begini loh cara mainkan piano kalau ibadah him. Jadi ujiannya pun akan disuruh memainkan ini. Mulai dari yang hanya satu tangan to tati tati ta, tangan kiri tati ta ta, mainkan dua-dua gitu ya. Jadi kita pun ya mungkin kita perlu belajar seperti anak kecil itu ya. Jadi dari start, mulai dari one by one-nya kita benar-benar cobain lagi. Jadi nggak ada yang terlambat, nggak ada yang nggak ada yang telat lah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Bagaimana teman-teman, khususnya yang remaja, seru juga ya. Memang nanti makin lama frekuensi makin nyambung ya, lama-lama nanti kita akan terus berpartner sehingga frekuensi kita nanti lama-lama akan harmonis gitu. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita memang banyak yang didapatkan, khususnya memang ada yang sama ya. Pertama adalah selain kita juga mengerti mengenai alur ibadah HKBP yang ada di rumah kita ini, kita juga perlu untuk bisa mau effort untuk membedah lagu ya, lagu dan musik itu sendiri sehingga interpretasi yang kita sampaikan itu betul dan bermain musiknya sesuai dengan interpretasi itu. Lalu juga berlatih dengan baik sampai tercipta harmoni yang baik juga, begitu ya. Nanti iya, ada khusus, silakan. Tadi saya lupa menyampaikan, ketika pada saat kita menjadi seorang pemusik, sampai orang merasakan pengen kita mengantar mereka pada Tuhan itu, maka kita menjadi seorang pemusik gereja yang sukses. Ya, saya tadi lupa, 3 tahun saya off, 3 tahun itu emak-emak, nenek-nenek pun mencariin saya main. Kok nggak main itu orang, di mana? Kan banyak yang nggak tahu kan. Kok nggak muncul lagi gitu ya. Ya baru ketika saya mulai main lagi, tapi saya tetap sampai sekarang memegang bahwa kalau saya main jam 7, maka saya jam 6 udah main di organ. Boleh cek ke GPIB Martin Luther kemana. Saya tugas jam 9, jam 8 pasti saya udah main. Jadi kadang-kadang pemain piano di situ malu dan takut kalau saya yang tugas, nggak mau tandem sama saya, nggak berani. Padahal saya nggak ngapa-ngapain mereka, enggak, karena saya jam 8 udah di situ. Dia belum bangun katanya. Ya karena bagi saya mereka masuk, dia sudah tenang dengerin lagu-lagu gereja itu loh dimainin ya. Coba kita dengerin, bayangkan nonton The Sound of Music, bagaimana orang lagi lewat ada bunyi didengar itu, kan mereka berhenti mencari. Kayak gitulah maunya kita. Karena suasana itu yang dicari orang. Dia 6 hari dia capek dengan pikirannya, ketika dia masuk ke sini, dia pengen akan datang lagi dan datang lagi. Oke?
Baik, nah itu satu rekomendasi yang baik ya untuk para pemusik dan juga para petugas. Baik, sebelum kita tutup ada pesan sponsor ini bagi teman-teman yang belum absen, mohon absen, apalagi yang baru datang tadi mungkin middle time ya jam 12. Kita mohon diikuti untuk menulis absen di belakang. Lalu name tag kita ini mohon dikumpulkan kembali. Karena tanggal 16 kita ketemu lagi dengan name tag yang sama. Jadi enggak kita beli lagi yang baru, mohon maaf ya. Ya, seperti itu. Baik, diingatkan kembali tanggal 16 sama waktunya jam 9. Mungkin agak lebih cepat karena hanya 2 narasumber. Ada Abang Fernando Simanjuntak dan yang kedua itu adalah Isaac Sagala ya. Itu lebih mengarah kepada variatif. Tetapi teman-teman juga tetap harus hadir. Kenapa? Karena memang kita satu paket. Kita satu bundle gitu ya, satu bundling, dibundling lah ya. Pelayanan jam 7, jam 9 mungkin juga melayani di jam 17. Jam 17 juga pasti mungkin melayani di jam 7 dan 9. Kita memang mau paketkan ini, memang kita sama ibadahnya. Tidak ada perbedaan, hanya beda pola main musiknya sedikit saja ya. Itu saja. Dan saya harap memang pembinaan ini bisa membawa rekomendasi yang baik dan server kita semakin nyatu ya, frekuensi kita semakin nyatu. Baik, terima kasih, berikan aplaus untuk Inang Delima. Kami juga ada kenang-kenangan, ada dari HKBP Mampang. Jadi kalau Inang lihat kenang-kenangan ini ingat kepada HKBP Mampang. Kita juga berharap nggak cuma sekali ya ke sini. Nanti kita rekomendasikan juga karena ada tahapan-tahapan, kayaknya memang kami perlu masuk bengkel ya kayaknya kita. Siapa kira-kira? Kayaknya cuma satu masalahnya ini, mau gimana? Ya, silakan Bang Res. Baik, terima kasih. Kita langsung tutup saja acara pembinaan hari ini. Ya boleh, nanti kita mau ngobrol di atas sebentar, Bang. Dia mau rekomendasi. Teman-teman, kita mau berdoa penutup. Bang Res, minta tolong untuk situ aja, Nang, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang bisa bersama-sama sampai sore. Kami dari Dewan Marturia berterima kasih karena kita mau belajar bersama. Teman-teman ingin menjadi lebih baik. Jadi masih ada 1 hari lagi, minggu depan kita sama-sama belajar lagi tentang alat musik dan bagaimana mengatur sound system kita dengan alat musik ya. Itu aja dari kami. Terima kasih Inang Delima dan panitia yang sudah bersusah payah, Kak Ici di belakang, Betty, Kak Lis dan teman-teman yang lain. Tepuk tangan dulu untuk mereka nih bertiga. Terus makanan yang enak dari Kak Lince. Iya, ya. Jadi gitulah kondisi kita untuk hari ini. Teman-teman, mari kita tutup acara ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu banyak kesempatan, ilmu yang Tuhan berikan melalui para narasumber untuk kami pelajari supaya talenta yang Tuhan berikan kepada kami semakin hari semakin baik dan bisa kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua pembicara yang sudah membagikan ilmu.
Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan berkat dan rezeki, memberikan kesehatan, dan sertai semua keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, biarlah kami juga ya Tuhan memberikan hati kami, memberikan kemampuan kami untuk setia melayani Engkau, dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam pelayanan ini. Tuhan, kalau pada minggu depan juga kami akan mengadakan pelatihan yang sama ya Tuhan dengan topik yang berbeda, biarlah Tuhan juga memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk dapat hadir bersama-sama. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk semua panitia yang sudah menyediakan dan mempersiapkan acara ini. Tuhan berkati mereka semua. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing atau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua ya Bapa. Kami teringat untuk besok ya Tuhan, di dalam ibadah minggu kami. Biarlah Tuhan juga memberkati kami untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Urapi kami, layakkan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua petugas, untuk semua jemaat. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami supaya kami masih layak untuk menerima berkat Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami alaskan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat sore. Untuk teman-teman yang pemusik boleh bisa sebentar. Tadi kita udah moto. Ayo bersama Aina kita ke atas, pemusik dan sound system. Iya, mohon teman-teman jika ada sampah di kursi kita masing-masing bisa sambil dibersihkan, operasi semut juga untuk persiapan ibadah besok pagi. Dan acara pelatihan kita ini juga akan mendapatkan sertifikat buat yang hadir di gereja. Terima kasih.